Jawa Tengah mulai surut. Dari sebelumnya terdampak pada 11 kabupaten, kota, saat ini masih tersisa 3 daerah. Untuk wilayah Jateng tinggal 3 kabupaten, yaitu Kudus, Pati, dan Demak. Ujar Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi saat menghadiri trauma healing untuk korban banjir Demak di pos pengungsian Desa Ngaluran, Kecamatan Karanganyar, Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024. Kalau kemarin ada 11 kabupaten, surut menjadi 8, hari ini tinggal 3, dan lainnya sudah selesai, imbuhnya. Sementara, untuk jumlah pengungsi di Kabupaten Kudus, Pati, dan Kabupaten Demak masih mencapai 29.000 orang. Di 3 kabupaten ini jumlah pengungsi sekitar 29.000, meskipun 29.000 pengungsi, ada 31 titik, kata Lutfi. Menurutnya, pasca bencana juga menjadi perhatian khusus. Untuk itu, Polri bersama dinas terkait di bawah Badan Penanggulangan Bencana Nasional, BNPB, akan membantu pemulihan. Tapi, pasca bencana ini perlu, misalnya terkait rumah-rumah penduduk kita yang butuh perbaikan, kemudian sarana prasarana yang rusak, tuturnya. Adapun para pengungsi juga membutuhkan perhatian khusus. Untuk itu, Polri turut hadir memberikan trauma healing bagi para korban banjir. Terutama para pengungsi, jadi pasca bencana ini ada trauma healing, ada posko kesehatan, ada dapur umum. Kita semuanya tergerak untuk masyarakat, ungkapnya. Polda Jatim memberangkatkan 36 truk box berisi 50.789 paket bantuan pangan dan obat untuk masyarakat terdampak bencana banjir di Demak dan Kudus, Jawa Tengah pada Jumat 22 Maret. Puluhan ribu paket bantuan tersebut terdiri dari bantuan obat-obatan hingga bantuan perlengkapan perorangan. Pemberangkatan bantuan tersebut diangkut menggunakan 36 truk. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Luhur Pambudi. Silakan rekan Luhur. Oke, baik Mei. Jadi Polda Jawa Timur kemarin memberangkatkan 36 truk box mengangkut 50.789 paket bantuan pangan, sandang, dan obat-obatan untuk masyarakat terdampak bencana banjir di Demak dan Kudus, Jawa Tengah pada Jumat 22 pagi. Puluhan ribu paket bantuan tersebut terdiri dari bantuan obat-obatan sebanyak 9.000 pak, kemudian bantuan perlengkapan perorangan sejumlah 724 unit yang terdiri dari 4.630 selimut, kemudian 6.147 popok bayi, kemudian 7.016 pembalut wanita, dan 11.842 setel pakaian layak pakai. Kemudian untuk bantuan pangan, yang berupa makanan dan minuman kemasan terdiri dari 2.408 kardus biskuit, kemudian 3.101 kardus mie instan gelas, dan 1.930 kardus susu, kemudian 2.487 kardus air mineral, kemudian 905 kardus roti kering, dan 725 kardus makanan cepat saji. Pemberangkatan bantuan tersebut diangkut menggunakan 36 truk, 12 truk diberangkatkan dari Mapolda Jatim secara seremoni, kemudian 24 truk lainnya bersiaga di rest area Tol Ngawi, Jawa Timur sebagai perbatasan antara kawasan Jawa Timur dengan kawasan Provinsi Jawa Tengah. Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan bahwasanya pihaknya memberangkatkan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana banjir di Jateng, khususnya di wilayah Demak dan Kudus, dengan prosesi seremoni pemberangkatan tersebut dilakukan di depan gedung Tribrata Mapolda Jatim pada Jumat pagi kemarin. Ia berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat yang tempat tinggalnya terdampak bencana alam banjir di Demak, Kudus, Jawa Tengah. Apalagi menurut informasi yang diperolehnya, bencana tersebut telah terdampak pada 20.000 masyarakat. Kemudian puluhan ribu masyarakat itu kini sudah sedang dalam proses evakuasi yang dikumpulkan dalam 125 titik pengungsian, sehingga proses pengiriman bantuan kemanusiaan dapat terdistribusikan secara terukur. Hingga kini Polda Jateng menurut Imam Sugianto belum memberikan informasi terbaru mengenai adanya potensi perbantuan atau permintaan perbantuan personil penanganan bencana di 2 wilayah tersebut. Namun lanjut Imam, pihaknya Polda Jawa Timur tetap akan bersiap untuk menyediakan sumber daya manusia, personil anggota kepolisian manakala memang dibutuhkan membantu penanganan bencana tersebut. Kemudian personil kepolisian yang siap diperbantukan menurut Imam Sugianto kemarin bahwasanya dalam fungsi penanganan kebencanaan tersebut diantaranya adalah dari unit Samapta, Sabara, Satbrimob, hingga bidang kedokteran dan kesehatan Bidokes Polda Jawa Timur. Demikian reportase kami, Mei, kembali ke studio.
Beredar video ekskavator terbawa arus deras banjir saat menambal tanggul jebol di Dukuh Norowito, Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Peristiwa tersebut terjadi saat ekskavator tersebut menanggulangi tanggul jebol di Sungai Wulan pada Senin, 18 Maret 2024. Camat Karanganyar Ungguh Prakoso mengatakan, peristiwa tersebut biasa terjadi lantaran ekskavator yang digunakan memang khusus di air. Beruntung operator ekskavator selamat atas kejadian ini. Banjir bandang akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan Demak, Jawa Tengah pada 17 Februari 2024 disebut-sebut lebih parah dari sebelumnya. Hal ini ditandai dengan banyak kerusakan di sejumlah ruas jalan dan bangunan-bangunan yang terdampak. Banjir saat ini berangsur surut dan kerusakan infrastruktur mulai terlihat seperti di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar. Lokasi ini menjadi wilayah terparah dengan genangan air mencapai 3 meter. Pada Minggu 24 Maret 2024, sejumlah bangunan tampak rusak dan aspal di jalur Pantura Demak Kudus turut mengelupas, tepatnya di Desa Karanganyar. Aspal yang mengelupas memanjang puluhan meter dan jalan berlubang juga terjadi di sejumlah titik. Dalam Desa Karanganyar, alat berat dan beberapa pekerja tampak memperbaiki jalan yang berlubang dampak banjir. Pengguna sepeda motor asal Kudus, Nian Hadi, mengatakan ruas jalur di Pantura Desa Karanganyar baru diperbaiki selepas banjir Demak pada Februari 2024. Diberitakan banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah kini berangsur surut. Begitu juga di Pantura Demak Kudus Minggu 24 Maret. Kendati demikian, jalur Pantura Demak Kudus masih tutup total dan kendaraan dialihkan melalui jalur alternatif Simpang Trengguli Mijen, Demak Jepara. Banjir sepanjang jalur Pantura Demak Kudus kini surut. Genangan air hanya di area Pantura, Desa Wonorejo, hasil pembuangan dari pompa di pemukiman warga. Sementara para pengguna sepeda motor maupun kendaraan pribadi juga sudah tampak lalu lalang melintas di Pantura Demak Kudus. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Demak AKP Lingga Ramadhani mengatakan sampai saat ini Pantura Demak Kudus masih tutup meskipun banjir surut. Banjir besar yang melanda Kabupaten Demak hingga mengenangi alun-alun dan Kompleks Masjid Agung Demak. Selain itu, Kompleks Makam Sunan Kalijaga yang berada di kawasan Kadilangu juga tidak luput dari genangan banjir. Banjir besar yang melanda Kabupaten Demak ini karena tingginya curah hujan yang mengguyur Demak beberapa hari terakhir. Tingginya curah hujan mengakibatkan sejumlah sungai penuh dan akhirnya melimpas, bahkan ada yang tanggulnya jebol. Hal itu membuat banjir di Demak semakin parah. Banjir yang terjadi di Kabupaten Demak ini memunculkan sejumlah asumsi dan mitos yang beredar di media sosial. Di antara mitos yang beredar yaitu adanya dua ular besar yang tengah bertapa keluar untuk berkunjung ke makam Sunan Kalijaga. Menanggapi adanya mitos yang beredar, juru kunci makam Sunan Kalijaga, Edi Mursalin, mengaku kalau dirinya secara pribadi kurang begitu paham dengan mitos yang beredar tersebut. Terkait kebenaran akan kabar magis yang beredar itu, Edi tidak bisa memastikan kebenarannya. Sebab katanya dia tidak bisa merasakan secara naluri maupun secara batin. Edi mengatakan genangan banjir hingga mengenangi Kompleks Makam Sunan Kalijaga di Kadilangu itu terjadi sejak Sabtu 16 Maret 2024 malam. Saat itu hujan terus mengguyur Demak sampai akhirnya Kompleks Makam Sunan Kalijaga tergenang banjir sampai saat ini. Pertama, banjir besar terjadi sejak 8 Februari 2024 karena ada sejumlah tanggul sungai yang jebol, termasuk tanggul Sungai Wulan yang menenggelamkan Kecamatan Karanganyar. Kemudian pada 17 Maret 2024, tanggul Sungai Wulan kembali jebol dan terjadilah banjir besar yang kembali menenggelamkan Kecamatan Karanganyar. Di saat yang sama, sejumlah wilayah di Kabupaten Demak juga terjadi banjir. Data BPBD Demak mencatat, pada banjir kali ini ada 89 desa yang tersebar di 11 kecamatan yang terdampak banjir. Sebanyak 24.946 jiwa dilaporkan mengungsi.
Kondisi banjir di Karanganyar, Demak dilaporkan masih belum surut pada Senin 18 Maret 2024. Bahkan arus air di jalur Pantura Kudus Demak Karanganyar semakin deras. Akibatnya jalur Pantura Kudus Demak di wilayah Karanganyar saat ini lumpuh total. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Muria. Rizanda Akbar, silakan untuk laporan lengkapnya. Iya, terima kasih Adila. Untuk hari kedua di Banjir Pantura Demak Kudus, turut Kecamatan Karanganyar, ini mencapai kedalaman sekitar 1 hingga 3 meter. Dan saat ini para relawan gabungan masih melakukan evakuasi. Dan untuk para relawan melakukan proses evakuasi dengan memprioritaskan kelompok rentan terlebih dahulu, ya ini seperti orang-orang sakit dan ibu hamil, kemudian orang tua, lansia, dan juga balita. Dan untuk kendala di lapangan bahwa tadi saya sempat mengobrol dengan relawan, mengatakan bahwa di sini minim ambulan dan juga kondisi arus saat melakukan evakuasi terbilang deras dan bahkan para Tribuners sendiri bisa melihat seperti apa relawan-relawan berjuang untuk menyelamatkan para korban banjir di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Dan untuk derasnya arus dikarenakan jebolnya tanggul di sungai sekitaran Kecamatan Karanganyar sehingga untuk melakukan proses evakuasi harus memutar terlebih dahulu. Itu dikarenakan arus yang deras, para relawan harus memutar ke area persawahan ataupun area yang minim arus sehingga mereka bisa melakukan penyelamatan terlebih dahulu. Dan juga salah satu relawan mengatakan sebagian warga masih bertahan di lokasi pemukiman. Namun dibandingkan pada banjir pada Februari lalu, dan di tempat yang sama, warga sudah melakukan pengungsian saat terjadi awal-awal banjir dengan intensitas banjir yang tidak terlalu tinggi. Dan David juga mengatakan bahwa beberapa arus banjir terbilang cukup deras sehingga untuk melakukan proses evakuasi memang dibutuhkan waktu dan juga tenaga ekstra. Dan juga dari data BPBD Kabupaten Demak, bahwasanya yang didapat oleh Tribun Jateng bahwasanya saat ini pengungsi di Kabupaten Demak yang dibawa di Kabupaten Kudus, tepatnya di Kecamatan Karanganyar ini berjumlah sekitar 1.480 jiwa. Dan para pengungsi berada di gedung Geraha Mustika Kabupaten Kudus sebanyak 149 jiwa, dan gedung DPRD Kudus sebanyak 206 jiwa, dan gedung CHK Kabupaten Kudus 745 jiwa, Pasar Sairah 300 jiwa. Sedangkan untuk total yang terdampak di Kabupaten Kudus sendiri, jumlah banjirnya mencapai 88 desa dari 11 kecamatan dengan total 93.149 jiwa yang terdampak. Dan juga Adila, saya mau melaporkan bahwasanya alasan ambulan sering terlambat atau minim karena beberapa daerah tepatnya di Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dan sekitar Kabupaten Demak itu juga sedang mengalami musibah banjir, sehingga beberapa fasilitas kesehatan ataupun seperti ambulan dan relawan-relawan harus terpecah dan terbagi-bagi untuk melakukan evakuasi di daerah-daerah yang masih banjir seperti di Kabupaten Kudus sendiri. Dan saya mau melaporkan bahwa saat ini di lokasi Kabupaten Kudus bahwasanya terdapat kelompok dari BNPB dan juga sekitarnya melakukan evakuasi, yang mana di sini mereka sedang datang untuk melakukan evakuasi menggunakan perahu. Jadi seperti itu yang bisa saya kabarkan, Nadila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama dua relawan Basarnas, yakni David dan Agung Triyono. Berikut untuk tayangannya. Bagaimana itu, Mas? Terima kasih dari kami tim SAR gabungan Basarnas dan BPBD kabupaten yang ada di wilayah Jawa Tengah. Kita telah melaksanakan evakuasi satu Manula, kemudian satu lagi Manula lumpuh, anak-anak, terus kemudian beberapa keluarga dari Dusun Ngemple Wetan, daerah Tugu, Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar. Tadi bagaimana, Mas, bisa ceritakan di proses evakuasinya, ada kesulitan seperti bagaimana sih, Mas? Masjid atau musola. Kita utamakan dulu kita untuk yang lansia, sakit, balita, itu ibu hamil kita utamakan dulu. Nah, untuk kendala saat ini di lapangan perlu kita ceritakan dan kita lihat bersama-sama bahwa ambulan kita masih minim. Perlu kita di sini bareng-bareng kita udah evakuasi bersama tim relawan gabungan,
bersama Basarnas, tapi sampai sini masih minim ambulan. Kita mengerti bahwa beberapa kota di sekitar Kudus ataupun Demak juga sedang bencana. Nah, kendala yang kedua bahwa arus untuk posisi kita mengambil korban ada di wilayah ataupun terdampak, ini adalah terjangan arus dari jebolan tanggul-tanggul tersebut. Jadi membutuhkan waktu dan juga tenaga. Masih informasi masih cukup banyak yang terjebak atau di. Banjir bandang yang melanda wilayah Demak hingga Kudus dan Grobogan diyakini memiliki kaitan dengan sejarah Selat Muria. Selat Muria dulunya merupakan jalur perdagangan antara Pulau Muria dan juga Pulau Jawa. Namun, endapan fluvial dari sungai-sungai seperti Serang, Tuntang, Juwana, Jeragung, dan Lusi menyebabkan pendangkalan. Pendangkalan ini tentu saja menghambat lalu lintas kapal-kapal besar. Pusat perdagangan kemudian dipindahkan ke Jepara. Sementara itu, pendangkalan semakin memburuk hingga Selat Muria tak lagi dapat dilalui kapal-kapal perdagangan. Lantas, benarkah banjir Demak penanda kemunculan Selat Muria? Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyatakan bahwa banjir yang merendam Demak dan sekitarnya tidak berkaitan dengan kemunculan Selat Muria. Hal ini disampaikan oleh peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Eko Subowo, yang mengatakan bahwa banjir di Demak murni terjadi karena pengaruh alam, yakni cuaca ekstrim yang melanda Demak dan sekitarnya. Selain cuaca ekstrim, kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab seperti pembabatan hutan dan perubahan tata guna lahan juga memicu sedimentasi di sisi selatan Demak. Pengambilan air tanah yang berlebihan di kawasan pesisir pantai utara Jawa juga membuat permukaan tanah mengalami penurunan hingga 5-10 cm per tahunnya. Eko menegaskan, satu hal yang menyebabkan daratan berubah menjadi selat adalah adanya kenaikan permukaan air laut, bukan banjir. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pembenahan tata guna lahan, memperbanyak zona resapan air, dan mengurangi pengambilan air tanah secara berlebihan untuk mengatasi banjir yang kerap terjadi. Banjir di Jawa Tengah mulai surut. Dari sebelumnya terdampak pada 11 kabupaten, kota, saat ini masih tersisa 3 daerah. Untuk wilayah Jateng tinggal 3 kabupaten, yaitu Kudus, Pati, dan Demak, ujar Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi saat menghadiri trauma healing untuk korban banjir Demak di pos pengungsian Desa Ngaluran, Kecamatan Karanganyar, Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024. Kalau kemarin ada 11 kabupaten, surut menjadi 8, hari ini tinggal 3, dan lainnya sudah selesai, imbuhnya. Sementara, untuk jumlah pengungsi di Kabupaten Kudus, Pati, dan Kabupaten Demak masih mencapai 29.000 orang. Di 3 kabupaten ini jumlah pengungsi sekitar 29.000, meskipun 29.000 pengungsi, ada 31 titik, kata Lutfi. Menurutnya, pasca bencana juga menjadi perhatian khusus. Untuk itu, Polri bersama dinas terkait di bawah Badan Penanggulangan Bencana Nasional, BNPB, akan membantu pemulihan. Tapi, pasca bencana ini perlu, misalnya terkait rumah-rumah penduduk kita yang butuh perbaikan, kemudian sarana prasarana yang rusak, tuturnya. Adapun para pengungsi juga membutuhkan perhatian khusus. Untuk itu, Polri turut hadir memberikan trauma healing bagi para korban banjir. Terutama para pengungsi, jadi pasca bencana ini ada trauma healing, ada posko kesehatan, ada dapur umum. Kita semuanya tergerak untuk masyarakat, ungkapnya. Polda Jatim memberangkatkan 36 truk box berisi 50.789 paket bantuan pangan dan obat untuk masyarakat terdampak bencana banjir di Demak dan Kudus, Jawa Tengah pada Jumat 22 Maret. Puluhan ribu paket bantuan tersebut terdiri dari bantuan obat-obatan hingga bantuan perlengkapan perorangan. Pemberangkatan bantuan tersebut diangkut menggunakan 36 truk. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Luhur Pambudi. Silakan rekan Luhur. Oke, baik Mei. Jadi Polda Jawa Timur kemarin memberangkatkan 36 truk box mengangkut 50.789 paket bantuan pangan, sandang, dan obat-obatan untuk masyarakat terdampak bencana banjir di Demak dan Kudus, Jawa Tengah pada Jumat 22 pagi. Puluhan ribu paket bantuan tersebut terdiri dari bantuan obat-obatan sebanyak 9.000 pak, kemudian bantuan perlengkapan perorangan sejumlah
724 unit yang terdiri dari 4.630 selimut, kemudian 6.147 popok bayi, kemudian 7.016 pembalut wanita, dan 11.842 setel pakaian layak pakai. Kemudian untuk bantuan pangan yang berupa makanan dan minuman kemasan terdiri dari 2.408 kardus biskuit, kemudian 3.101 kardus mie instan gelas, dan 1.930 kardus susu, kemudian 2.487 kardus air mineral, kemudian 905 kardus roti kering, dan 725 kardus makanan cepat saji. Pemberangkatan bantuan tersebut diangkut menggunakan 36 truk, 12 truk diberangkatkan dari Mapolda Jatim secara seremoni, kemudian 24 truk lainnya bersiaga di rest area Tol Ngawi, Jawa Timur sebagai perbatasan antara kawasan Jawa Timur dengan kawasan Provinsi Jawa Tengah. Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan bahwasanya pihaknya memberangkatkan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana banjir di Jateng, khususnya di wilayah Demak dan Kudus, dengan prosesi seremoni pemberangkatan tersebut dilakukan di depan gedung Tribrata Mapolda Jatim pada Jumat pagi kemarin. Ia berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat yang tempat tinggalnya terdampak bencana alam banjir di Demak, Kudus, Jawa Tengah. Apalagi menurut informasi yang diperolehnya, bencana tersebut telah terdampak pada 20.000 masyarakat. Kemudian puluhan ribu masyarakat itu kini sudah sedang dalam proses evakuasi yang dikumpulkan dalam 125 titik pengungsian, sehingga proses pengiriman bantuan kemanusiaan dapat terdistribusikan secara terukur. Hingga kini Polda Jateng menurut Imam Sugianto belum memberikan informasi terbaru mengenai adanya potensi perbantuan atau permintaan perbantuan personil penanganan bencana di dua wilayah tersebut. Namun lanjut Imam, pihaknya Polda Jawa Timur tetap akan bersiap untuk menyediakan sumber daya manusia, personil anggota kepolisian manakala memang dibutuhkan membantu penanganan bencana tersebut. Kemudian personil kepolisian yang siap diperbantukan menurut Imam Sugianto kemarin bahwasanya dalam fungsi penanganan kebencanaan tersebut diantaranya adalah dari unit Samapta, Sabara, Satbrimob hingga bidang kedokteran dan kesehatan Bidokes Polda Jawa Timur. Demikian reportase kami, Mei, kembali ke studio. Beredar video ekskavator terbawa arus deras banjir saat menambal tanggul jebol di Dukuh Norowito, Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Peristiwa tersebut terjadi saat ekskavator tersebut menanggulangi tanggul jebol di Sungai Wulan pada Senin, 18 Maret 2024. Camat Karanganyar Ungguh Prakoso mengatakan, peristiwa tersebut biasa terjadi lantaran ekskavator yang digunakan memang khusus di air. Beruntung operator ekskavator selamat atas kejadian ini. Banjir bandang akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan Demak, Jawa Tengah pada 17 Februari 2024 disebut-sebut lebih parah dari sebelumnya. Hal ini ditandai dengan banyak kerusakan di sejumlah ruas jalan dan bangunan-bangunan yang terdampak. Banjir saat ini berangsur surut dan kerusakan infrastruktur mulai terlihat seperti di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar. Lokasi ini menjadi wilayah terparah dengan genangan air mencapai 3 meter. Pada Minggu 24 Maret 2024, sejumlah bangunan tampak rusak dan aspal di jalur Pantura Demak Kudus turut mengelupas, tepatnya di Desa Karanganyar. Aspal yang mengelupas memanjang puluhan meter dan jalan berlubang juga terjadi di sejumlah titik. Dalam Desa Karanganyar, alat berat dan beberapa pekerja tampak memperbaiki jalan yang berlubang dampak banjir. Pengguna sepeda motor asal Kudus, Nian Hadi, mengatakan ruas jalur di Pantura Desa Karanganyar baru diperbaiki selepas banjir Demak pada Februari 2024. Diberitakan banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah kini berangsur surut. Begitu juga di Pantura Demak Kudus Minggu 24 Maret. Kendati demikian, jalur Pantura Demak Kudus masih tutup total dan kendaraan dialihkan melalui jalur alternatif Simpang Trengguli Mijen, Demak Jepara. Banjir sepanjang jalur Pantura Demak Kudus kini surut. Genangan air hanya di area Pantura, Desa Wonorejo, hasil pembuangan dari pompa di pemukiman warga. Sementara para pengguna sepeda motor maupun kendaraan pribadi juga sudah tampak lalu lalang melintas di Pantura Demak Kudus.
Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Demak AKP Lingga Ramadhani mengatakan sampai saat ini Pantura Demak Kudus masih tutup meskipun banjir surut. Banjir besar yang melanda Kabupaten Demak hingga mengenangi alun-alun dan Kompleks Masjid Agung Demak. Selain itu, Kompleks Makam Sunan Kalijaga yang berada di kawasan Kadilangu juga tidak luput dari genangan banjir. Banjir besar yang melanda Kabupaten Demak ini karena tingginya curah hujan yang mengguyur Demak beberapa hari terakhir. Tingginya curah hujan mengakibatkan sejumlah sungai penuh dan akhirnya melimpas, bahkan ada yang tanggulnya jebol. Hal itu membuat banjir di Demak semakin parah. Banjir yang terjadi di Kabupaten Demak ini memunculkan sejumlah asumsi dan mitos yang beredar di media sosial. Di antara mitos yang beredar yaitu adanya dua ular besar yang tengah bertapa keluar untuk berkunjung ke makam Sunan Kalijaga. Menanggapi adanya mitos yang beredar, juru kunci makam Sunan Kalijaga, Edi Mursalin, mengaku kalau dirinya secara pribadi kurang begitu paham dengan mitos yang beredar tersebut. Terkait kebenaran akan kabar magis yang beredar itu, Edi tidak bisa memastikan kebenarannya. Sebab katanya dia tidak bisa merasakan secara naluri maupun secara batin. Edi mengatakan genangan banjir hingga mengenangi Kompleks Makam Sunan Kalijaga di Kadilangu itu terjadi sejak Sabtu 16 Maret 2024 malam. Saat itu hujan terus mengguyur Demak sampai akhirnya Kompleks Makam Sunan Kalijaga tergenang banjir sampai saat ini. Pertama, banjir besar terjadi sejak 8 Februari 2024 karena ada sejumlah tanggul sungai yang jebol, termasuk tanggul Sungai Wulan yang menenggelamkan Kecamatan Karanganyar. Kemudian pada 17 Maret 2024, tanggul Sungai Wulan kembali jebol dan terjadilah banjir besar yang kembali menenggelamkan Kecamatan Karanganyar. Di saat yang sama, sejumlah wilayah di Kabupaten Demak juga terjadi banjir. Data BPBD Demak mencatat, pada banjir kali ini ada 89 desa yang tersebar di 11 kecamatan yang terdampak banjir. Sebanyak 24.946 jiwa dilaporkan mengungsi. Kondisi banjir di Karanganyar, Demak dilaporkan masih belum surut pada Senin 18 Maret 2024. Bahkan arus air di jalur Pantura Kudus Demak Karanganyar semakin deras. Akibatnya jalur Pantura Kudus Demak di wilayah Karanganyar saat ini lumpuh total. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Muria. Rizanda Akbar, silakan untuk laporan lengkapnya. Iya, terima kasih Adila. Untuk hari kedua di Banjir Pantura Demak Kudus, turut Kecamatan Karanganyar, ini mencapai kedalaman sekitar 1 hingga 3 meter. Dan saat ini para relawan gabungan masih melakukan evakuasi. Dan untuk para relawan melakukan proses evakuasi dengan memprioritaskan kelompok rentan terlebih dahulu, ya ini seperti orang-orang sakit dan ibu hamil, kemudian orang tua, lansia, dan juga balita. Dan untuk kendala di lapangan bahwa tadi saya sempat mengobrol dengan relawan mengatakan bahwa di sini minim ambulan dan juga kondisi arus saat melakukan evakuasi terbilang deras dan bahkan para tribuners sendiri bisa melihat seperti apa relawan-relawan berjuang untuk menyelamatkan para korban banjir di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Dan untuk derasnya arus dikarenakan jebolnya tanggul di sungai sekitaran Kecamatan Karanganyar sehingga untuk melakukan proses evakuasi harus memutar terlebih dahulu. Itu dikarenakan arus yang deras, para relawan harus memutar ke area persawahan ataupun area yang minim arus sehingga mereka bisa melakukan penyelamatan terlebih dahulu. Dan juga salah satu relawan mengatakan sebagian warga masih bertahan di lokasi pemukiman. Namun dibandingkan pada banjir pada Februari lalu, dan di tempat yang sama, warga sudah melakukan pengungsian saat terjadi awal-awal banjir dengan intensitas banjir yang tidak terlalu tinggi. Dan David juga mengatakan bahwa beberapa arus banjir terbilang cukup deras sehingga untuk melakukan proses evakuasi memang dibutuhkan waktu dan juga tenaga ekstra. Dan juga dari data BPBD Kabupaten Demak, bahwasanya yang didapat oleh Tribun Jateng bahwasanya saat ini pengungsi di Kabupaten Demak yang dibawa di Kabupaten Kudus, tepatnya di Kecamatan Karanganyar ini berjumlah sekitar 1.480 jiwa. Dan para pengungsi berada di gedung
Geraha Mustika Kabupaten Kudus sebanyak 149 jiwa, dan gedung DPRD Kudus sebanyak 206 jiwa, dan gedung JHK Kabupaten Kudus 745 jiwa, Pasar Sairah 300 jiwa. Sedangkan untuk total yang terdampak di Kabupaten Kudus sendiri, jumlah banjirnya mencapai 88 desa dari 11 kecamatan dengan total 93.149 jiwa yang terdampak. Dan juga Adila, saya mau melaporkan bahwasannya alasan ambulan sering terlambat atau minim karena beberapa daerah, tepatnya di Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dan sekitar Kabupaten Demak itu juga sedang mengalami musibah banjir, sehingga beberapa fasilitas kesehatan ataupun seperti ambulan dan relawan-relawan harus terpecah dan terbagi-bagi untuk melakukan evakuasi di daerah-daerah yang masih banjir seperti di Kabupaten Kudus sendiri. Dan saya mau melaporkan bahwa saat ini di lokasi Kabupaten Kudus bahwasanya terdapat kelompok dari BNPB dan juga sekitarnya melakukan evakuasi, yang mana di sini mereka sedang datang untuk melakukan evakuasi menggunakan perahu. Jadi seperti itu yang bisa saya kabarkan, Nadila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama dua relawan Basarnas, yakni David dan Agung Triyono. Berikut untuk tayangannya. Bagaimana itu, Mas? Terima kasih dari kami tim SAR gabungan Basarnas dan BPBD Kabupaten yang ada di wilayah Jawa Tengah. Kita telah melaksanakan evakuasi satu Manula, kemudian satu lagi Manula Lumpuh, anak-anak, terus kemudian beberapa keluarga dari Dusun Ngemple Wetan, daerah Tugu, Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar. Tadi bagaimana, Mas, bisa ceritakan proses evakuasinya? Ada kesulitan seperti bagaimana sih, Mas? Masjid atau musola. Kita utamakan dulu kita untuk yang lansia, sakit, balita, itu ibu hamil kita upayakan dulu. Nah, untuk kendala saat ini di lapangan perlu kita ceritakan dan kita lihat bersama-sama bahwa ambulan kita masih minim. Perlu kita di sini bareng-bareng, kita udah evakuasi bersama tim relawan gabungan dan Basarnas, tapi sampai sini masih minim ambulan. Kita mengerti bahwa beberapa kota di sekitar Kudus atau Demak juga sedang bencana. Nah, kendala yang kedua bahwa arus untuk posisi kita mengambil korban ada di wilayah ataupun terdampak, ini adalah terjangan arus dari jebolan tanggul-tanggul tersebut. Jadi membutuhkan waktu dan juga tenaga. Masih informasi masih cukup banyak yang terjebak atau bisa. Banjir bandang yang melanda wilayah Demak hingga Kudus dan Gerobokan diyakini memiliki kaitan dengan sejarah Selat Muria. Selat Muria dulunya merupakan jalur perdagangan antara Pulau Muria dan juga Pulau Jawa. Namun, endapan fluvial dari sungai-sungai seperti Serang, Tuntang, Juwana, Jeragung, dan Lusi menyebabkan pendangkalan. Pendangkalan ini tentu saja menghambat lalu lintas kapal-kapal besar. Pusat perdagangan kemudian dipindahkan ke Jepara. Sementara itu, pendangkalan semakin memburuk hingga Selat Muria tak lagi dapat dilalui kapal-kapal perdagangan. Lantas, benarkah banjir Demak penanda kemunculan Selat Muria? Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyatakan bahwa banjir yang merendam Demak dan sekitarnya tidak berkaitan dengan kemunculan Selat Muria. Hal ini disampaikan oleh peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Eko Subowo, yang mengatakan bahwa banjir di Demak murni terjadi karena pengaruh alam, yakni cuaca ekstrim yang melanda Demak dan sekitarnya. Selain cuaca ekstrim, kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab seperti pembabatan hutan dan perubahan tata guna lahan juga memicu sedimentasi di sisi selatan Demak. Pengambilan air tanah yang berlebihan di kawasan pesisir pantai utara Jawa juga membuat permukaan tanah mengalami penurunan hingga 5-10 cm per tahunnya. Eko menegaskan, satu hal yang menyebabkan daratan berubah menjadi selat adalah adanya kenaikan permukaan air laut, bukan banjir. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pembenahan tata guna lahan, memperbanyak zona resapan air, dan mengurangi pengambilan air tanah secara berlebihan untuk mengatasi banjir yang kerap terjadi. Banjir di Jawa Tengah mulai surut. Dari sebelumnya terdampak pada 11 kabupaten, kota, saat ini masih tersisa 3 daerah. Untuk wilayah Jateng tinggal 3 kabupaten, yaitu Kudus, Pati, dan Demak.
ujar Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi saat menghadiri trauma healing untuk korban banjir Demak di pos pengungsian Desa Ngaluran, Kecamatan Karanganyar, Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024. Kalau kemarin ada 11 kabupaten, surut menjadi 8, hari ini tinggal 3, dan lainnya sudah selesai, imbuhnya. Sementara, untuk jumlah pengungsi di Kabupaten Kudus, Pati, dan Kabupaten Demak masih mencapai 29.000 orang. Di 3 kabupaten ini jumlah pengungsi sekitar 29.000, meskipun 29.000 pengungsi, ada 31 titik, kata Lutfi. Menurutnya, pasca bencana juga menjadi perhatian khusus. Untuk itu, Polri bersama dinas terkait di bawah Badan Penanggulangan Bencana Nasional, BNPB, akan membantu pemulihan. Tapi, pasca bencana ini perlu, misalnya terkait rumah-rumah penduduk kita yang butuh perbaikan, kemudian sarana prasarana yang rusak, tuturnya. Adapun para pengungsi juga membutuhkan perhatian khusus. Untuk itu, Polri turut hadir memberikan trauma healing bagi para korban banjir. Terutama para pengungsi, jadi pasca bencana ini ada trauma healing, ada posko kesehatan, ada dapur umum. Kita semuanya tergerak untuk masyarakat, ungkapnya. Polda Jatim memberangkatkan 36 truk box berisi 50.789 paket bantuan pangan dan obat untuk masyarakat terdampak bencana banjir di Demak dan Kudus, Jawa Tengah pada Jumat 22 Maret. Puluhan ribu paket bantuan tersebut terdiri dari bantuan obat-obatan hingga bantuan perlengkapan perorangan. Pemberangkatan bantuan tersebut diangkut menggunakan 36 truk. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Luhur Pambudi. Silakan rekan Luhur. Oke, baik Mi. Jadi Polda Jawa Timur kemarin memberangkatkan 36 truk box mengangkut 50.789 paket bantuan pangan, sandang, dan obat-obatan untuk masyarakat terdampak bencana banjir di Demak dan Kudus, Jawa Tengah pada Jumat 22 pagi. Puluhan ribu paket bantuan tersebut terdiri dari bantuan obat-obatan sebanyak 9.000 pak, kemudian bantuan perlengkapan perorangan sejumlah 724 unit yang terdiri dari 4.630 selimut, kemudian 6.147 popok bayi, kemudian 7.016 pembalut wanita, dan 11.842 setel pakaian layak pakai. Kemudian untuk bantuan pangan, yang berupa makanan dan minuman kemasan terdiri dari 2.408 kardus biskuit, kemudian 3.101 kardus mie instan gelas, kemudian 1.930 kardus susu, kemudian 2.487 kardus air mineral, kemudian 905 kardus roti kering, dan 725 kardus makanan cepat saji. Pemberangkatan bantuan tersebut diangkut menggunakan 36 truk, 12 truk diberangkatkan dari Mapolda Jatim secara seremoni, kemudian 24 truk lainnya bersiaga di rest area Tol Ngawi, Jawa Timur sebagai perbatasan antara kawasan Jawa Timur dengan kawasan Provinsi Jawa Tengah. Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan bahwasanya pihaknya memberangkatkan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana banjir di Jateng, khususnya di wilayah Demak dan Kudus, dengan prosesi seremoni pemberangkatan tersebut dilakukan di depan gedung Tribrata Mapolda Jatim pada Jumat pagi kemarin. Ia berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat yang tempat tinggalnya terdampak bencana alam banjir di Demak, Kudus, Jawa Tengah. Apalagi menurut informasi yang diperolehnya, bencana tersebut telah terdampak pada 20.000 masyarakat. Kemudian puluhan ribu masyarakat itu kini sudah sedang dalam proses evakuasi yang dikumpulkan dalam 125 titik pengungsian, sehingga proses pengiriman bantuan kemanusiaan dapat terdistribusikan secara terukur. Hingga kini Polda Jateng menurut Imam Sugianto belum memberikan informasi terbaru mengenai adanya potensi perbantuan atau permintaan perbantuan personil penanganan bencana di 2 wilayah tersebut. Namun lanjut Imam, pihaknya Polda Jawa Timur tetap akan bersiap untuk menyediakan sumber daya manusia, personil anggota kepolisian manakala memang dibutuhkan membantu penanganan bencana tersebut. Kemudian personil kepolisian yang siap diperbantukan menurut Imam Sugianto kemarin bahwasanya dalam fungsi penanganan kebencanaan tersebut diantaranya adalah dari unit Samapta, Sabara, Satbrimob, hingga bidang kedokteran dan kesehatan Bidokes Polda Jawa Timur. Demikian reportase kami, Mei, kembali ke studio. Beredar video ekskavator terbawa arus deras banjir saat menambal tanggul jebol di Dukuh Norowito, Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak.
Peristiwa tersebut terjadi saat ekskavator tersebut menanggulangi tanggul jebol di Sungai Wulan pada Senin, 18 Maret 2024. Camat Karanganyar Ungguh Prakoso mengatakan, peristiwa tersebut biasa terjadi lantaran ekskavator yang digunakan memang khusus di air. Beruntung operator ekskavator selamat atas kejadian ini. Banjir bandang akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan Demak, Jawa Tengah pada 17 Februari 2024 disebut-sebut lebih parah dari sebelumnya. Hal ini ditandai dengan banyak kerusakan di sejumlah ruas jalan dan bangunan-bangunan yang terdampak. Banjir saat ini berangsur surut dan kerusakan infrastruktur mulai terlihat seperti di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar. Lokasi ini menjadi wilayah terparah dengan genangan air mencapai 3 meter. Pada Minggu 24 Maret 2024, sejumlah bangunan tampak rusak dan aspal di jalur Pantura Demak Kudus turut mengelupas, tepatnya di Desa Karanganyar. Aspal yang mengelupas memanjang puluhan meter dan jalan berlubang juga terjadi di sejumlah titik. Dalam Desa Karanganyar, alat berat dan beberapa pekerja tampak memperbaiki jalan yang berlubang dampak banjir. Pengguna sepeda motor asal Kudus, Nian Hadi, mengatakan ruas jalur di Pantura Desa Karanganyar baru diperbaiki selepas banjir Demak pada Februari 2024. Diberitakan banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah kini berangsur surut. Begitu juga di Pantura Demak Kudus Minggu 24 Maret. Kendati demikian, jalur Pantura Demak Kudus masih tutup total dan kendaraan dialihkan melalui jalur alternatif Simpang Trengguli Mijen, Demak Jepara. Banjir sepanjang jalur Pantura Demak Kudus kini surut. Genangan air hanya di area Pantura, Desa Wonorejo, hasil pembuangan dari pompa di pemukiman warga. Sementara para pengguna sepeda motor maupun kendaraan pribadi juga sudah tampak lalu lalang melintas di Pantura Demak Kudus. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Demak AKP Lingga Ramadhani mengatakan sampai saat ini Pantura Demak Kudus masih tutup meskipun banjir surut. Banjir besar yang melanda Kabupaten Demak hingga mengenangi alun-alun dan Kompleks Masjid Agung Demak. Selain itu, Kompleks Makam Sunan Kalijaga yang berada di kawasan Kadilangu juga tidak luput dari genangan banjir. Banjir besar yang melanda Kabupaten Demak ini karena tingginya curah hujan yang mengguyur Demak beberapa hari terakhir. Tingginya curah hujan mengakibatkan sejumlah sungai penuh dan akhirnya melimpas, bahkan ada yang tanggulnya jebol. Hal itu membuat banjir di Demak semakin parah. Banjir yang terjadi di Kabupaten Demak ini memunculkan sejumlah asumsi dan mitos yang beredar di media sosial. Di antara mitos yang beredar yaitu adanya dua ular besar yang tengah bertapa keluar untuk berkunjung ke makam Sunan Kalijaga. Menanggapi adanya mitos yang beredar, juru kunci makam Sunan Kalijaga, Edi Mursalin, mengaku kalau dirinya secara pribadi kurang begitu paham dengan mitos yang beredar tersebut. Terkait kebenaran akan kabar magis yang beredar itu, Edi tidak bisa memastikan kebenarannya. Sebab katanya dia tidak bisa merasakan secara naluri maupun secara batin. Edi mengatakan genangan banjir hingga mengenangi Kompleks Makam Sunan Kalijaga di Kadilangu itu terjadi sejak Sabtu 16 Maret 2024 malam. Saat itu hujan terus mengguyur Demak sampai akhirnya Kompleks Makam Sunan Kalijaga tergenang banjir sampai saat ini. Pertama, banjir besar terjadi sejak 8 Februari 2024 karena ada sejumlah tanggul sungai yang jebol, termasuk tanggul Sungai Wulan yang menenggelamkan Kecamatan Karanganyar. Kemudian pada 17 Maret 2024, tanggul Sungai Wulan kembali jebol dan terjadilah banjir besar yang kembali menenggelamkan Kecamatan Karanganyar. Di saat yang sama, sejumlah wilayah di Kabupaten Demak juga terjadi banjir. Data BPBD Demak mencatat, pada banjir kali ini ada 89 desa yang tersebar di 11 kecamatan yang terdampak banjir. Sebanyak 24.946 jiwa dilaporkan mengungsi.
Kondisi banjir di Karanganyar, Demak dilaporkan masih belum surut pada Senin 18 Maret 2024. Bahkan arus air di jalur Pantura Kudus Demak Karanganyar semakin deras. Akibatnya jalur Pantura Kudus Demak di wilayah Karanganyar saat ini lumpuh total. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Muria. Rizanda Akbar, silakan untuk laporan lengkapnya. Iya, terima kasih Adila. Untuk hari kedua di Banjir Pantura Demak Kudus, turut Kecamatan Karanganyar, ini mencapai kedalaman sekitar 1 hingga 3 meter. Dan saat ini para relawan gabungan masih melakukan evakuasi. Dan untuk para relawan melakukan proses evakuasi dengan memprioritaskan kelompok rentan terlebih dahulu, ya ini seperti orang-orang sakit dan ibu hamil, kemudian orang tua, lansia, dan juga balita. Dan untuk kendala di lapangan bahwa tadi saya sempat mengobrol dengan relawan mengatakan bahwa di sini minim ambulan dan juga kondisi arus saat melakukan evakuasi terbilang deras dan bahkan para tribuners sendiri bisa melihat seperti apa relawan-relawan berjuang untuk menyelamatkan para korban banjir di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Dan untuk derasnya arus dikarenakan jebolnya tanggul di sungai sekitaran Kecamatan Karanganyar sehingga untuk melakukan proses evakuasi harus memutar terlebih dahulu. Itu dikarenakan arus yang deras, para relawan harus memutar ke area persawahan ataupun area yang minim arus sehingga mereka bisa melakukan penyelamatan terlebih dahulu. Dan juga salah satu relawan mengatakan sebagian warga masih bertahan di lokasi pemukiman. Namun dibandingkan pada banjir pada Februari lalu, dan di tempat yang sama, warga sudah melakukan pengungsian saat terjadi awal-awal banjir dengan intensitas banjir yang tidak terlalu tinggi. Dan David juga mengatakan bahwa beberapa arus banjir terbilang cukup deras sehingga untuk melakukan proses evakuasi memang dibutuhkan waktu dan juga tenaga ekstra. Dan juga dari data BPBD Kabupaten Demak, bahwasanya yang didapat oleh Tribun Jateng bahwasanya saat ini pengungsi di Kabupaten Demak yang dibawa di Kabupaten Kudus, tepatnya di Kecamatan Karanganyar ini berjumlah sekitar 1.480 jiwa. Dan para pengungsi berada di gedung Geraha Mustika Kabupaten Kudus sebanyak 149 jiwa, dan gedung DPRD Kudus sebanyak 206 jiwa, dan gedung JHK Kabupaten Kudus 745 jiwa, Pasar Sairah 300 jiwa. Sedangkan untuk total yang terdampak di Kabupaten Kudus sendiri jumlah banjirnya mencapai 88 desa dari 11 kecamatan dengan total 93.149 jiwa yang terdampak. Dan juga Adila, saya mau melaporkan bahwasannya alasan ambulan sering terlambat atau minim karena beberapa daerah tepatnya di Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dan sekitar Kabupaten Demak itu juga sedang mengalami musibah banjir, sehingga beberapa fasilitas kesehatan ataupun seperti ambulan dan relawan-relawan harus terpecah dan terbagi-bagi untuk melakukan evakuasi di daerah-daerah yang masih banjir seperti di Kabupaten Kudus sendiri. Dan saya mau melaporkan bahwa saat ini di lokasi Kabupaten Kudus bahwasanya terdapat kelompok dari BNPB dan juga sekitarnya melakukan evakuasi, yang mana di sini mereka sedang datang untuk melakukan evakuasi menggunakan perahu. Jadi seperti itu yang bisa saya kabarkan, Nadila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama dua relawan Basarnas, yakni David dan Agung Triyono. Berikut untuk tayangannya. Bagaimana itu, Mas? Terima kasih dari kami tim SAR gabungan Basarnas dan BPBD Kabupaten yang ada di wilayah Jawa Tengah. Kita telah melaksanakan evakuasi satu Manula, kemudian satu lagi Manula lumpuh, anak-anak, terus kemudian beberapa keluarga dari Dusun Ngemple Wetan, daerah Tugu, Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar. Tadi bagaimana, Mas, bisa ceritakan proses evakuasinya? Ada kesulitan seperti bagaimana sih, Mas? Masjid atau musola. Kita utamakan dulu kita untuk yang lansia, sakit, balita, itu ibu hamil kita utamakan dulu. Nah, untuk kendala saat ini di lapangan perlu kita ceritakan dan kita lihat bersama-sama bahwa ambulan kita masih minim. Perlu kita di sini bareng-bareng kita udah evakuasi bersama tim relawan gabungan
bersama Basarnas, tapi sampai sini masih minim ambulan. Kita mengerti bahwa beberapa kota di sekitar Kudus ataupun Demak juga sedang bencana. Nah, kendala yang kedua bahwa arus untuk posisi kita mengambil korban ada di wilayah ataupun terdampak, ini adalah terjangan arus dari jebolan tanggul-tanggul tersebut. Jadi membutuhkan waktu dan juga tenaga. Masih informasi masih cukup banyak yang terjebak atau di Banjir bandang yang melanda wilayah Demak hingga Kudus dan Gerobokan diyakini memiliki kaitan dengan sejarah Selat Muria. Selat Muria dulunya merupakan jalur perdagangan antara Pulau Muria dan juga Pulau Jawa. Namun, endapan fluvial dari sungai-sungai seperti Serang, Tuntang, Juwana, Jeragung, dan Lusi menyebabkan pendangkalan. Pendangkalan ini tentu saja menghambat lalu lintas kapal-kapal besar. Pusat perdagangan kemudian dipindahkan ke Jepara. Sementara itu, pendangkalan semakin memburuk hingga Selat Muria tak lagi dapat dilalui kapal-kapal perdagangan. Lantas, benarkah banjir Demak penanda kemunculan Selat Muria? Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyatakan bahwa banjir yang merendam Demak dan sekitarnya tidak berkaitan dengan kemunculan Selat Muria. Hal ini disampaikan oleh peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Eko Subowo, yang mengatakan bahwa banjir di Demak murni terjadi karena pengaruh alam, yakni cuaca ekstrim yang melanda Demak dan sekitarnya. Selain cuaca ekstrim, kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab seperti pembabatan hutan dan perubahan tata guna lahan juga memicu sedimentasi di sisi selatan Demak. Pengambilan air tanah yang berlebihan di kawasan pesisir pantai utara Jawa juga membuat permukaan tanah mengalami penurunan hingga 5-10 cm per tahunnya. Eko menegaskan, satu hal yang menyebabkan daratan berubah menjadi selat adalah adanya kenaikan permukaan air laut, bukan banjir. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pembenahan tata guna lahan, memperbanyak zona resapan air, dan mengurangi pengambilan air tanah secara berlebihan untuk mengatasi banjir yang kerap terjadi. Banjir di Jawa Tengah mulai surut. Dari sebelumnya terdampak pada 11 kabupaten, kota, saat ini masih tersisa 3 daerah. Untuk wilayah Jateng tinggal 3 kabupaten, yaitu Kudus, Pati, dan Demak, ujar Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi saat menghadiri trauma healing untuk korban banjir Demak di pos pengungsian Desa Ngaluran, Kecamatan Karanganyar, Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024. Kalau kemarin ada 11 kabupaten, surut menjadi 8, hari ini tinggal 3, dan lainnya sudah selesai, imbuhnya. Sementara, untuk jumlah pengungsi di Kabupaten Kudus, Pati, dan Kabupaten Demak masih mencapai 29.000 orang. Di 3 kabupaten ini jumlah pengungsi sekitar 29.000, meskipun 29.000 pengungsi, ada 31 titik, kata Lutfi. Menurutnya, pasca bencana juga menjadi perhatian khusus. Untuk itu, Polri bersama dinas terkait di bawah Badan Penanggulangan Bencana Nasional, BNPB, akan membantu pemulihan. Tapi, pasca bencana ini perlu, misalnya terkait rumah-rumah penduduk kita yang butuh perbaikan, kemudian sarana prasarana yang rusak, tuturnya. Adapun para pengungsi juga membutuhkan perhatian khusus. Untuk itu, Polri turut hadir memberikan trauma healing bagi para korban banjir. Terutama para pengungsi, jadi pasca bencana ini ada trauma healing, ada posko kesehatan, ada dapur umum. Kita semuanya tergerak untuk masyarakat, ungkapnya. Polda Jatim memberangkatkan 36 truk box berisi 50.789 paket bantuan pangan dan obat untuk masyarakat terdampak bencana banjir di Demak dan Kudus, Jawa Tengah pada Jumat 22 Maret. Puluhan ribu paket bantuan tersebut terdiri dari bantuan obat-obatan hingga bantuan perlengkapan perorangan. Pemberangkatan bantuan tersebut diangkut menggunakan 36 truk. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Luhur Pambudi. Silakan rekan Luhur. Oke, baik Mei. Jadi Polda Jawa Timur kemarin memberangkatkan 36 truk box mengangkut 50.789 paket bantuan pangan, sandang, dan obat-obatan untuk masyarakat terdampak bencana banjir di Demak dan Kudus, Jawa Tengah pada Jumat 22 pagi. Puluhan ribu paket bantuan tersebut terdiri dari bantuan obat-obatan sebanyak 9.000 pak, kemudian bantuan perlengkapan perorangan sejumlah
724 unit yang terdiri dari 4.630 selimut, kemudian 6.147 popok bayi, kemudian 7.016 pembalut wanita, dan 11.842 setel pakaian layak pakai. Kemudian untuk bantuan pangan yang berupa makanan dan minuman kemasan terdiri dari 2.408 kardus biskuit, kemudian 3.101 kardus mie instan gelas, dan 1.930 kardus susu, kemudian 2.487 kardus air mineral, kemudian 905 kardus roti kering, dan 725 kardus makanan cepat saji. Pemberangkatan bantuan tersebut diangkut menggunakan 36 truk, 12 truk diberangkatkan dari Mapolda Jatim secara seremoni, kemudian 24 truk lainnya bersiaga di rest area Tol Ngawi, Jawa Timur sebagai perbatasan antara kawasan Jawa Timur dengan kawasan Provinsi Jawa Tengah. Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan bahwasanya pihaknya memberangkatkan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana banjir di Jateng, khususnya di wilayah Demak dan Kudus, dengan prosesi seremoni pemberangkatan tersebut dilakukan di depan gedung Tribrata Mapolda Jatim pada Jumat pagi kemarin. Ia berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat yang tempat tinggalnya terdampak bencana alam banjir di Demak, Kudus, Jawa Tengah. Apalagi menurut informasi yang diperolehnya, bencana tersebut telah terdampak pada 20.000 masyarakat. Kemudian puluhan ribu masyarakat itu kini sudah sedang dalam proses evakuasi yang dikumpulkan dalam 125 titik pengungsian, sehingga proses pengiriman bantuan kemanusiaan dapat terdistribusikan secara terukur. Hingga kini Polda Jateng menurut Imam Sugianto belum memberikan informasi terbaru mengenai adanya potensi perbantuan atau permintaan perbantuan personil penanganan bencana di dua wilayah tersebut. Namun lanjut Imam, pihaknya Polda Jawa Timur tetap akan bersiap untuk menyediakan sumber daya manusia, personil anggota kepolisian manakala memang dibutuhkan membantu penanganan bencana tersebut. Kemudian personil kepolisian yang siap diperbantukan menurut Imam Sugianto kemarin bahwasanya dalam fungsi penanganan kebencanaan tersebut diantaranya adalah dari unit Samapta, Sabara, Satbrimob hingga bidang kedokteran dan kesehatan Bidokes Polda Jawa Timur. Demikian reportase kami, Mei, kembali ke studio. Beredar video ekskavator terbawa arus deras banjir saat menambal tanggul jebol di Dukuh Norowito, Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Peristiwa tersebut terjadi saat ekskavator tersebut menanggulangi tanggul jebol di Sungai Wulan pada Senin, 18 Maret 2024. Camat Karanganyar Ungguh Prakoso mengatakan, peristiwa tersebut biasa terjadi lantaran ekskavator yang digunakan memang khusus di air. Beruntung operator ekskavator selamat atas kejadian ini. Banjir bandang akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan Demak, Jawa Tengah pada 17 Februari 2024 disebut-sebut lebih parah dari sebelumnya. Hal ini ditandai dengan banyak kerusakan di sejumlah ruas jalan dan bangunan-bangunan yang terdampak. Banjir saat ini berangsur surut dan kerusakan infrastruktur mulai terlihat seperti di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar. Lokasi ini menjadi wilayah terparah dengan genangan air mencapai 3 meter. Pada Minggu 24 Maret 2024, sejumlah bangunan tampak rusak dan aspal di jalur Pantura Demak Kudus turut mengelupas, tepatnya di Desa Karanganyar. Aspal yang mengelupas memanjang puluhan meter dan jalan berlubang juga terjadi di sejumlah titik. Dalam Desa Karanganyar, alat berat dan beberapa pekerja tampak memperbaiki jalan yang berlubang dampak banjir. Pengguna sepeda motor asal Kudus, Nian Hadi, mengatakan ruas jalur di Pantura Desa Karanganyar baru diperbaiki selepas banjir Demak pada Februari 2024. Diberitakan banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah kini berangsur surut. Begitu juga di Pantura Demak Kudus Minggu 24 Maret. Kendati demikian, jalur Pantura Demak Kudus masih tutup total dan kendaraan dialihkan melalui jalur alternatif Simpang Trengguli Mijen, Demak Jepara. Banjir sepanjang jalur Pantura Demak Kudus kini surut. Genangan air hanya di area Pantura, Desa Wonorejo, hasil pembuangan dari pompa di pemukiman warga. Sementara para pengguna sepeda motor maupun kendaraan pribadi juga sudah tampak lalu lalang melintas di Pantura Demak Kudus.
Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Demak AKP Lingga Ramadhani mengatakan sampai saat ini Pantura Demak Kudus masih tutup meskipun banjir surut. Banjir besar yang melanda Kabupaten Demak hingga mengenangi alun-alun dan Kompleks Masjid Agung Demak. Selain itu, Kompleks Makam Sunan Kalijaga yang berada di kawasan Kadilangu juga tidak luput dari genangan banjir. Banjir besar yang melanda Kabupaten Demak ini karena tingginya curah hujan yang mengguyur Demak beberapa hari terakhir. Tingginya curah hujan mengakibatkan sejumlah sungai penuh dan akhirnya melimpas, bahkan ada yang tanggulnya jebol. Hal itu membuat banjir di Demak semakin parah. Banjir yang terjadi di Kabupaten Demak ini memunculkan sejumlah asumsi dan mitos yang beredar di media sosial. Di antara mitos yang beredar yaitu adanya dua ular besar yang tengah bertapa keluar untuk berkunjung ke makam Sunan Kalijaga. Menanggapi adanya mitos yang beredar, juru kunci makam Sunan Kalijaga, Edi Mursalin, mengaku kalau dirinya secara pribadi kurang begitu paham dengan mitos yang beredar tersebut. Terkait kebenaran akan kabar magis yang beredar itu, Edi tidak bisa memastikan kebenarannya. Sebab katanya dia tidak bisa merasakan secara naluri maupun secara batin. Edi mengatakan genangan banjir hingga mengenangi Kompleks Makam Sunan Kalijaga di Kadilangu itu terjadi sejak Sabtu 16 Maret 2024 malam. Saat itu hujan terus mengguyur Demak sampai akhirnya Kompleks Makam Sunan Kalijaga tergenang banjir sampai saat ini. Pertama, banjir besar terjadi sejak 8 Februari 2024 karena ada sejumlah tanggul sungai yang jebol, termasuk tanggul Sungai Wulan yang menenggelamkan Kecamatan Karanganyar. Kemudian pada 17 Maret 2024, tanggul Sungai Wulan kembali jebol dan terjadilah banjir besar yang kembali menenggelamkan Kecamatan Karanganyar. Di saat yang sama, sejumlah wilayah di Kabupaten Demak juga terjadi banjir. Data BPBD Demak mencatat, pada banjir kali ini ada 89 desa yang tersebar di 11 kecamatan yang terdampak banjir. Sebanyak 24.946 jiwa dilaporkan mengungsi. Kondisi banjir di Karanganyar, Demak dilaporkan masih belum surut pada Senin 18 Maret 2024. Bahkan arus air di jalur Pantura Kudus Demak Karanganyar semakin deras. Akibatnya jalur Pantura Kudus Demak di wilayah Karanganyar saat ini lumpuh total. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Muria. Rizanda Akbar, silakan untuk laporan lengkapnya. Iya, terima kasih Adila. Untuk hari kedua di Banjir Pantura Demak Kudus, turut Kecamatan Karanganyar, ini mencapai kedalaman sekitar 1 hingga 3 meter. Dan saat ini para relawan gabungan masih melakukan evakuasi. Dan untuk para relawan melakukan proses evakuasi dengan memprioritaskan kelompok rentan terlebih dahulu, ya ini seperti orang-orang sakit dan ibu hamil, kemudian orang tua, lansia, dan juga balita. Dan untuk kendala di lapangan bahwa tadi saya sempat mengobrol dengan relawan, mengatakan bahwa di sini minim ambulan dan juga kondisi arus saat melakukan evakuasi terbilang deras dan bahkan para tribuners sendiri bisa melihat seperti apa relawan-relawan berjuang untuk menyelamatkan para korban banjir di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Dan untuk derasnya arus dikarenakan jebolnya tanggul di sungai sekitaran Kecamatan Karanganyar sehingga untuk melakukan proses evakuasi harus memutar terlebih dahulu. Itu dikarenakan arus yang deras, para relawan harus memutar ke area persawahan ataupun area yang minim arus sehingga mereka bisa melakukan penyelamatan terlebih dahulu. Dan juga salah satu relawan mengatakan sebagian warga masih bertahan di lokasi pemukiman. Namun dibandingkan pada banjir pada Februari lalu, dan di tempat yang sama, warga sudah melakukan pengungsian saat terjadi awal-awal banjir dengan intensitas banjir yang tidak terlalu tinggi. Dan David juga mengatakan bahwa beberapa arus banjir terbilang cukup deras sehingga untuk melakukan proses evakuasi memang dibutuhkan waktu dan juga tenaga ekstra. Dan juga dari data BPBD Kabupaten Demak, bahwasanya yang didapat oleh Tribun Jateng bahwasanya saat ini pengungsi di Kabupaten Demak yang dibawa di Kabupaten Kudus, tepatnya di Kecamatan Karanganyar ini berjumlah sekitar 1.480 jiwa. Dan para pengungsi berada di gedung
Geraha Mustika Kabupaten Kudus sebanyak 149 jiwa, dan gedung DPRD Kudus sebanyak 206 jiwa, dan gedung CHK Kabupaten Kudus 745 jiwa, Pasar Sairah 300 jiwa. Sedangkan untuk total yang terdampak di Kabupaten Kudus sendiri, jumlah banjirnya mencapai 88 desa dari 11 kecamatan dengan total 93.149 jiwa yang terdampak. Dan juga Adila, saya mau melaporkan bahwasanya alasan ambulan sering terlambat atau minim karena beberapa daerah, tepatnya di Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dan sekitar Kabupaten Demak itu juga sedang mengalami musibah banjir, sehingga beberapa fasilitas kesehatan ataupun seperti ambulan dan relawan-relawan harus terpecah dan terbagi-bagi untuk melakukan evakuasi di daerah-daerah yang masih banjir seperti di Kabupaten Kudus sendiri. Dan saya mau melaporkan bahwa saat ini di lokasi Kabupaten Kudus bahwasanya terdapat kelompok dari BNPB dan juga sekitarnya melakukan evakuasi, yang mana di sini mereka sedang datang untuk melakukan evakuasi menggunakan perahu. Jadi seperti itu yang bisa saya kabarkan, Nadila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama dua relawan Basarnas, yakni David dan Agung Triyono. Berikut untuk tayangannya. Bagaimana itu, Mas? Terima kasih dari kami tim SAR gabungan Basarnas dan BPBD kabupaten yang ada di wilayah Jawa Tengah. Kita telah melaksanakan evakuasi satu Manula, kemudian satu lagi Manula Lumpuh, anak-anak, terus kemudian beberapa keluarga dari Dusun Ngemple Wetan, daerah Tugu, Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar. Tadi bagaimana, Mas, bisa ceritakan proses evakuasinya? Ada kesulitan seperti bagaimana sih, Mas? Masjid atau musola. Kita utamakan dulu kita untuk yang lansia, sakit, balita, itu ibu hamil kita upayakan dulu. Nah, untuk kendala saat ini di lapangan perlu kita ceritakan dan kita lihat bersama-sama bahwa ambulan kita masih minim. Perlu kita di sini bareng-bareng, kita udah evakuasi bersama tim relawan gabungan bersama Basarnas, tapi sampai sini masih minim ambulan. Kita mengerti bahwa beberapa kota di sekitar Kudus ataupun Demak juga sedang bencana. Nah, kendala yang kedua bahwa arus untuk posisi kita mengambil korban ada di wilayah ataupun terdampak, ini adalah terjangan arus dari jebolan tanggul-tanggul tersebut. Jadi membutuhkan waktu dan juga tenaga. Masih informasi masih cukup banyak yang terjebak atau bisa. Banjir bandang yang melanda wilayah Demak hingga Kudus dan Gerobokan diyakini memiliki kaitan dengan sejarah Selat Muria. Selat Muria dulunya merupakan jalur perdagangan antara Pulau Muria dan juga Pulau Jawa. Namun, endapan fluvial dari sungai-sungai seperti Serang, Tuntang, Juwana, Jeragung, dan Lusi menyebabkan pendangkalan. Pendangkalan ini tentu saja menghambat lalu lintas kapal-kapal besar. Pusat perdagangan kemudian dipindahkan ke Jepara. Sementara itu, pendangkalan semakin memburuk hingga Selat Muria tak lagi dapat dilalui kapal-kapal perdagangan. Lantas, benarkah banjir Demak penanda kemunculan Selat Muria? Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyatakan bahwa banjir yang merendam Demak dan sekitarnya tidak berkaitan dengan kemunculan Selat Muria. Hal ini disampaikan oleh peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Eko Subowo, yang mengatakan bahwa banjir di Demak murni terjadi karena pengaruh alam, yakni cuaca ekstrim yang melanda Demak dan sekitarnya. Selain cuaca ekstrim, kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab seperti pembabatan hutan dan perubahan tata guna lahan juga memicu sedimentasi di sisi selatan Demak. Pengambilan air tanah yang berlebihan di kawasan pesisir pantai utara Jawa juga membuat permukaan tanah mengalami penurunan hingga 5-10 cm per tahunnya. Eko menegaskan, satu hal yang menyebabkan daratan berubah menjadi selat adalah adanya kenaikan permukaan air laut, bukan banjir. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pembenahan tata guna lahan, memperbanyak zona resapan air, dan mengurangi pengambilan air tanah secara berlebihan untuk mengatasi banjir yang kerap terjadi. Banjir di Jawa Tengah mulai surut. Dari sebelumnya terdampak pada 11 kabupaten, kota, saat ini masih tersisa 3 daerah. Untuk wilayah Jateng tinggal 3 kabupaten, yaitu Kudus, Pati, dan Demak.
ujar Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi saat menghadiri trauma healing untuk korban banjir Demak di pos pengungsian Desa Ngaluran, Kecamatan Karanganyar, Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024. Kalau kemarin ada 11 kabupaten, surut menjadi 8, hari ini tinggal 3, dan lainnya sudah selesai, imbuhnya. Sementara, untuk jumlah pengungsi di Kabupaten Kudus, Pati, dan Kabupaten Demak masih mencapai 29.000 orang. Di 3 kabupaten ini jumlah pengungsi sekitar 29.000, meskipun 29.000 pengungsi, ada 31 titik, kata Lutfi. Menurutnya, pasca bencana juga menjadi perhatian khusus. Untuk itu, Polri bersama dinas terkait di bawah Badan Penanggulangan Bencana Nasional, BNPB, akan membantu pemulihan. Tapi, pasca bencana ini perlu, misalnya terkait rumah-rumah penduduk kita yang butuh perbaikan, kemudian sarana-prasarana yang rusak, tuturnya. Adapun para pengungsi juga membutuhkan perhatian khusus. Untuk itu, Polri turut hadir memberikan trauma healing bagi para korban banjir. Terutama para pengungsi, jadi pasca bencana ini ada trauma healing, ada posko kesehatan, ada dapur umum. Kita semuanya tergerak untuk masyarakat, ungkapnya. Polda Jatim memberangkatkan 36 truk box berisi 50.789 paket bantuan pangan dan obat untuk masyarakat terdampak bencana banjir di Demak dan Kudus, Jawa Tengah pada Jumat 22 Maret. Puluhan ribu paket bantuan tersebut terdiri dari bantuan obat-obatan hingga bantuan perlengkapan perorangan. Pemberangkatan bantuan tersebut diangkut menggunakan 36 truk. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Luhur Pambudi. Silakan rekan Luhur. Oke, baik Mei. Jadi Polda Jawa Timur kemarin memberangkatkan 36 truk box mengangkut 50.789 paket bantuan pangan, sandang, dan obat-obatan untuk masyarakat terdampak bencana banjir di Demak dan Kudus, Jawa Tengah pada Jumat 22 pagi. Puluhan ribu paket bantuan tersebut terdiri dari bantuan obat-obatan sebanyak 9.000 pak, kemudian bantuan perlengkapan perorangan sejumlah 724 unit yang terdiri dari 4.630 selimut, kemudian 6.147 popok bayi, kemudian 7.016 pembalut wanita, dan 11.842 setel pakaian layak pakai. Kemudian untuk bantuan pangan, yang berupa makanan dan minuman kemasan terdiri dari 2.408 kardus biskuit, kemudian 3.101 kardus mie instan gelas, dan 1.930 kardus susu, kemudian 2.487 kardus air mineral, kemudian 905 kardus roti kering, dan 725 kardus makanan cepat saji. Pemberangkatan bantuan tersebut diangkut menggunakan 36 truk, 12 truk diberangkatkan dari Mapolda Jatim secara seremoni, kemudian 24 truk lainnya bersiaga di rest area Tol Ngawi, Jawa Timur sebagai perbatasan antara kawasan Jawa Timur dengan kawasan Provinsi Jawa Tengah. Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan bahwasanya pihaknya memberangkatkan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana banjir di Jateng, khususnya di wilayah Demak dan Kudus, dengan prosesi seremoni pemberangkatan tersebut dilakukan di depan gedung Tribrata Mapolda Jatim pada Jumat pagi kemarin. Ia berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat yang tempat tinggalnya terdampak bencana alam banjir di Demak, Kudus, Jawa Tengah. Apalagi menurut informasi yang diperolehnya, bencana tersebut telah terdampak pada 20.000 masyarakat. Kemudian puluhan ribu masyarakat itu kini sudah sedang dalam proses evakuasi yang dikumpulkan dalam 125 titik pengungsian, sehingga proses pengiriman bantuan kemanusiaan dapat terdistribusikan secara terukur. Hingga kini Polda Jateng menurut Imam Sugianto belum memberikan informasi terbaru mengenai adanya potensi perbantuan atau permintaan perbantuan personil penanganan bencana di 2 wilayah tersebut. Namun lanjut Imam, pihaknya Polda Jawa Timur tetap akan bersiap untuk menyediakan sumber daya manusia, personil anggota kepolisian manakala memang dibutuhkan membantu penanganan bencana tersebut. Kemudian personil kepolisian yang siap diperbantukan menurut Imam Sugianto kemarin bahwasanya dalam fungsi penanganan kebencanaan tersebut diantaranya adalah dari unit Samapta, Sabara, Satbrimob, hingga bidang kedokteran dan kesehatan Bidokes Polda Jawa Timur. Demikian reportase kami, Mei, kembali ke studio. Beredar video ekskavator terbawa arus deras banjir saat menambal tanggul jebol di Dukuh Norowito, Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak.
Peristiwa tersebut terjadi saat ekskavator tersebut menanggulangi tanggul jebol di Sungai Wulan pada Senin, 18 Maret 2024. Camat Karanganyar Ungguh Prakoso mengatakan, peristiwa tersebut biasa terjadi lantaran ekskavator yang digunakan memang khusus di air. Beruntung operator ekskavator selamat atas kejadian ini. Banjir bandang akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan Demak, Jawa Tengah pada 17 Februari 2024 disebut-sebut lebih parah dari sebelumnya. Hal ini ditandai dengan banyak kerusakan di sejumlah ruas jalan dan bangunan-bangunan yang terdampak. Banjir saat ini berangsur surut dan kerusakan infrastruktur mulai terlihat seperti di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar. Lokasi ini menjadi wilayah terparah dengan genangan air mencapai 3 meter. Pada Minggu 24 Maret 2024, sejumlah bangunan tampak rusak dan aspal di jalur Pantura Demak Kudus turut mengelupas, tepatnya di Desa Karanganyar. Aspal yang mengelupas memanjang puluhan meter dan jalan berlubang juga terjadi di sejumlah titik. Dalam Desa Karanganyar, alat berat dan beberapa pekerja tampak memperbaiki jalan yang berlubang dampak banjir. Pengguna sepeda motor asal Kudus, Nian Hadi, mengatakan ruas jalur di Pantura Desa Karanganyar baru diperbaiki selepas banjir Demak pada Februari 2024. Diberitakan banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah kini berangsur surut. Begitu juga di Pantura Demak Kudus Minggu 24 Maret. Kendati demikian, jalur Pantura Demak Kudus masih tutup total dan kendaraan dialihkan melalui jalur alternatif Simpang Trengguli Mijen, Demak Jepara. Banjir sepanjang jalur Pantura Demak Kudus kini surut. Genangan air hanya di area Pantura, Desa Wonorejo, hasil pembuangan dari pompa di pemukiman warga. Sementara para pengguna sepeda motor maupun kendaraan pribadi juga sudah tampak lalu lalang melintas di Pantura Demak Kudus. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Demak AKP Lingga Ramadhani mengatakan sampai saat ini Pantura Demak Kudus masih tutup meskipun banjir surut. Banjir besar yang melanda Kabupaten Demak hingga mengenangi alun-alun dan Kompleks Masjid Agung Demak. Selain itu, Kompleks Makam Sunan Kalijaga yang berada di kawasan Kadilangu juga tidak luput dari genangan banjir. Banjir besar yang melanda Kabupaten Demak ini karena tingginya curah hujan yang mengguyur Demak beberapa hari terakhir. Tingginya curah hujan mengakibatkan sejumlah sungai penuh dan akhirnya melimpas, bahkan ada yang tanggulnya jebol. Hal itu membuat banjir di Demak semakin parah. Banjir yang terjadi di Kabupaten Demak ini memunculkan sejumlah asumsi dan mitos yang beredar di media sosial. Di antara mitos yang beredar yaitu adanya dua ular besar yang tengah bertapa keluar untuk berkunjung ke makam Sunan Kalijaga. Menanggapi adanya mitos yang beredar, juru kunci makam Sunan Kalijaga, Edi Mursalin, mengaku kalau dirinya secara pribadi kurang begitu paham dengan mitos yang beredar tersebut. Terkait kebenaran akan kabar magis yang beredar itu, Edi tidak bisa memastikan kebenarannya. Sebab katanya dia tidak bisa merasakan secara naluri maupun secara batin. Edi mengatakan genangan banjir hingga mengenangi Kompleks Makam Sunan Kalijaga di Kadilangu itu terjadi sejak Sabtu 16 Maret 2024 malam. Saat itu hujan terus mengguyur Demak sampai akhirnya Kompleks Makam Sunan Kalijaga tergenang banjir sampai saat ini. Pertama, banjir besar terjadi sejak 8 Februari 2024 karena ada sejumlah tanggul sungai yang jebol, termasuk tanggul Sungai Wulan yang menenggelamkan Kecamatan Karanganyar. Kemudian pada 17 Maret 2024, tanggul Sungai Wulan kembali jebol dan terjadilah banjir besar yang kembali menenggelamkan Kecamatan Karanganyar. Di saat yang sama, sejumlah wilayah di Kabupaten Demak juga terjadi banjir. Data BPBD Demak mencatat, pada banjir kali ini ada 89 desa yang tersebar di 11 kecamatan yang terdampak banjir. Sebanyak 24.946 jiwa dilaporkan mengungsi.
Kondisi banjir di Karanganyar, Demak dilaporkan masih belum surut pada Senin 18 Maret 2024. Bahkan arus air di jalur Pantura Kudus Demak Karanganyar semakin deras. Akibatnya jalur Pantura Kudus Demak di wilayah Karanganyar saat ini lumpuh total. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Muria. Rizanda Akbar, silakan untuk laporan lengkapnya. Iya, terima kasih Adila. Untuk hari kedua di Banjir Pantura Demak Kudus, turut Kecamatan Karanganyar, ini mencapai kedalaman sekitar 1 hingga 3 meter. Dan saat ini para relawan gabungan masih melakukan evakuasi. Dan untuk para relawan melakukan proses evakuasi dengan memprioritaskan kelompok rentan terlebih dahulu, ya ini seperti orang-orang sakit dan ibu hamil, kemudian orang tua, lansia, dan juga balita. Dan untuk kendala di lapangan bahwa tadi saya sempat mengobrol dengan relawan mengatakan bahwa di sini minim ambulan dan juga kondisi arus saat melakukan evakuasi terbilang deras dan bahkan para Tribuners sendiri bisa melihat seperti apa relawan-relawan berjuang untuk menyelamatkan para korban banjir di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Dan untuk derasnya arus dikarenakan jebolnya tanggul di sungai sekitaran Kecamatan Karanganyar sehingga untuk melakukan proses evakuasi harus memutar terlebih dahulu. Itu dikarenakan arus yang deras, para relawan harus memutar ke area persawahan ataupun area yang minim arus sehingga mereka bisa melakukan penyelamatan terlebih dahulu. Dan juga salah satu relawan mengatakan sebagian warga masih bertahan di lokasi pemukiman. Namun dibandingkan pada banjir pada Februari lalu, dan di tempat yang sama, warga sudah melakukan pengungsian saat terjadi awal-awal banjir dengan intensitas banjir yang tidak terlalu tinggi. Dan David juga mengatakan bahwa beberapa arus banjir terbilang cukup deras sehingga untuk melakukan proses evakuasi memang dibutuhkan waktu dan juga tenaga ekstra. Dan juga dari data BPBD Kabupaten Demak, bahwasanya yang didapat oleh Tribun Jateng bahwasanya saat ini pengungsi di Kabupaten Demak yang dibawa di Kabupaten Kudus, tepatnya di Kecamatan Karanganyar ini berjumlah sekitar 1.480 jiwa. Dan para pengungsi berada di gedung Geraha Mustika Kabupaten Kudus sebanyak 149 jiwa, dan gedung DPRD Kudus sebanyak 206 jiwa, dan gedung CHK Kabupaten Kudus 745 jiwa, Pasar Sairah 300 jiwa. Sedangkan untuk total yang terdampak di Kabupaten Kudus sendiri, jumlah banjirnya mencapai 88 desa dari 11 kecamatan dengan total 93.149 jiwa yang terdampak. Dan juga Adila, saya mau melaporkan bahwasanya alasan ambulan sering terlambat atau minim karena beberapa daerah tepatnya di Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dan sekitar Kabupaten Demak itu juga sedang mengalami musibah banjir, sehingga beberapa fasilitas kesehatan ataupun seperti ambulan dan relawan-relawan harus terpecah dan terbagi-bagi untuk melakukan evakuasi di daerah-daerah yang masih banjir seperti di Kabupaten Kudus sendiri. Dan saya mau melaporkan bahwa saat ini di lokasi Kabupaten Kudus bahwasanya terdapat kelompok dari BNPB dan juga sekitarnya melakukan evakuasi, yang mana di sini mereka sedang datang untuk melakukan evakuasi menggunakan perahu. Jadi seperti itu yang bisa saya kabarkan, Nadila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama dua relawan Basarnas, yakni David dan Agung Triyono. Berikut untuk tayangannya. Bagaimana itu, Mas? Terima kasih dari kami tim SAR gabungan Basarnas dan BPBD Kabupaten yang ada di wilayah Jawa Tengah. Kita telah melaksanakan evakuasi satu Manula, kemudian satu lagi Manula lumpuh, anak-anak, terus kemudian beberapa keluarga dari Dusun Ngemple Wetan, daerah Tugu, Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar. Tadi bagaimana, Mas, bisa ceritakan proses evakuasinya? Ada kesulitan seperti bagaimana sih, Mas? Masjid atau musola. Kita utamakan dulu kita untuk yang lansia, sakit, balita, itu ibu hamil kita upayakan dulu. Nah, untuk kendala saat ini di lapangan perlu kita ceritakan dan kita lihat bersama-sama bahwa ambulan kita masih minim. Perlu kita di sini bareng-bareng kita udah evakuasi bersama tim relawan gabungan
dengan Basarnas, tapi sampai sini masih minim ambulan. Kita mengerti bahwa beberapa kota di sekitar Kudus ataupun Demak juga sedang bencana. Nah, kendala yang kedua bahwa arus untuk posisi kita mengambil korban ada di wilayah ataupun terdampak ini adalah terjangan arus dari jebolan tanggul-tanggul tersebut. Jadi membutuhkan waktu dan juga tenaga. Masih informasi masih cukup banyak yang terjebak atau di. Banjir bandang yang melanda wilayah Demak hingga Kudus dan Gerobokan diyakini memiliki kaitan dengan sejarah Selat Muria. Selat Muria dulunya merupakan jalur perdagangan antara Pulau Muria dan juga Pulau Jawa. Namun, endapan fluvial dari sungai-sungai seperti Serang, Tuntang, Juwana, Jeragung, dan Lusi menyebabkan pendangkalan. Pendangkalan ini tentu saja menghambat lalu lintas kapal-kapal besar. Pusat perdagangan kemudian dipindahkan ke Jepara. Sementara itu, pendangkalan semakin memburuk hingga Selat Muria tak lagi dapat dilalui kapal-kapal perdagangan. Lantas, benarkah banjir Demak penanda kemunculan Selat Muria? Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyatakan bahwa banjir yang merendam Demak dan sekitarnya tidak berkaitan dengan kemunculan Selat Muria. Hal ini disampaikan oleh peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Eko Subowo, yang mengatakan bahwa banjir di Demak murni terjadi karena pengaruh alam, yakni cuaca ekstrim yang melanda Demak dan sekitarnya. Selain cuaca ekstrim, kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab seperti pembabatan hutan dan perubahan tata guna lahan juga memicu sedimentasi di sisi selatan Demak. Pengambilan air tanah yang berlebihan di kawasan pesisir pantai utara Jawa juga membuat permukaan tanah mengalami penurunan hingga 5-10 cm per tahunnya. Eko menegaskan, satu hal yang menyebabkan daratan berubah menjadi selat adalah adanya kenaikan permukaan air laut, bukan banjir. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pembenahan tata guna lahan, memperbanyak zona resapan air, dan mengurangi pengambilan air tanah secara berlebihan untuk mengatasi banjir yang kerap terjadi. Banjir di Jawa Tengah mulai surut. Dari sebelumnya terdampak pada 11 kabupaten, kota, saat ini masih tersisa 3 daerah. Untuk wilayah Jateng tinggal 3 kabupaten, yaitu Kudus, Pati, dan Demak, ujar Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi saat menghadiri trauma healing untuk korban banjir Demak di pos pengungsian Desa Ngaluran, Kecamatan Karanganyar, Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024. Kalau kemarin ada 11 kabupaten, surut menjadi 8, hari ini tinggal 3, dan lainnya sudah selesai, imbuhnya. Sementara, untuk jumlah pengungsi di Kabupaten Kudus, Pati, dan Kabupaten Demak masih mencapai 29.000 orang. Di 3 kabupaten ini jumlah pengungsi sekitar 29.000, meskipun 29.000 pengungsi, ada 31 titik, kata Lutfi. Menurutnya, pasca bencana juga menjadi perhatian khusus. Untuk itu, Polri bersama dinas terkait di bawah Badan Penanggulangan Bencana Nasional, BNPB, akan membantu pemulihan. Tapi, pasca bencana ini perlu, misalnya terkait rumah-rumah penduduk kita yang butuh perbaikan, kemudian sarana prasarana yang rusak, tuturnya. Adapun para pengungsi juga membutuhkan perhatian khusus. Untuk itu, Polri turut hadir memberikan trauma healing bagi para korban banjir. Terutama para pengungsi, jadi pasca bencana ini ada trauma healing, ada posko kesehatan, ada dapur umum. Kita semuanya tergerak untuk masyarakat, ungkapnya. Polda Jatim memberangkatkan 36 truk box berisi 50.789 paket bantuan pangan dan obat untuk masyarakat terdampak bencana banjir di Demak dan Kudus, Jawa Tengah pada Jumat 22 Maret. Puluhan ribu paket bantuan tersebut terdiri dari bantuan obat-obatan hingga bantuan perlengkapan perorangan. Pemberangkatan bantuan tersebut diangkut menggunakan 36 truk. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Luhur Pambudi. Silakan rekan Luhur. Oke, baik Mi. Jadi Polda Jawa Timur kemarin memberangkatkan 36 truk box mengangkut 50.789 paket bantuan pangan, sandang, dan obat-obatan untuk masyarakat terdampak bencana banjir di Demak dan Kudus, Jawa Tengah pada Jumat 22 pagi.
puluhan ribu paket bantuan tersebut terdiri dari bantuan obat-obatan sebanyak 9.000 pak, kemudian bantuan perlengkapan perorangan sejumlah 724 unit yang terdiri dari 4.630 selimut, kemudian 6.147 popok bayi, kemudian 7.016 pembalut wanita, dan 11.842 setel pakaian layak pakai. Kemudian untuk bantuan pangan, yang berupa makanan dan minuman kemasan terdiri dari 2.408 kardus biskuit, kemudian 3.101 kardus mie instan gelas, dan 1.930 kardus susu, kemudian 2.487 kardus air mineral, kemudian 905 kardus roti kering, dan 725 kardus makanan cepat saji. Pemberangkatan bantuan tersebut diangkut menggunakan 36 truk, 12 truk diberangkatkan dari Mapolda Jatim secara seremoni, kemudian 24 truk lainnya bersiaga di rest area Tol Ngawi, Jawa Timur sebagai perbatasan antara kawasan Jawa Timur dengan kawasan Provinsi Jawa Tengah. Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan bahwasanya pihaknya memberangkatkan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana banjir di Jateng, khususnya di wilayah Demak dan Kudus, dengan prosesi seremoni pemberangkatan tersebut dilakukan di depan gedung Tribrata Mapolda Jatim pada Jumat pagi kemarin. Ia berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat yang tempat tinggalnya terdampak bencana alam banjir di Demak, Kudus, Jawa Tengah. Apalagi menurut informasi yang diperolehnya, bencana tersebut telah terdampak pada 20.000 masyarakat. Kemudian puluhan ribu masyarakat itu kini sudah sedang dalam proses evakuasi yang dikumpulkan dalam 125 titik pengungsian, sehingga proses pengiriman bantuan kemanusiaan dapat terdistribusikan secara terukur. Hingga kini Polda Jateng menurut Imam Sugianto belum memberikan informasi terbaru mengenai adanya potensi perbantuan atau permintaan perbantuan personil penanganan bencana di dua wilayah tersebut. Namun lanjut Imam, pihaknya Polda Jawa Timur tetap akan bersiap untuk menyediakan sumber daya manusia, personil anggota kepolisian manakala memang dibutuhkan membantu penanganan bencana tersebut. Kemudian personil kepolisian yang siap diperbantukan menurut Imam Sugianto kemarin bahwasanya dalam fungsi penanganan kebencanaan tersebut diantaranya adalah dari unit Samapta, Sabara, Satbrimob hingga bidang kedokteran dan kesehatan Bidokes Polda Jawa Timur. Demikian reportase kami, Mei, kembali ke studio. Beredar video ekskavator terbawa arus deras banjir saat menambal tanggul jebol di Dukuh Norowito, Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Peristiwa tersebut terjadi saat ekskavator tersebut menanggulangi tanggul jebol di Sungai Wulan pada Senin, 18 Maret 2024. Camat Karanganyar Ungguh Prakoso mengatakan, peristiwa tersebut biasa terjadi lantaran ekskavator yang digunakan memang khusus di air. Beruntung operator ekskavator selamat atas kejadian ini. Banjir bandang akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan Demak, Jawa Tengah pada 17 Februari 2024 disebut-sebut lebih parah dari sebelumnya. Hal ini ditandai dengan banyak kerusakan di sejumlah ruas jalan dan bangunan-bangunan yang terdampak. Banjir saat ini berangsur surut dan kerusakan infrastruktur mulai terlihat seperti di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar. Lokasi ini menjadi wilayah terparah dengan genangan air mencapai 3 meter. Pada Minggu 24 Maret 2024, sejumlah bangunan tampak rusak dan aspal di jalur Pantura Demak Kudus turut mengelupas, tepatnya di Desa Karanganyar. Aspal yang mengelupas memanjang puluhan meter dan jalan berlubang juga terjadi di sejumlah titik. Dalam Desa Karanganyar, alat berat dan beberapa pekerja tampak memperbaiki jalan yang berlubang dampak banjir. Pengguna sepeda motor asal Kudus, Nian Hadi, mengatakan ruas jalur di Pantura Desa Karanganyar baru diperbaiki selepas banjir Demak pada Februari 2024. Diberitakan banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah kini berangsur surut. Begitu juga di Pantura Demak Kudus Minggu 24 Maret. Kendati demikian, jalur Pantura Demak Kudus masih tutup total dan kendaraan dialihkan melalui jalur alternatif Simpang Trengguli Mijen, Demak Jepara. Banjir sepanjang jalur Pantura Demak Kudus kini surut.
Genangan air hanya di area Pantura, Desa Wonorejo, hasil pembuangan dari pompa di pemukiman warga. Sementara para pengguna sepeda motor maupun kendaraan pribadi juga sudah tampak lalu lalang melintas di Pantura, Demak, Kudus. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Demak AKP Lingga Ramadhani mengatakan sampai saat ini Pantura Demak Kudus masih tutup meskipun banjir surut. Banjir besar yang melanda Kabupaten Demak hingga mengenangi alun-alun dan Kompleks Masjid Agung Demak. Selain itu, Kompleks Makam Sunan Kalijaga yang berada di kawasan Kadilangu juga tidak luput dari genangan banjir. Banjir besar yang melanda Kabupaten Demak ini karena tingginya curah hujan yang mengguyur Demak beberapa hari terakhir. Tingginya curah hujan mengakibatkan sejumlah sungai penuh dan akhirnya melimpas, bahkan ada yang tanggulnya jebol. Hal itu membuat banjir di Demak semakin parah. Banjir yang terjadi di Kabupaten Demak ini memunculkan sejumlah asumsi dan mitos yang beredar di media sosial. Di antara mitos yang beredar yaitu adanya dua ular besar yang tengah bertapa keluar untuk berkunjung ke makam Sunan Kalijaga. Menanggapi adanya mitos yang beredar, juru kunci makam Sunan Kalijaga, Edi Mursalin, mengaku kalau dirinya secara pribadi kurang begitu paham dengan mitos yang beredar tersebut. Terkait kebenaran akan kabar magis yang beredar itu, Edi tidak bisa memastikan kebenarannya. Sebab katanya dia tidak bisa merasakan secara naluri maupun secara batin. Edi mengatakan genangan banjir hingga mengenangi Kompleks Makam Sunan Kalijaga di Kadilangu itu terjadi sejak Sabtu 16 Maret 2024 malam. Saat itu hujan terus mengguyur Demak sampai akhirnya Kompleks Makam Sunan Kalijaga tergenang banjir sampai saat ini. Pertama, banjir besar terjadi sejak 8 Februari 2024 karena ada sejumlah tanggul sungai yang jebol, termasuk tanggul Sungai Wulan yang menenggelamkan Kecamatan Karanganyar. Kemudian pada 17 Maret 2024, tanggul Sungai Wulan kembali jebol dan terjadilah banjir besar yang kembali menenggelamkan Kecamatan Karanganyar. Di saat yang sama, sejumlah wilayah di Kabupaten Demak juga terjadi banjir. Data BPBD Demak mencatat, pada banjir kali ini ada 89 desa yang tersebar di 11 kecamatan yang terdampak banjir. Sebanyak 24.946 jiwa dilaporkan mengungsi. Kondisi banjir di Karanganyar, Demak dilaporkan masih belum surut pada Senin 18 Maret 2024. Bahkan arus air di jalur Pantura Kudus Demak Karanganyar semakin deras. Akibatnya jalur Pantura Kudus Demak di wilayah Karanganyar saat ini lumpuh total. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Muria. Rizanda Akbar, silakan untuk laporan lengkapnya. Iya, terima kasih Adila. Untuk hari kedua di banjir Pantura Demak Kudus, turut Kecamatan Karanganyar, ini mencapai kedalaman sekitar 1 hingga 3 meter. Dan saat ini para relawan gabungan masih melakukan evakuasi. Dan untuk para relawan melakukan proses evakuasi dengan memprioritaskan kelompok rentan terlebih dahulu, ya ini seperti orang-orang sakit dan ibu hamil, kemudian orang tua, lansia, dan juga balita. Dan untuk kendala di lapangan bahwa tadi saya sempat mengobrol dengan relawan mengatakan bahwa di sini minim ambulan dan juga kondisi arus saat melakukan evakuasi terbilang deras dan bahkan para tribuners sendiri bisa melihat seperti apa relawan-relawan berjuang untuk menyelamatkan para korban banjir di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Dan untuk derasnya arus dikarenakan jebolnya tanggul di sungai sekitaran Kecamatan Karanganyar sehingga untuk melakukan proses evakuasi harus memutar terlebih dahulu. Itu dikarenakan arus yang deras, para relawan harus memutar ke area persawahan ataupun area yang minim arus sehingga mereka bisa melakukan penyelamatan terlebih dahulu. Dan juga salah satu relawan mengatakan sebagian warga masih bertahan di lokasi pemukiman. Namun dibandingkan pada banjir pada Februari lalu, dan di tempat yang sama, warga sudah melakukan pengungsian saat terjadi awal-awal banjir dengan intensitas banjir yang tidak terlalu tinggi. Dan David juga mengatakan bahwa beberapa arus banjir terbilang cukup deras sehingga untuk melakukan proses evakuasi memang dibutuhkan waktu dan juga tenaga ekstra. Dan juga dari data BPBD Kabupaten Demak,
bahwasanya yang didapat oleh Tribun Jateng bahwasanya saat ini pengungsi di Kabupaten Demak yang dibawa di Kabupaten Kudus, tepatnya di Kecamatan Karanganyar ini berjumlah sekitar 1.480 jiwa. Dan para pengungsi berada di gedung Geraha Mustika Kabupaten Kudus sebanyak 149 jiwa, dan gedung DPRD Kudus sebanyak 206 jiwa, dan gedung CHK Kabupaten Kudus 745 jiwa, Pasar Sairah 300 jiwa. Sedangkan untuk total yang terdampak di Kabupaten Kudus sendiri, jumlah banjirnya mencapai 88 desa dari 11 kecamatan dengan total 93.149 jiwa yang terdampak. Dan juga Adila, saya mau melaporkan bahwasanya alasan ambulan sering terlambat atau minim karena beberapa daerah tepatnya di Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dan sekitar Kabupaten Demak itu juga sedang mengalami musibah banjir, sehingga beberapa fasilitas kesehatan ataupun seperti ambulan dan relawan-relawan harus terpecah dan terbagi-bagi untuk melakukan evakuasi di daerah-daerah yang masih banjir seperti di Kabupaten Kudus sendiri. Dan saya mau melaporkan bahwa saat ini di lokasi Kabupaten Kudus bahwasanya terdapat kelompok dari BNPB dan juga sekitarnya melakukan evakuasi, yang mana di sini mereka sedang datang untuk melakukan evakuasi menggunakan perahu. Jadi seperti itu yang bisa saya kabarkan, Nadila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama dua relawan Basarnas, yakni David dan Agung Triyono. Berikut untuk tayangannya. Bagaimana itu, Mas? Terima kasih dari kami tim SAR gabungan Basarnas dan BPBD kabupaten yang ada di wilayah Jawa Tengah. Kita telah melaksanakan evakuasi satu Manula, kemudian satu lagi Manula Lumbuh, anak-anak, terus kemudian beberapa keluarga dari Dusun Ngemple Wetan, daerah Tugu, Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar. Tadi bagaimana, Mas, bisa ceritakan proses evakuasinya? Ada kesulitan seperti bagaimana sih, Mas? Masjid atau musola. Kita utamakan dulu kita untuk yang lansia, sakit, balita, itu ibu hamil kita upayakan dulu. Nah, untuk kendala saat ini di lapangan perlu kita ceritakan dan kita lihat bersama-sama bahwa ambulan kita masih minim. Perlu kita di sini bareng-bareng kita udah evakuasi bersama tim relawan gabungan bersama Basarnas, tapi sampai sini masih minim ambulan. Kita mengerti bahwa beberapa kota di sekitar Kudus ataupun Demak juga sedang bencana. Nah, kendala yang kedua bahwa arus untuk posisi kita mengambil korban ada di wilayah ataupun terdampak ini adalah terjangan arus dari jebolan tanggul-tanggul tersebut. Jadi membutuhkan waktu dan juga tenaga. Masih informasi masih cukup banyak yang terjebak atau bisa. Banjir bandang yang melanda wilayah Demak hingga Kudus dan Gerobokan diyakini memiliki kaitan dengan sejarah Selat Muria. Selat Muria dulunya merupakan jalur perdagangan antara Pulau Muria dan juga Pulau Jawa. Namun, endapan fluvial dari sungai-sungai seperti Serang, Tuntang, Juwana, Jeragung, dan Lusi menyebabkan pendangkalan. Pendangkalan ini tentu saja menghambat lalu lintas kapal-kapal besar. Pusat perdagangan kemudian dipindahkan ke Jepara. Sementara itu, pendangkalan semakin memburuk hingga Selat Muria tak lagi dapat dilalui kapal-kapal perdagangan. Lantas, benarkah banjir Demak penanda kemunculan Selat Muria? Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyatakan bahwa banjir yang merendam Demak dan sekitarnya tidak berkaitan dengan kemunculan Selat Muria. Hal ini disampaikan oleh peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Eko Subowo, yang mengatakan bahwa banjir di Demak murni terjadi karena pengaruh alam, yakni cuaca ekstrim yang melanda Demak dan sekitarnya. Selain cuaca ekstrim, kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab seperti pembabatan hutan dan perubahan tata guna lahan juga memicu sedimentasi di sisi selatan Demak. Pengambilan air tanah yang berlebihan di kawasan pesisir pantai utara Jawa juga membuat permukaan tanah mengalami penurunan hingga 5-10 cm per tahunnya. Eko menegaskan, satu hal yang menyebabkan daratan berubah menjadi selat adalah adanya kenaikan permukaan air laut, bukan banjir.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pembenahan tata guna lahan, memperbanyak zona resapan air, dan mengurangi pengambilan air tanah secara berlebihan untuk mengatasi banjir yang kerap terjadi. Banjir di Jawa Tengah mulai surut. Dari sebelumnya terdampak pada 11 kabupaten, kota, saat ini masih tersisa 3 daerah. Untuk wilayah Jateng tinggal 3 kabupaten, yaitu Kudus, Pati, dan Demak. Ujar Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi saat menghadiri trauma healing untuk korban banjir Demak di pos pengungsian Desa Ngaluran, Kecamatan Karanganyar, Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024. Kalau kemarin ada 11 kabupaten, surut menjadi 8, hari ini tinggal 3, dan lainnya sudah selesai, imbuhnya. Sementara, untuk jumlah pengungsi di Kabupaten Kudus, Pati, dan Kabupaten Demak masih mencapai 29.000 orang. Di 3 kabupaten ini jumlah pengungsi sekitar 29.000, meskipun 29.000 pengungsi, ada 31 titik, kata Lutfi. Menurutnya, pasca bencana juga menjadi perhatian khusus. Untuk itu, Polri bersama dinas terkait di bawah Badan Penanggulangan Bencana Nasional, BNPB, akan membantu pemulihan. Tapi, pasca bencana ini perlu, misalnya terkait rumah-rumah penduduk kita yang butuh perbaikan, kemudian sarana prasarana yang rusak, tuturnya. Adapun para pengungsi juga membutuhkan perhatian khusus. Untuk itu, Polri turut hadir memberikan trauma healing bagi para korban banjir. Terutama para pengungsi, jadi pasca bencana ini ada trauma healing, ada posko kesehatan, ada dapur umum. Kita semuanya tergerak untuk masyarakat, ungkapnya. Polda Jatim memberangkatkan 36 truk box berisi 50.789 paket bantuan pangan dan obat untuk masyarakat terdampak bencana banjir di Demak dan Kudus, Jawa Tengah pada Jumat 22 Maret. Puluhan ribu paket bantuan tersebut terdiri dari bantuan obat-obatan hingga bantuan perlengkapan perorangan. Pemberangkatan bantuan tersebut diangkut menggunakan 36 truk. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Luhur Pambudi. Silakan rekan Luhur. Oke, baik Mi. Jadi Polda Jawa Timur kemarin memberangkatkan 36 truk box mengangkut 50.789 paket bantuan pangan, sandang, dan obat-obatan untuk masyarakat terdampak bencana banjir di Demak dan Kudus, Jawa Tengah pada Jumat 22 pagi. Puluhan ribu paket bantuan tersebut terdiri dari bantuan obat-obatan sebanyak 9.000 pak, kemudian bantuan perlengkapan perorangan sejumlah 724 unit yang terdiri dari 4.630 selimut, kemudian 6.147 popok bayi, kemudian 7.016 pembalut wanita, dan 11.842 setel pakaian layak pakai. Kemudian untuk bantuan pangan, yang berupa makanan dan minuman kemasan terdiri dari 2.408 kardus biskuit, kemudian 3.101 kardus mie instan gelas, dan 1.930 kardus susu, kemudian 2.487 kardus air mineral, kemudian 905 kardus roti kering, dan 725 kardus makanan cepat saji. Pemberangkatan bantuan tersebut diangkut menggunakan 36 truk, 12 truk diberangkatkan dari Mapolda Jatim secara seremoni, kemudian 24 truk lainnya bersiaga di rest area Tol Ngawi, Jawa Timur sebagai perbatasan antara kawasan Jawa Timur dengan kawasan Provinsi Jawa Tengah. Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan bahwasanya pihaknya memberangkatkan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana banjir di Jateng, khususnya di wilayah Demak dan Kudus, dengan prosesi seremoni pemberangkatan tersebut dilakukan di depan gedung Tribrata Mapolda Jatim pada Jumat pagi kemarin. Ia berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat yang tempat tinggalnya terdampak bencana alam banjir di Demak, Kudus, Jawa Tengah. Apalagi menurut informasi yang diperolehnya, bencana tersebut telah terdampak pada 20.000 masyarakat. Kemudian puluhan ribu masyarakat itu kini sudah sedang dalam proses evakuasi yang dikumpulkan dalam 125 titik pengungsian, sehingga proses pengiriman bantuan kemanusiaan dapat terdistribusikan secara terukur. Hingga kini Polda Jateng menurut Imam Sugianto belum memberikan informasi terbaru mengenai adanya potensi perbantuan atau permintaan perbantuan personil penanganan bencana di 2 wilayah tersebut. Namun
lanjut imam, pihaknya Polda Jawa Timur tetap akan bersiap untuk menyediakan sumber daya manusia, personil anggota kepolisian manakala memang dibutuhkan membantu penanganan bencana tersebut. Kemudian personil kepolisian yang siap diperbantukan menurut Imam Sugianto kemarin bahwasanya dalam fungsi penanganan kebencanaan tersebut diantaranya adalah dari unit Samapta, Sabara, Satbrimob hingga bidang kedokteran dan kesehatan Bidokes Polda Jawa Timur. Demikian reportase kami, Mei, kembali ke studio. Beredar video ekskavator terbawa arus deras banjir saat menambal tanggul jebol di Dukuh Norowito, Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Peristiwa tersebut terjadi saat ekskavator tersebut menanggulangi tanggul jebol di Sungai Wulan pada Senin, 18 Maret 2024. Camat Karanganyar Ungguh Prakoso mengatakan, peristiwa tersebut biasa terjadi lantaran ekskavator yang digunakan memang khusus di air. Beruntung operator ekskavator selamat atas kejadian ini. Banjir bandang akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan Demak, Jawa Tengah pada 17 Februari 2024 disebut-sebut lebih parah dari sebelumnya. Hal ini ditandai dengan banyak kerusakan di sejumlah ruas jalan dan bangunan-bangunan yang terdampak. Banjir saat ini berangsur surut dan kerusakan infrastruktur mulai terlihat seperti di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar. Lokasi ini menjadi wilayah terparah dengan genangan air mencapai 3 meter. Pada Minggu 24 Maret 2024, sejumlah bangunan tampak rusak dan aspal di jalur Pantura Demak Kudus turut mengelupas, tepatnya di Desa Karanganyar. Aspal yang mengelupas memanjang puluhan meter dan jalan berlubang juga terjadi di sejumlah titik. Dalam Desa Karanganyar, alat berat dan beberapa pekerja tampak memperbaiki jalan yang berlubang dampak banjir. Pengguna sepeda motor asal Kudus, Nian Hadi, mengatakan ruas jalur di Pantura Desa Karanganyar baru diperbaiki selepas banjir Demak pada Februari 2024. Diberitakan banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah kini berangsur surut. Begitu juga di Pantura Demak Kudus Minggu 24 Maret. Kendati demikian, jalur Pantura Demak Kudus masih tutup total dan kendaraan dialihkan melalui jalur alternatif Simpang Trengguli Mijen, Demak Jepara. Banjir sepanjang jalur Pantura Demak Kudus kini surut. Genangan air hanya di area Pantura, Desa Wonorejo, hasil pembuangan dari pompa di pemukiman warga. Sementara para pengguna sepeda motor maupun kendaraan pribadi juga sudah tampak lalu lalang melintas di Pantura Demak Kudus. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Demak AKP Lingga Ramadhani mengatakan sampai saat ini Pantura Demak Kudus masih tutup meskipun banjir surut. Banjir besar yang melanda Kabupaten Demak hingga mengenangi alun-alun dan Kompleks Masjid Agung Demak. Selain itu, Kompleks Makam Sunan Kalijaga yang berada di kawasan Kadilangu juga tidak luput dari genangan banjir. Banjir besar yang melanda Kabupaten Demak ini karena tingginya curah hujan yang mengguyur Demak beberapa hari terakhir. Tingginya curah hujan mengakibatkan sejumlah sungai penuh dan akhirnya melimpas, bahkan ada yang tanggulnya jebol. Hal itu membuat banjir di Demak semakin parah. Banjir yang terjadi di Kabupaten Demak ini memunculkan sejumlah asumsi dan mitos yang beredar di media sosial. Di antara mitos yang beredar yaitu adanya dua ular besar yang tengah bertapa keluar untuk berkunjung ke makam Sunan Kalijaga. Menanggapi adanya mitos yang beredar, juru kunci makam Sunan Kalijaga, Edi Mursalin, mengaku kalau dirinya secara pribadi kurang begitu paham dengan mitos yang beredar tersebut. Terkait kebenaran akan kabar magis yang beredar itu, Edi tidak bisa memastikan kebenarannya. Sebab katanya dia tidak bisa merasakan secara naluri maupun secara batin. Edi mengatakan genangan banjir hingga mengenangi Kompleks Makam Sunan Kalijaga di Kadilangu itu terjadi sejak Sabtu 16 Maret 2024 malam. Saat itu hujan terus mengguyur Demak sampai akhirnya Kompleks Makam Sunan Kalijaga tergenang banjir sampai saat ini.
Pertama, banjir besar terjadi sejak 8 Februari 2024 karena ada sejumlah tanggul sungai yang jebol, termasuk tanggul Sungai Wulan yang menenggelamkan Kecamatan Karanganyar. Kemudian pada 17 Maret 2024, tanggul Sungai Wulan kembali jebol dan terjadilah banjir besar yang kembali menenggelamkan Kecamatan Karanganyar. Di saat yang sama, sejumlah wilayah di Kabupaten Demak juga terjadi banjir. Data BPBD Demak mencatat, pada banjir kali ini ada 89 desa yang tersebar di 11 kecamatan yang terdampak banjir. Sebanyak 24.946 jiwa dilaporkan mengungsi. Kondisi banjir di Karanganyar, Demak dilaporkan masih belum surut pada Senin 18 Maret 2024. Bahkan arus air di jalur Pantura Kudus Demak Karanganyar semakin deras. Akibatnya jalur Pantura Kudus Demak di wilayah Karanganyar saat ini lumpuh total. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Muria. Rizanda Akbar, silakan untuk laporan lengkapnya. Iya, terima kasih Adila. Untuk hari kedua di Banjir Pantura Demak Kudus, turut Kecamatan Karanganyar, ini mencapai kedalaman sekitar 1 hingga 3 meter. Dan saat ini para relawan gabungan masih melakukan evakuasi. Dan untuk para relawan melakukan proses evakuasi dengan memprioritaskan kelompok rentan terlebih dahulu, ya ini seperti orang-orang sakit dan ibu hamil, kemudian orang tua, lansia, dan juga balita. Dan untuk kendala di lapangan bahwa tadi saya sempat mengobrol dengan relawan mengatakan bahwa di sini minim ambulan dan juga kondisi arus saat melakukan evakuasi terbilang deras dan bahkan para tribuners sendiri bisa melihat seperti apa relawan-relawan berjuang untuk menyelamatkan para korban banjir di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Dan untuk derasnya arus dikarenakan jebolnya tanggul di sungai sekitaran Kecamatan Karanganyar sehingga untuk melakukan proses evakuasi harus memutar terlebih dahulu. Itu dikarenakan arus yang deras, para relawan harus memutar ke area persawahan ataupun area yang minim arus sehingga mereka bisa melakukan penyelamatan terlebih dahulu. Dan juga salah satu relawan mengatakan sebagian warga masih bertahan di lokasi pemukiman. Namun dibandingkan pada banjir pada Februari lalu, dan di tempat yang sama, warga sudah melakukan pengungsian saat terjadi awal-awal banjir dengan intensitas banjir yang tidak terlalu tinggi. Dan David juga mengatakan bahwa beberapa arus banjir terbilang cukup deras sehingga untuk melakukan proses evakuasi memang dibutuhkan waktu dan juga tenaga ekstra. Dan juga dari data BPBD Kabupaten Demak, bahwasanya yang didapat oleh Tribun Jateng bahwasanya saat ini pengungsi di Kabupaten Demak yang dibawa di Kabupaten Kudus, tepatnya di Kecamatan Karanganyar ini berjumlah sekitar 1.480 jiwa. Dan para pengungsi berada di gedung Geraha Mustika Kabupaten Kudus sebanyak 149 jiwa, dan gedung DPRD Kudus sebanyak 206 jiwa, dan gedung JHK Kabupaten Kudus 745 jiwa, Pasar Sairah 300 jiwa. Sedangkan untuk total yang terdampak di Kabupaten Kudus sendiri jumlah banjirnya mencapai 88 desa dari 11 kecamatan dengan total 93.149 jiwa yang terdampak. Dan juga Adila, saya mau melaporkan bahwasannya alasan ambulan sering terlambat atau minim karena beberapa daerah tepatnya di Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dan sekitar Kabupaten Demak itu juga sedang mengalami musibah banjir, sehingga beberapa fasilitas kesehatan ataupun seperti ambulan dan relawan-relawan harus terpecah dan terbagi-bagi untuk melakukan evakuasi di daerah-daerah yang masih banjir seperti di Kabupaten Kudus sendiri. Dan saya mau melaporkan bahwa saat ini di lokasi Kabupaten Kudus bahwasanya terdapat kelompok dari BNPB dan juga sekitarnya melakukan evakuasi, yang mana di sini mereka sedang datang untuk melakukan evakuasi menggunakan perahu. Jadi seperti itu yang bisa saya kabarkan, Nadila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama dua relawan Basarnas, yakni David dan Agung Triyono. Berikut untuk tayangannya. Bagaimana itu, Mas? Terima kasih dari kami tim SAR gabungan Basarnas dan BPBD Kabupaten yang ada di wilayah Jawa Tengah. Kita telah melaksanakan evakuasi 1 Manula,
kemudian satu lagi Manula lumpuh, anak-anak, terus kemudian beberapa keluarga dari Dusun Ngemple Wetan, daerah Tugu, Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar. Tadi bagaimana Mas bisa ceritakan proses evakuasinya, ada kesulitan seperti bagaimana sih Mas? Masjid atau musola. Kita utamakan dulu kita untuk yang lansia, sakit, balita, itu ibu hamil kita upayakan dulu. Nah, untuk kendala saat ini di lapangan perlu kita ceritakan dan kita lihat bersama-sama bahwa ambulan kita masih minim. Perlu kita di sini bareng-bareng kita udah evakuasi bersama tim relawan gabungan bersama Basarnas, tapi sampai sini masih minim ambulan. Kita mengerti bahwa beberapa kota di sekitar Kudus ataupun Demak juga sedang bencana. Nah, kendala yang kedua bahwa arus untuk posisi kita mengambil korban ada di wilayah ataupun terdampak ini adalah terjangan arus dari jebolan tanggul-tanggul tersebut. Jadi membutuhkan waktu dan juga tenaga. Masih informasi masih cukup banyak yang terjebak atau bisa. Banjir bandang yang melanda wilayah Demak hingga Kudus dan Gerobokan diyakini memiliki kaitan dengan sejarah Selat Muria. Selat Muria dulunya merupakan jalur perdagangan antara Pulau Muria dan juga Pulau Jawa. Namun, endapan fluvial dari sungai-sungai seperti Serang, Tuntang, Juwana, Jeragung, dan Lusi menyebabkan pendangkalan. Pendangkalan ini tentu saja menghambat lalu lintas kapal-kapal besar. Pusat perdagangan kemudian dipindahkan ke Jepara. Sementara itu, pendangkalan semakin memburuk hingga Selat Muria tak lagi dapat dilalui kapal-kapal perdagangan. Lantas, benarkah banjir Demak penanda kemunculan Selat Muria? Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyatakan bahwa banjir yang merendam Demak dan sekitarnya tidak berkaitan dengan kemunculan Selat Muria. Hal ini disampaikan oleh peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Eko Subowo, yang mengatakan bahwa banjir di Demak murni terjadi karena pengaruh alam, yakni cuaca ekstrim yang melanda Demak dan sekitarnya. Selain cuaca ekstrim, kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab seperti pembabatan hutan dan perubahan tata guna lahan juga memicu sedimentasi di sisi selatan Demak. Pengambilan air tanah yang berlebihan di kawasan pesisir pantai utara Jawa juga membuat permukaan tanah mengalami penurunan hingga 5-10 cm per tahunnya. Eko menegaskan, satu hal yang menyebabkan daratan berubah menjadi selat adalah adanya kenaikan permukaan air laut, bukan banjir. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pembenahan tata guna lahan, memperbanyak zona resapan air, dan mengurangi pengambilan air tanah secara berlebihan untuk mengatasi banjir yang kerap terjadi. Banjir di Jawa Tengah mulai surut. Dari sebelumnya terdampak pada 11 kabupaten, kota, saat ini masih tersisa 3 daerah. Untuk wilayah Jateng tinggal 3 kabupaten, yaitu Kudus, Pati, dan Demak, ujar Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi saat menghadiri trauma healing untuk korban banjir Demak di pos pengungsian Desa Ngaluran, Kecamatan Karanganyar, Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024. Kalau kemarin ada 11 kabupaten, surut menjadi 8, hari ini tinggal 3, dan lainnya sudah selesai, imbuhnya. Sementara, untuk jumlah pengungsi di Kabupaten Kudus, Pati, dan Kabupaten Demak masih mencapai 29.000 orang. Di 3 kabupaten ini jumlah pengungsi sekitar 29.000, meskipun 29.000 pengungsi, ada 31 titik, kata Lutfi. Menurutnya, pasca bencana juga menjadi perhatian khusus. Untuk itu, Polri bersama dinas terkait di bawah Badan Penanggulangan Bencana Nasional, BNPB, akan membantu pemulihan. Tapi, pasca bencana ini perlu, misalnya terkait rumah-rumah penduduk kita yang butuh perbaikan, kemudian sarana prasarana yang rusak, tuturnya. Adapun para pengungsi juga membutuhkan perhatian khusus. Untuk itu, Polri turut hadir memberikan trauma healing bagi para korban banjir. Terutama para pengungsi, jadi pasca bencana ini ada trauma healing, ada posko kesehatan, ada dapur umum. Kita semuanya tergerak untuk masyarakat, ungkapnya. Polda Jatim memberangkatkan 36 truk box berisi
paket bantuan pangan dan obat untuk masyarakat terdampak bencana banjir di Demak dan Kudus, Jawa Tengah pada Jumat 22 Maret. Puluhan ribu paket bantuan tersebut terdiri dari bantuan obat-obatan hingga bantuan perlengkapan perorangan. Pemberangkatan bantuan tersebut diangkut menggunakan 36 truk. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Luhur Pambudi. Silakan rekan Luhur. Oke, baik Mi. Jadi Polda Jawa Timur kemarin memberangkatkan 36 truk box mengangkut 50.789 paket bantuan pangan, sandang, dan obat-obatan untuk masyarakat terdampak bencana banjir di Demak dan Kudus, Jawa Tengah pada Jumat 22 pagi. Puluhan ribu paket bantuan tersebut terdiri dari bantuan obat-obatan sebanyak 9.000 pak, kemudian bantuan perlengkapan perorangan sejumlah 724 unit yang terdiri dari 4.630 selimut, kemudian 6.147 popok bayi, kemudian 7.016 pembalut wanita, dan 11.842 setel pakaian layak pakai. Kemudian untuk bantuan pangan, yang berupa makanan dan minuman kemasan terdiri dari 2.408 kardus biskuit, kemudian 3.101 kardus mie instan gelas, kemudian 1.930 kardus susu, kemudian 2.487 kardus air mineral, kemudian 905 kardus roti kering, dan 725 kardus makanan cepat saji. Pemberangkatan bantuan tersebut diangkut menggunakan 36 truk, 12 truk diberangkatkan dari Mapolda Jatim secara seremoni, kemudian 24 truk lainnya bersiaga di rest area Tol Ngawi, Jawa Timur sebagai perbatasan antara kawasan Jawa Timur dengan kawasan Provinsi Jawa Tengah. Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan bahwasanya pihaknya memberangkatkan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana banjir di Jateng, khususnya di wilayah Demak dan Kudus, dengan prosesi seremoni pemberangkatan tersebut dilakukan di depan gedung Tribrata Mapolda Jatim pada Jumat pagi kemarin. Ia berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat yang tempat tinggalnya terdampak bencana alam banjir di Demak, Kudus, Jawa Tengah. Apalagi menurut informasi yang diperolehnya, bencana tersebut telah terdampak pada 20.000 masyarakat. Kemudian puluhan ribu masyarakat itu kini sudah sedang dalam proses evakuasi yang dikumpulkan dalam 125 titik pengungsian, sehingga proses pengiriman bantuan kemanusiaan dapat terdistribusikan secara terukur. Hingga kini Polda Jateng menurut Imam Sugianto belum memberikan informasi terbaru mengenai adanya potensi perbantuan atau permintaan perbantuan personil penanganan bencana di dua wilayah tersebut. Namun lanjut Imam, pihaknya Polda Jawa Timur tetap akan bersiap untuk menyediakan sumber daya manusia, personil anggota kepolisian manakala memang dibutuhkan membantu penanganan bencana tersebut. Kemudian personil kepolisian yang siap diperbantukan menurut Imam Sugianto kemarin bahwasanya dalam fungsi penanganan kebencanaan tersebut diantaranya adalah dari unit Samapta, Sabara, Satbrimob, hingga bidang kedokteran dan kesehatan Bidokes Polda Jawa Timur. Demikian reportase kami, Mei, kembali ke studio. Beredar video ekskavator terbawa arus deras banjir saat menambal tanggul jebol di Dukuh Norowito, Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Peristiwa tersebut terjadi saat ekskavator tersebut menanggulangi tanggul jebol di Sungai Wulan pada Senin, 18 Maret 2024. Camat Karanganyar Ungguh Prakoso mengatakan, peristiwa tersebut biasa terjadi lantaran ekskavator yang digunakan memang khusus di air. Beruntung operator ekskavator selamat atas kejadian ini. Banjir bandang akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan Demak, Jawa Tengah pada 17 Februari 2024 disebut-sebut lebih parah dari sebelumnya. Hal ini ditandai dengan banyak kerusakan di sejumlah ruas jalan dan bangunan-bangunan yang terdampak. Banjir saat ini berangsur surut dan kerusakan infrastruktur mulai terlihat seperti di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar. Lokasi ini menjadi wilayah terparah dengan genangan air mencapai 3 meter. Pada Minggu 24 Maret 2024, sejumlah bangunan tampak rusak dan aspal di jalur Pantura Demak Kudus turut mengelupas, tepatnya di Desa Karanganyar.
Aspal yang mengelupas memanjang puluhan meter dan jalan berlubang juga terjadi di sejumlah titik. Dalam desa Karanganyar, alat berat dan beberapa pekerja tampak memperbaiki jalan yang berlubang dampak banjir. Pengguna sepeda motor asal Kudus, Nian Hadi, mengatakan ruas jalur di Pantura Desa Karanganyar baru diperbaiki selepas banjir Demak pada Februari 2024. Diberitakan banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah kini berangsur surut. Begitu juga di Pantura Demak Kudus Minggu 24 Maret. Kendati demikian, jalur Pantura Demak Kudus masih tutup total dan kendaraan dialihkan melalui jalur alternatif Simpang Trengguli Mijen, Demak Jepara. Banjir sepanjang jalur Pantura Demak Kudus kini surut. Genangan air hanya di area Pantura, Desa Wonorejo, hasil pembuangan dari pompa di pemukiman warga. Sementara para pengguna sepeda motor maupun kendaraan pribadi juga sudah tampak lalu lalang melintas di Pantura Demak Kudus. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Demak AKP Lingga Ramadhani mengatakan sampai saat ini Pantura Demak Kudus masih tutup meskipun banjir surut. Banjir besar yang melanda Kabupaten Demak hingga mengenangi alun-alun dan Kompleks Masjid Agung Demak. Selain itu, Kompleks Makam Sunan Kalijaga yang berada di kawasan Kadilangu juga tidak luput dari genangan banjir. Banjir besar yang melanda Kabupaten Demak ini karena tingginya curah hujan yang mengguyur Demak beberapa hari terakhir. Tingginya curah hujan mengakibatkan sejumlah sungai penuh dan akhirnya melimpas, bahkan ada yang tanggulnya jebol. Hal itu membuat banjir di Demak semakin parah. Banjir yang terjadi di Kabupaten Demak ini memunculkan sejumlah asumsi dan mitos yang beredar di media sosial. Di antara mitos yang beredar yaitu adanya dua ular besar yang tengah bertapa keluar untuk berkunjung ke makam Sunan Kalijaga. Menanggapi adanya mitos yang beredar, juru kunci makam Sunan Kalijaga, Edi Mursalin, mengaku kalau dirinya secara pribadi kurang begitu paham dengan mitos yang beredar tersebut. Terkait kebenaran akan kabar magis yang beredar itu, Edi tidak bisa memastikan kebenarannya. Sebab katanya dia tidak bisa merasakan secara naluri maupun secara batin. Edi mengatakan genangan banjir hingga mengenangi Kompleks Makam Sunan Kalijaga di Kadilangu itu terjadi sejak Sabtu 16 Maret 2024 malam. Saat itu hujan terus mengguyur Demak sampai akhirnya Kompleks Makam Sunan Kalijaga tergenang banjir sampai saat ini. Pertama, banjir besar terjadi sejak 8 Februari 2024 karena ada sejumlah tanggul sungai yang jebol, termasuk tanggul Sungai Wulan yang menenggelamkan Kecamatan Karanganyar. Kemudian pada 17 Maret 2024, tanggul Sungai Wulan kembali jebol dan terjadilah banjir besar yang kembali menenggelamkan Kecamatan Karanganyar. Di saat yang sama, sejumlah wilayah di Kabupaten Demak juga terjadi banjir. Data BPBD Demak mencatat, pada banjir kali ini ada 89 desa yang tersebar di 11 kecamatan yang terdampak banjir. Sebanyak 24.946 jiwa dilaporkan mengungsi. Kondisi banjir di Karanganyar, Demak dilaporkan masih belum surut pada Senin 18 Maret 2024. Bahkan arus air di jalur Pantura Kudus Demak Karanganyar semakin deras. Akibatnya jalur Pantura Kudus Demak di wilayah Karanganyar saat ini lumpuh total. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Muria. Rizanda Akbar, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih Adila. Untuk hari kedua di Banjir Pantura Demak Kudus, turut Kecamatan Karanganyar, ini mencapai kedalaman sekitar 1 hingga 3 meter. Dan saat ini para relawan gabungan masih melakukan evakuasi. Dan untuk para relawan melakukan proses evakuasi dengan memprioritaskan kelompok rentan terlebih dahulu, ya ini seperti orang-orang sakit dan ibu hamil, kemudian orang tua, lansia, dan juga balita. Dan untuk kendala di lapangan bahwa tadi saya sempat mengobrol dengan relawan mengatakan bahwa di sini cukup minim ambulan dan juga kondisi arus saat melakukan evakuasi terbilang deras dan bahkan para tribuners sendiri bisa melihat seperti apa relawan-relawan berjuang untuk menyelamatkan para korban banjir di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Dan untuk derasnya arus dikarenakan jebolnya tanggul di sungai sekitaran Kecamatan Karanganyar, sehingga untuk melakukan proses evakuasi harus memutar terlebih dahulu. Itu dikarenakan arus yang deras
para relawan harus memutar ke area persawahan ataupun area yang minim arus sehingga mereka bisa melakukan penyelamatan terlebih dahulu. Dan juga salah satu relawan mengatakan sebagian warga masih bertahan di lokasi pemukiman. Namun dibandingkan pada banjir pada Februari lalu, dan di tempat yang sama warga sudah melakukan pengungsian saat terjadi awal-awal banjir dengan intensitas banjir yang tidak terlalu tinggi. Dan David juga mengatakan bahwa beberapa arus banjir terbilang cukup deras sehingga untuk melakukan proses evakuasi memang dibutuhkan waktu dan juga tenaga ekstra. Dan juga dari data BPBD Kabupaten Demak, bahwasanya yang didapat oleh Tribun Jateng bahwasanya saat ini pengungsi di Kabupaten Demak yang dibawa di Kabupaten Kudus, tepatnya di Kecamatan Karanganyar ini berjumlah sekitar 1.480 jiwa. Dan para pengungsi berada di gedung Geraha Mustika Kabupaten Kudus sebanyak 149 jiwa, dan gedung DPRD Kudus sebanyak 206 jiwa, dan gedung JHK Kabupaten Kudus 745 jiwa, Pasar Sairah 300 jiwa. Sedangkan untuk total yang terdampak di Kabupaten Kudus sendiri, jumlah banjirnya mencapai 88 desa dari 11 kecamatan dengan total 93.149 jiwa yang terdampak. Dan juga Adila, saya mau melaporkan bahwasannya alasan ambulan sering terlambat atau minim karena beberapa daerah tepatnya di Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dan sekitar Kabupaten Demak itu juga sedang mengalami musibah banjir, sehingga beberapa fasilitas kesehatan ataupun seperti ambulan dan relawan-relawan harus terpecah dan terbagi-bagi untuk melakukan evakuasi di daerah-daerah yang masih banjir seperti di Kabupaten Kudus sendiri. Dan saya mau melaporkan bahwa saat ini di lokasi Kabupaten Kudus bahwasanya terdapat kelompok dari BNPB dan juga sekitarnya melakukan evakuasi, yang mana di sini mereka sedang datang untuk melakukan evakuasi menggunakan perahu. Jadi seperti itu yang bisa saya kabarkan, Nadila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama dua relawan Basarnas, yakni David dan Agung Triyono. Berikut untuk tayangannya. Bagaimana itu, Mas? Terima kasih dari kami tim SAR gabungan Basarnas dan BPBD Kabupaten yang ada di wilayah Jawa Tengah. Kita telah melaksanakan evakuasi satu Manula, kemudian satu lagi Manula Lumbuh, anak-anak, terus kemudian beberapa keluarga dari Dusun Ngemple Wetan, daerah Tugu, Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar. Tadi bagaimana, Mas, bisa ceritakan proses evakuasinya? Ada kesulitan seperti bagaimana sih, Mas? Masjid atau musola. Kita utamakan dulu, kita untuk yang lansia, sakit, balita, itu ibu hamil kita utamakan dulu. Nah, untuk kendala saat ini di lapangan perlu kita ceritakan dan kita lihat bersama-sama bahwa ambulan kita masih minim. Perlu kita di sini bareng-bareng, kita udah evakuasi bersama tim relawan gabungan dan Basarnas, tapi sampai sini masih minim ambulan. Kita mengerti bahwa beberapa kota di sekitar Kudus ataupun Demak juga sedang bencana. Nah, kendala yang kedua bahwa arus untuk posisi kita mengambil korban ada di wilayah ataupun terdampak ini adalah terjangan arus dari jebolan tanggul-tanggul tersebut. Jadi membutuhkan waktu dan juga tenaga. Masih informasi masih cukup banyak yang terjebak atau bisa. Banjir bandang yang melanda wilayah Demak hingga Kudus dan Gerobokan diyakini memiliki kaitan dengan sejarah Selat Muria. Selat Muria dulunya merupakan jalur perdagangan antara Pulau Muria dan juga Pulau Jawa. Namun, endapan fluvial dari sungai-sungai seperti Serang, Tuntang, Juwana, Jeragung, dan Lusi menyebabkan pendangkalan. Pendangkalan ini tentu saja menghambat lalu lintas kapal-kapal besar. Pusat perdagangan kemudian dipindahkan ke Jepara. Sementara itu, pendangkalan semakin memburuk hingga Selat Muria tak lagi dapat dilalui kapal-kapal perdagangan. Lantas, benarkah banjir Demak penanda kemunculan Selat Muria? Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyatakan bahwa banjir yang merendam Demak dan sekitarnya tidak berkaitan dengan kemunculan Selat Muria. Hal ini disampaikan oleh peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Eko Subowo, yang mengatakan bahwa banjir di Demak murni terjadi karena pengaruh alam, yakni cuaca ekstrim yang melanda Demak dan sekitarnya.
Selain cuaca ekstrim, kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab seperti pembabatan hutan dan perubahan tata guna lahan juga memicu sedimentasi di sisi selatan Demak. Pengambilan air tanah yang berlebihan di kawasan pesisir pantai utara Jawa juga membuat permukaan tanah mengalami penurunan hingga 5-10 cm per tahunnya. Eko menegaskan, satu hal yang menyebabkan daratan berubah menjadi selat adalah adanya kenaikan permukaan air laut, bukan banjir. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pembenahan tata guna lahan, memperbanyak zona resapan air, dan mengurangi pengambilan air tanah secara berlebihan untuk mengatasi banjir yang kerap terjadi. Banjir di Jawa Tengah mulai surut. Dari sebelumnya terdampak pada 11 kabupaten, kota, saat ini masih tersisa 3 daerah. Untuk wilayah Jateng tinggal 3 kabupaten, yaitu Kudus, Pati, dan Demak, ujar Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi saat menghadiri trauma healing untuk korban banjir Demak di pos pengungsian Desa Ngaluran, Kecamatan Karanganyar, Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024. Kalau kemarin ada 11 kabupaten, surut menjadi 8, hari ini tinggal 3, dan lainnya sudah selesai, imbuhnya. Sementara, untuk jumlah pengungsi di Kabupaten Kudus, Pati, dan Kabupaten Demak masih mencapai 29.000 orang. Di 3 kabupaten ini jumlah pengungsi sekitar 29.000, meskipun 29.000 pengungsi, ada 31 titik, kata Lutfi. Menurutnya, pasca bencana juga menjadi perhatian khusus. Untuk itu, Polri bersama dinas terkait di bawah Badan Penanggulangan Bencana Nasional, BNPB, akan membantu pemulihan. Tapi, pasca bencana ini perlu, misalnya terkait rumah-rumah penduduk kita yang butuh perbaikan, kemudian sarana prasarana yang rusak, tuturnya. Adapun para pengungsi juga membutuhkan perhatian khusus. Untuk itu, Polri turut hadir memberikan trauma healing bagi para korban banjir. Terutama para pengungsi, jadi pasca bencana ini ada trauma healing, ada posko kesehatan, ada dapur umum. Kita semuanya tergerak untuk masyarakat, ungkapnya. Polda Jatim memberangkatkan 36 truk box berisi 50.789 paket bantuan pangan dan obat untuk masyarakat terdampak bencana banjir di Demak dan Kudus, Jawa Tengah pada Jumat 22 Maret. Puluhan ribu paket bantuan tersebut terdiri dari bantuan obat-obatan hingga bantuan perlengkapan perorangan. Pemberangkatan bantuan tersebut diangkut menggunakan 36 truk. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Luhur Pambudi. Silakan rekan Luhur. Oke, baik Mi. Jadi Polda Jawa Timur kemarin memberangkatkan 36 truk box mengangkut 50.789 paket bantuan pangan, sandang, dan obat-obatan untuk masyarakat terdampak bencana banjir di Demak dan Kudus, Jawa Tengah pada Jumat 22 pagi. Puluhan ribu paket bantuan tersebut terdiri dari bantuan obat-obatan sebanyak 9.000 pak, kemudian bantuan perlengkapan perorangan sejumlah 724 unit yang terdiri dari 4.630 selimut, kemudian 6.147 popok bayi, kemudian 7.016 pembalut wanita, dan 11.842 setel pakaian layak pakai. Kemudian untuk bantuan pangan, yang berupa makanan dan minuman kemasan terdiri dari 2.408 kardus biskuit, kemudian 3.101 kardus mie instan gelas, kemudian 1.930 kardus susu, kemudian 2.487 kardus air mineral, kemudian 905 kardus roti kering, dan 725 kardus makanan cepat saji. Pemberangkatan bantuan tersebut diangkut menggunakan 36 truk, 12 truk diberangkatkan dari Mapolda Jatim secara seremoni, kemudian 24 truk lainnya bersiaga di rest area Tol Ngawi, Jawa Timur sebagai perbatasan antara kawasan Jawa Timur dengan kawasan Provinsi Jawa Tengah. Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan bahwasanya pihaknya memberangkatkan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana banjir di Jateng, khususnya di wilayah Demak dan Kudus, dengan prosesi seremoni pemberangkatan tersebut dilakukan di depan gedung Tribrata Mapolda Jatim pada Jumat pagi kemarin. Ia berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat yang tempat tinggalnya terdampak bencana alam banjir di Demak, Kudus, Jawa Tengah. Apalagi menurut informasi yang diperolehnya, bencana tersebut telah terdampak pada 20.000 masyarakat. Kemudian puluhan ribu masyarakat
itu kini sudah sedang dalam proses evakuasi yang dikumpulkan dalam 125 titik pengungsian, sehingga proses pengiriman bantuan kemanusiaan dapat terdistribusikan secara terukur. Hingga kini Polda Jateng menurut Imam Sugianto belum memberikan informasi terbaru mengenai adanya potensi perbantuan atau permintaan perbantuan personil penanganan bencana di 2 wilayah tersebut. Namun lanjut Imam, pihaknya Polda Jawa Timur tetap akan bersiap untuk menyediakan sumber daya manusia, personil anggota kepolisian manakala memang dibutuhkan membantu penanganan bencana tersebut. Kemudian personil kepolisian yang siap diperbantukan menurut Imam Sugianto kemarin bahwasanya dalam fungsi penanganan kebencanaan tersebut diantaranya adalah dari unit Samapta, Sabara, Satbrimob hingga bidang kedokteran dan kesehatan Bidokes Polda Jawa Timur. Demikian reportase kami, Mei, kembali ke studio. Beredar video ekskavator terbawa arus deras banjir saat menambal tanggul jebol di Dukuh Norowito, Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Peristiwa tersebut terjadi saat ekskavator tersebut menanggulangi tanggul jebol di Sungai Wulan pada Senin, 18 Maret 2024. Camat Karanganyar Ungguh Prakoso mengatakan, peristiwa tersebut biasa terjadi lantaran ekskavator yang digunakan memang khusus di air. Beruntung operator ekskavator selamat atas kejadian ini. Banjir bandang akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan Demak, Jawa Tengah pada 17 Februari 2024 disebut-sebut lebih parah dari sebelumnya. Hal ini ditandai dengan banyak kerusakan di sejumlah ruas jalan dan bangunan-bangunan yang terdampak. Banjir saat ini berangsur surut dan kerusakan infrastruktur mulai terlihat seperti di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar. Lokasi ini menjadi wilayah terparah dengan genangan air mencapai 3 meter. Pada Minggu 24 Maret 2024, sejumlah bangunan tampak rusak dan aspal di jalur Pantura Demak Kudus turut mengelupas, tepatnya di Desa Karanganyar. Aspal yang mengelupas memanjang puluhan meter dan jalan berlubang juga terjadi di sejumlah titik. Dalam Desa Karanganyar, alat berat dan beberapa pekerja tampak memperbaiki jalan yang berlubang dampak banjir. Pengguna sepeda motor asal Kudus, Nian Hadi, mengatakan ruas jalur di Pantura Desa Karanganyar baru diperbaiki selepas banjir Demak pada Februari 2024. Diberitakan banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah kini berangsur surut. Begitu juga di Pantura Demak Kudus Minggu 24 Maret. Kendati demikian, jalur Pantura Demak Kudus masih tutup total dan kendaraan dialihkan melalui jalur alternatif Simpang Trengguli Mijen, Demak Jepara. Banjir sepanjang jalur Pantura Demak Kudus kini surut. Genangan air hanya di area Pantura, Desa Wonorejo, hasil pembuangan dari pompa di pemukiman warga. Sementara para pengguna sepeda motor maupun kendaraan pribadi juga sudah tampak lalu lalang melintas di Pantura Demak Kudus. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Demak AKP Lingga Ramadhani mengatakan sampai saat ini Pantura Demak Kudus masih tutup meskipun banjir surut. Banjir besar yang melanda Kabupaten Demak hingga mengenangi alun-alun dan Kompleks Masjid Agung Demak. Selain itu, Kompleks Makam Sunan Kalijaga yang berada di kawasan Kadilangu juga tidak luput dari genangan banjir. Banjir besar yang melanda Kabupaten Demak ini karena tingginya curah hujan yang mengguyur Demak beberapa hari terakhir. Tingginya curah hujan mengakibatkan sejumlah sungai penuh dan akhirnya melimpas, bahkan ada yang tanggulnya jebol. Hal itu membuat banjir di Demak semakin parah. Banjir yang terjadi di Kabupaten Demak ini memunculkan sejumlah asumsi dan mitos yang beredar di media sosial. Di antara mitos yang beredar yaitu adanya dua ular besar yang tengah bertapa keluar untuk berkunjung ke makam Sunan Kalijaga. Menanggapi adanya mitos yang beredar, juru kunci makam Sunan Kalijaga, Edi Mursalin, mengaku kalau dirinya secara pribadi kurang begitu paham dengan mitos yang beredar tersebut. Terkait kebenaran akan kabar magis yang beredar itu, Edi tidak bisa memastikan kebenarannya.
Sebab katanya dia tidak bisa merasakan secara naluri maupun secara batin. Edi mengatakan genangan banjir hingga mengenangi kompleks makam Sunan Kalijaga di Kadilangu itu terjadi sejak Sabtu 16 Maret 2024 malam. Saat itu hujan terus mengguyur Demak sampai akhirnya kompleks makam Sunan Kalijaga tergenang banjir sampai saat ini. Pertama, banjir besar terjadi sejak 8 Februari 2024 karena ada sejumlah tanggul sungai yang jebol, termasuk tanggul Sungai Wulan yang menenggelamkan Kecamatan Karanganyar. Kemudian pada 17 Maret 2024, tanggul Sungai Wulan kembali jebol dan terjadilah banjir besar yang kembali menenggelamkan Kecamatan Karanganyar. Di saat yang sama, sejumlah wilayah di Kabupaten Demak juga terjadi banjir. Data BPBD Demak mencatat, pada banjir kali ini ada 89 desa yang tersebar di 11 kecamatan yang terdampak banjir. Sebanyak 24.946 jiwa dilaporkan mengungsi. Kondisi banjir di Karanganyar, Demak dilaporkan masih belum surut pada Senin 18 Maret 2024. Bahkan arus air di jalur Pantura Kudus Demak Karanganyar semakin deras. Akibatnya jalur Pantura Kudus Demak di wilayah Karanganyar saat ini lumpuh total. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Muria. Rizanda Akbar, silakan untuk laporan lengkapnya. Iya, terima kasih Adila. Untuk hari kedua di Banjir Pantura Demak Kudus, turut Kecamatan Karanganyar, ini mencapai kedalaman sekitar 1 hingga 3 meter. Dan saat ini para relawan gabungan masih melakukan evakuasi. Dan untuk para relawan melakukan proses evakuasi dengan memprioritaskan kelompok rentan terlebih dahulu, ya ini seperti orang-orang sakit dan ibu hamil, kemudian orang tua, lansia, dan juga balita. Dan untuk kendala di lapangan bahwa tadi saya sempat mengobrol dengan relawan mengatakan bahwa di sini minim ambulan dan juga kondisi arus saat melakukan evakuasi terbilang deras dan bahkan para tribuners sendiri bisa melihat seperti apa relawan-relawan berjuang untuk menyelamatkan para korban banjir di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Dan untuk derasnya arus dikarenakan jebolnya tanggul di sungai sekitaran Kecamatan Karanganyar sehingga untuk melakukan proses evakuasi harus memutar terlebih dahulu. Itu dikarenakan arus yang deras, para relawan harus memutar ke area persawahan ataupun area yang minim arus sehingga mereka bisa melakukan penyelamatan terlebih dahulu. Dan juga salah satu relawan mengatakan sebagian warga masih bertahan di lokasi pemukiman. Namun dibandingkan pada banjir pada Februari lalu, dan di tempat yang sama, warga sudah melakukan pengungsian saat terjadi awal-awal banjir dengan intensitas banjir yang tidak terlalu tinggi. Dan David juga mengatakan bahwa beberapa arus banjir terbilang cukup deras sehingga untuk melakukan proses evakuasi memang dibutuhkan waktu dan juga tenaga ekstra. Dan juga dari data BPBD Kabupaten Demak, bahwasanya yang didapat oleh Tribun Jateng bahwasanya saat ini pengungsi di Kabupaten Demak yang dibawa di Kabupaten Kudus, tepatnya di Kecamatan Karanganyar ini berjumlah sekitar 1.480 jiwa. Dan para pengungsi berada di gedung Geraha Mustika Kabupaten Kudus sebanyak 149 jiwa, dan gedung DPRD Kudus sebanyak 206 jiwa, dan gedung JHK Kabupaten Kudus 745 jiwa, Pasar Sairah 300 jiwa. Sedangkan untuk total yang terdampak di Kabupaten Kudus sendiri jumlah banjirnya mencapai 88 desa dari 11 kecamatan dengan total 93.149 jiwa yang terdampak. Dan juga Adila, saya mau melaporkan bahwasannya alasan ambulan sering terlambat atau minim karena beberapa daerah tepatnya di Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dan sekitar Kabupaten Demak itu juga sedang mengalami musibah banjir, sehingga beberapa fasilitas kesehatan ataupun seperti ambulan dan relawan-relawan harus terpecah dan terbagi-bagi untuk melakukan evakuasi di daerah-daerah yang masih banjir seperti di Kabupaten Kudus sendiri. Dan saya mau melaporkan bahwa saat ini di lokasi Kabupaten Kudus bahwasanya terdapat kelompok dari BNPB dan juga sekitarnya melakukan evakuasi, yang mana di sini mereka sedang datang untuk melakukan evakuasi menggunakan perahu. Jadi seperti itu yang bisa saya kabarkan, Nadila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali.
Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama dua relawan Basarnas, yakni David dan Agung Triyono. Berikut untuk tayangannya. Barusan bagaimana itu Mas? Terima kasih dari kami tim SAR gabungan Basarnas dan BPBD Kabupaten yang ada di wilayah Jawa Tengah, kita telah melaksanakan evakuasi satu Manula, kemudian satu lagi Manula Lumpuh, anak-anak, terus kemudian beberapa keluarga dari Dusun Ngemple Wetan, daerah Tugu, Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar. Tadi bagaimana Mas bisa ceritakan proses evakuasinya? Ada kesulitan seperti bagaimana sih Mas? Masjid atau musola. Kita utamakan dulu kita untuk yang lansia, sakit, balita, itu ibu hamil kita upayakan dulu. Nah, untuk kendala saat ini di lapangan perlu kita ceritakan dan kita lihat bersama-sama bahwa ambulan kita masih minim. Perlu kita di sini bareng-bareng kita udah evakuasi bersama tim relawan gabungan bersama Basarnas, tapi sampai sini masih minim ambulan. Kita mengerti bahwa beberapa kota di sekitar Kudus ataupun Demak juga sedang bencana. Nah, kendala yang kedua bahwa arus untuk posisi kita mengambil korban ada di wilayah ataupun terdampak ini adalah terjangan arus dari jebolan tanggul-tanggul tersebut. Jadi membutuhkan waktu dan juga tenaga. Informasi masih cukup banyak yang terjebak atau bisa. Banjir bandang yang melanda wilayah Demak hingga Kudus dan Gerobokan diyakini memiliki kaitan dengan sejarah Selat Muria. Selat Muria dulunya merupakan jalur perdagangan antara Pulau Muria dan juga Pulau Jawa. Namun, endapan fluvial dari sungai-sungai seperti Serang, Tuntang, Juwana, Jeragung, dan Lusi menyebabkan pendangkalan. Pendangkalan ini tentu saja menghambat lalu lintas kapal-kapal besar. Pusat perdagangan kemudian dipindahkan ke Jepara. Sementara itu, pendangkalan semakin memburuk hingga Selat Muria tak lagi dapat dilalui kapal-kapal perdagangan. Lantas, benarkah banjir Demak penanda kemunculan Selat Muria? Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyatakan bahwa banjir yang merendam Demak dan sekitarnya tidak berkaitan dengan kemunculan Selat Muria. Hal ini disampaikan oleh peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Eko Subowo, yang mengatakan bahwa banjir di Demak murni terjadi karena pengaruh alam, yakni cuaca ekstrim yang melanda Demak dan sekitarnya. Selain cuaca ekstrim, kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab seperti pembabatan hutan dan perubahan tata guna lahan juga memicu sedimentasi di sisi selatan Demak. Pengambilan air tanah yang berlebihan di kawasan pesisir pantai utara Jawa juga membuat permukaan tanah mengalami penurunan hingga 5-10 cm per tahunnya. Eko menegaskan, satu hal yang menyebabkan daratan berubah menjadi selat adalah adanya kenaikan permukaan air laut, bukan banjir. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pembenahan tata guna lahan, memperbanyak zona resapan air, dan mengurangi pengambilan air tanah secara berlebihan untuk mengatasi banjir yang kerap terjadi. Banjir di Jawa Tengah mulai surut. Dari sebelumnya terdampak pada 11 kabupaten, kota, saat ini masih tersisa 3 daerah. Untuk wilayah Jateng tinggal 3 kabupaten, yaitu Kudus, Pati, dan Demak. Ujar Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi saat menghadiri trauma healing untuk korban banjir Demak di pos pengungsian Desa Ngaluran, Kecamatan Karanganyar, Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024. Kalau kemarin ada 11 kabupaten, surut menjadi 8, hari ini tinggal 3, dan lainnya sudah selesai, imbuhnya. Sementara, untuk jumlah pengungsi di Kabupaten Kudus, Pati, dan Kabupaten Demak masih mencapai 29.000 orang. Di 3 kabupaten ini jumlah pengungsi sekitar 29.000, meskipun 29.000 pengungsi, ada 31 titik, kata Lutfi. Menurutnya, pasca bencana juga menjadi perhatian khusus. Untuk itu, Polri bersama dinas terkait di bawah Badan Penanggulangan Bencana Nasional, BNPB, akan membantu pemulihan. Tapi, pasca bencana ini perlu, misalnya terkait rumah-rumah penduduk kita yang butuh perbaikan, kemudian sarana prasarana yang rusak, tuturnya. Adapun para pengungsi juga membutuhkan perhatian khusus. Untuk itu, Polri turut hadir memberikan trauma healing bagi para korban banjir. Terutama para pengungsi, jadi pasca bencana ini ada trauma healing, ada posko kesehatan, ada dapur umum. Kita semuanya tergerak untuk masyarakat, ungkapnya.
Polda Jatim memberangkatkan 36 truk box berisi 50.789 paket bantuan pangan dan obat untuk masyarakat terdampak bencana banjir di Demak dan Kudus, Jawa Tengah pada Jumat 22 Maret. Puluhan ribu paket bantuan tersebut terdiri dari bantuan obat-obatan hingga bantuan perlengkapan perorangan. Pemberangkatan bantuan tersebut diangkut menggunakan 36 truk. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Luhur Pambudi. Silakan rekan Luhur. Oke, baik Mei. Jadi Polda Jawa Timur kemarin memberangkatkan 36 truk box mengangkut 50.789 paket bantuan pangan, sandang, dan obat-obatan untuk masyarakat terdampak bencana banjir di Demak dan Kudus, Jawa Tengah pada Jumat 22 pagi. Puluhan ribu paket bantuan tersebut terdiri dari bantuan obat-obatan sebanyak 9.000 pak, kemudian bantuan perlengkapan perorangan sejumlah 724 unit yang terdiri dari 4.630 selimut, kemudian 6.147 popok bayi, kemudian 7.016 pembalut wanita, dan 11.842 setel pakaian layak pakai. Kemudian untuk bantuan pangan, yang berupa makanan dan minuman kemasan terdiri dari 2.408 kardus biskuit, kemudian 3.101 kardus mie instan gelas, dan 1.930 kardus susu, kemudian 2.487 kardus air mineral, kemudian 905 kardus roti kering, dan 725 kardus makanan cepat saji. Pemberangkatan bantuan tersebut diangkut menggunakan 36 truk, 12 truk diberangkatkan dari Mapolda Jatim secara seremoni, kemudian 24 truk lainnya bersiaga di rest area Tol Ngawi, Jawa Timur sebagai perbatasan antara kawasan Jawa Timur dengan kawasan Provinsi Jawa Tengah. Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan bahwasanya pihaknya memberangkatkan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana banjir di Jateng, khususnya di wilayah Demak dan Kudus, dengan prosesi seremoni pemberangkatan tersebut dilakukan di depan gedung Tribrata Mapolda Jatim pada Jumat pagi kemarin. Ia berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat yang tempat tinggalnya terdampak bencana alam banjir di Demak, Kudus, Jawa Tengah. Apalagi menurut informasi yang diperolehnya, bencana tersebut telah terdampak pada 20.000 masyarakat. Kemudian puluhan ribu masyarakat itu kini sudah sedang dalam proses evakuasi yang dikumpulkan dalam 125 titik pengungsian, sehingga proses pengiriman bantuan kemanusiaan dapat terdistribusikan secara terukur. Hingga kini Polda Jateng menurut Imam Sugianto belum memberikan informasi terbaru mengenai adanya potensi perbantuan atau permintaan perbantuan personil penanganan bencana di dua wilayah tersebut. Namun lanjut Imam, pihaknya Polda Jawa Timur tetap akan bersiap untuk menyediakan sumber daya manusia, personil anggota kepolisian manakala memang dibutuhkan membantu penanganan bencana tersebut. Kemudian personil kepolisian yang siap diperbantukan menurut Imam Sugianto kemarin bahwasanya dalam fungsi penanganan kebencanaan tersebut diantaranya adalah dari unit Samapta, Sabara, Satbrimob, hingga bidang kedokteran dan kesehatan Bidokes Polda Jawa Timur. Demikian reportase kami, Mei, kembali ke studio. Beredar video ekskavator terbawa arus deras banjir saat menambal tanggul jebol di Dukuh Norowito, Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Peristiwa tersebut terjadi saat ekskavator tersebut menanggulangi tanggul jebol di Sungai Wulan pada Senin, 18 Maret 2024. Camat Karanganyar Ungguh Prakoso mengatakan, peristiwa tersebut biasa terjadi lantaran ekskavator yang digunakan memang khusus di air. Beruntung operator ekskavator selamat atas kejadian ini. Banjir bandang akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan Demak, Jawa Tengah pada 17 Februari 2024 disebut-sebut lebih parah dari sebelumnya. Hal ini ditandai dengan banyak kerusakan di sejumlah ruas jalan dan bangunan-bangunan yang terdampak. Banjir saat ini berangsur surut dan kerusakan infrastruktur mulai terlihat seperti di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar. Lokasi ini menjadi wilayah terparah dengan genangan air mencapai 3 meter.
Pada Minggu 24 Maret 2024, sejumlah bangunan tampak rusak dan aspal di jalur Pantura Demak Kudus turut mengelupas, tepatnya di Desa Karanganyar. Aspal yang mengelupas memanjang puluhan meter dan jalan berlubang juga terjadi di sejumlah titik. Dalam Desa Karanganyar, alat berat dan beberapa pekerja tampak memperbaiki jalan yang berlubang dampak banjir. Pengguna sepeda motor asal Kudus, Nian Hadi, mengatakan ruas jalur di Pantura Desa Karanganyar baru diperbaiki selepas banjir Demak pada Februari 2024. Diberitakan banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah kini berangsur surut. Begitu juga di Pantura Demak Kudus Minggu 24 Maret. Kendati demikian, jalur Pantura Demak Kudus masih tutup total dan kendaraan dialihkan melalui jalur alternatif Simpang Trengguli Mijen, Demak Jepara. Banjir sepanjang jalur Pantura Demak Kudus kini surut. Genangan air hanya di area Pantura, Desa Wonorejo, hasil pembuangan dari pompa di pemukiman warga. Sementara para pengguna sepeda motor maupun kendaraan pribadi juga sudah tampak lalu lalang melintas di Pantura Demak Kudus. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Demak AKP Lingga Ramadhani mengatakan sampai saat ini Pantura Demak Kudus masih tutup meskipun banjir surut. Banjir besar yang melanda Kabupaten Demak hingga mengenangi alun-alun dan Kompleks Masjid Agung Demak. Selain itu, Kompleks Makam Sunan Kalijaga yang berada di kawasan Kadilangu juga tidak luput dari genangan banjir. Banjir besar yang melanda Kabupaten Demak ini karena tingginya curah hujan yang mengguyur Demak beberapa hari terakhir. Tingginya curah hujan mengakibatkan sejumlah sungai penuh dan akhirnya melimpas, bahkan ada yang tanggulnya jebol. Hal itu membuat banjir di Demak semakin parah. Banjir yang terjadi di Kabupaten Demak ini memunculkan sejumlah asumsi dan mitos yang beredar di media sosial. Di antara mitos yang beredar yaitu adanya dua ular besar yang tengah bertapa keluar untuk berkunjung ke makam Sunan Kalijaga. Menanggapi adanya mitos yang beredar, juru kunci makam Sunan Kalijaga, Edi Mursalin, mengaku kalau dirinya secara pribadi kurang begitu paham dengan mitos yang beredar tersebut. Terkait kebenaran akan kabar magis yang beredar itu, Edi tidak bisa memastikan kebenarannya. Sebab katanya dia tidak bisa merasakan secara naluri maupun secara batin. Edi mengatakan genangan banjir hingga mengenangi Kompleks Makam Sunan Kalijaga di Kadilangu itu terjadi sejak Sabtu 16 Maret 2024 malam. Saat itu hujan terus mengguyur Demak sampai akhirnya Kompleks Makam Sunan Kalijaga tergenang banjir sampai saat ini. Pertama, banjir besar terjadi sejak 8 Februari 2024 karena ada sejumlah tanggul sungai yang jebol, termasuk tanggul Sungai Wulan yang menenggelamkan Kecamatan Karanganyar. Kemudian pada 17 Maret 2024, tanggul Sungai Wulan kembali jebol dan terjadilah banjir besar yang kembali menenggelamkan Kecamatan Karanganyar. Di saat yang sama, sejumlah wilayah di Kabupaten Demak juga terjadi banjir. Data BPBD Demak mencatat, pada banjir kali ini ada 89 desa yang tersebar di 11 kecamatan yang terdampak banjir. Sebanyak 24.946 jiwa dilaporkan mengungsi. Kondisi banjir di Karanganyar, Demak dilaporkan masih belum surut pada Senin 18 Maret 2024. Bahkan arus air di jalur Pantura Kudus Demak Karanganyar semakin deras. Akibatnya jalur Pantura Kudus Demak di wilayah Karanganyar saat ini lumpuh total. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Muria. Rizanda Akbar, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih Adila. Untuk hari kedua di Banjir Pantura Demak Kudus, turut Kecamatan Karanganyar, ini mencapai kedalaman sekitar 1 hingga 3 meter. Dan saat ini para relawan gabungan masih melakukan evakuasi. Dan untuk para relawan melakukan proses evakuasi dengan memprioritaskan kelompok rentan terlebih dahulu, ya ini seperti orang-orang sakit dan ibu hamil, kemudian orang tua, lansia, dan juga balita. Dan untuk kendala di lapangan bahwa tadi saya sempat mengobrol dengan relawan, mengatakan bahwa di sini cukup minim ambulan dan juga kondisi arus saat melakukan evakuasi terbilang deras dan bahkan para tribuners sendiri bisa melihat seperti apa relawan-relawan berjuang untuk menyelamatkan para korban banjir di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Dan untuk derasnya arus dikarenakan jebolnya tanggul angin di
jebolnya tanggul di sungai sekitaran Kecamatan Karanganyar, sehingga untuk melakukan proses evakuasi harus memutar terlebih dahulu. Itu dikarenakan arus yang deras, para relawan harus memutar ke area persawahan ataupun area yang minim arus, sehingga mereka bisa melakukan penyelamatan terlebih dahulu. Dan juga salah satu relawan mengatakan sebagian warga masih bertahan di lokasi pemukiman. Namun dibandingkan pada banjir pada Februari lalu, dan di tempat yang sama warga sudah melakukan pengungsian saat terjadi awal-awal banjir dengan intensitas banjir yang tidak terlalu tinggi. Dan David juga mengatakan bahwa beberapa arus banjir terbilang cukup deras, sehingga untuk melakukan proses evakuasi memang dibutuhkan waktu dan juga tenaga ekstra. Dan juga dari data BPBD Kabupaten Demak, bahwasanya yang didapat oleh Tribun Jateng, bahwasanya saat ini pengungsi di Kabupaten Demak yang dibawa di Kabupaten Kudus, tepatnya di Kecamatan Karanganyar ini berjumlah sekitar 1.480 jiwa. Dan para pengungsi berada di gedung Geraha Mustika Kabupaten Kudus sebanyak 149 jiwa, dan gedung DPRD Kudus sebanyak 206 jiwa, dan gedung CHK Kabupaten Kudus 745 jiwa, Pasar Sairah 300 jiwa. Sedangkan untuk total yang terdampak di Kabupaten Kudus sendiri, jumlah banjirnya mencapai 88 desa dari 11 kecamatan dengan total 93.149 jiwa yang terdampak. Dan juga Adila, saya mau melaporkan bahwasanya alasan ambulan sering terlambat atau minim karena beberapa daerah, tepatnya di Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dan sekitar Kabupaten Demak itu juga sedang mengalami musibah banjir, sehingga beberapa fasilitas kesehatan ataupun seperti ambulan dan relawan-relawan harus terpecah dan terbagi-bagi untuk melakukan evakuasi di daerah-daerah yang masih banjir seperti di Kabupaten Kudus sendiri. Dan saya mau melaporkan bahwa saat ini di lokasi Kabupaten Kudus, bahwasanya terdapat kelompok dari BNPB dan juga sekitarnya melakukan evakuasi, yang mana di sini mereka sedang datang untuk melakukan evakuasi menggunakan perahu. Jadi seperti itu yang bisa saya kabarkan, Nadila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama dua relawan Basarnas, yakni David dan Agung Triyono. Berikut untuk tayangannya. Bagaimana itu, Mas? Terima kasih dari kami tim SAR gabungan Basarnas dan BPBD Kabupaten yang ada di wilayah Jawa Tengah. Kita telah melaksanakan evakuasi satu Manula, kemudian satu lagi Manula Lumpuh, anak-anak, terus kemudian beberapa keluarga dari Dusun Ngemple Wetan, daerah Tugu, Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar. Tadi bagaimana, Mas, bisa ceritakan proses evakuasinya? Ada kesulitan seperti bagaimana sih, Mas? Masjid atau musola. Kita utamakan dulu, kita untuk yang lansia, sakit, balita, itu ibu hamil kita upayakan dulu. Nah, untuk kendala saat ini di lapangan perlu kita ceritakan dan kita lihat bersama-sama bahwa ambulan kita masih minim. Perlu kita di sini bareng-bareng, kita udah evakuasi bersama tim relawan gabungan dan Basarnas, tapi sampai sini masih minim ambulan. Kita mengerti bahwa beberapa kota di sekitar Kudus atau Demak juga sedang bencana. Nah, kendala yang kedua bahwa arus untuk posisi kita mengambil korban ada di wilayah ataupun terdampak, ini adalah terjangan arus dari jebolan tanggul-tanggul tersebut. Jadi membutuhkan waktu dan juga tenaga. Masih informasi masih cukup banyak yang terjebak atau bisa. Banjir bandang yang melanda wilayah Demak hingga Kudus dan Gerobokan diyakini memiliki kaitan dengan sejarah Selat Muria. Selat Muria dulunya merupakan jalur perdagangan antara Pulau Muria dan juga Pulau Jawa. Namun, endapan fluvial dari sungai-sungai seperti Serang, Tuntang, Juwana, Jeragung, dan Lusi menyebabkan pendangkalan. Pendangkalan ini tentu saja menghambat lalu lintas kapal-kapal besar. Pusat perdagangan kemudian dipindahkan ke Jepara. Sementara itu, pendangkalan semakin memburuk hingga Selat Muria tak lagi dapat dilalui kapal-kapal perdagangan. Lantas,
Benarkah banjir Demak penanda kemunculan Selat Muria? Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyatakan bahwa banjir yang merendam Demak dan sekitarnya tidak berkaitan dengan kemunculan Selat Muria. Hal ini disampaikan oleh peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Eko Subowo, yang mengatakan bahwa banjir di Demak murni terjadi karena pengaruh alam, yakni cuaca ekstrim yang melanda Demak dan sekitarnya. Selain cuaca ekstrim, kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab seperti pembabatan hutan dan perubahan tata guna lahan juga memicu sedimentasi di sisi selatan Demak. Pengambilan air tanah yang berlebihan di kawasan pesisir pantai utara Jawa juga membuat permukaan tanah mengalami penurunan hingga 5-10 cm per tahunnya. Eko menegaskan, satu hal yang menyebabkan daratan berubah menjadi selat adalah adanya kenaikan permukaan air laut, bukan banjir. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pembenahan tata guna lahan, memperbanyak zona resapan air, dan mengurangi pengambilan air tanah secara berlebihan untuk mengatasi banjir yang kerap terjadi. Banjir di Jawa Tengah mulai surut. Dari sebelumnya terdampak pada 11 kabupaten, kota, saat ini masih tersisa 3 daerah. Untuk wilayah Jateng tinggal 3 kabupaten, yaitu Kudus, Pati, dan Demak, ujar Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi saat menghadiri trauma healing untuk korban banjir Demak di pos pengungsian Desa Ngaluran, Kecamatan Karanganyar, Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024. Kalau kemarin ada 11 kabupaten, surut menjadi 8, hari ini tinggal 3, dan lainnya sudah selesai, imbuhnya. Sementara, untuk jumlah pengungsi di Kabupaten Kudus, Pati, dan Kabupaten Demak masih mencapai 29.000 orang. Di 3 kabupaten ini jumlah pengungsi sekitar 29.000, meskipun 29.000 pengungsi, ada 31 titik, kata Lutfi. Menurutnya, pasca bencana juga menjadi perhatian khusus. Untuk itu, Polri bersama dinas terkait di bawah Badan Penanggulangan Bencana Nasional, BNPB, akan membantu pemulihan. Tapi, pasca bencana ini perlu, misalnya terkait rumah-rumah penduduk kita yang butuh perbaikan, kemudian sarana prasarana yang rusak, tuturnya. Adapun para pengungsi juga membutuhkan perhatian khusus. Untuk itu, Polri turut hadir memberikan trauma healing bagi para korban banjir. Terutama para pengungsi, jadi pasca bencana ini ada trauma healing, ada posko kesehatan, ada dapur umum. Kita semuanya tergerak untuk masyarakat, ungkapnya. Polda Jatim memberangkatkan 36 truk box berisi 50.789 paket bantuan pangan dan obat untuk masyarakat terdampak bencana banjir di Demak dan Kudus, Jawa Tengah pada Jumat 22 Maret. Puluhan ribu paket bantuan tersebut terdiri dari bantuan obat-obatan hingga bantuan perlengkapan perorangan. Pemberangkatan bantuan tersebut diangkut menggunakan 36 truk. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Luhur Pambudi. Silakan rekan Luhur. Oke, baik Mei. Jadi Polda Jawa Timur kemarin memberangkatkan 36 truk box mengangkut 50.789 paket bantuan pangan, sandang, dan obat-obatan untuk masyarakat terdampak bencana banjir di Demak dan Kudus, Jawa Tengah pada Jumat 22 pagi. Puluhan ribu paket bantuan tersebut terdiri dari bantuan obat-obatan sebanyak 9.000 pak, kemudian bantuan perlengkapan perorangan sejumlah 724 unit yang terdiri dari 4.630 selimut, kemudian 6.147 popok bayi, kemudian 7.016 pembalut wanita, dan 11.842 setel pakaian layak pakai. Kemudian untuk bantuan pangan, yang berupa makanan dan minuman kemasan terdiri dari 2.408 kardus biskuit, kemudian 3.101 kardus mie instan gelas, dan 1.930 kardus susu, kemudian 2.487 kardus air mineral, kemudian 905 kardus roti kering, dan 725 kardus makanan cepat saji. Pemberangkatan bantuan tersebut diangkut menggunakan 36 truk, 12 truk diberangkatkan dari Mapolda Jatim secara seremoni, kemudian 24 truk lainnya bersiaga di rest area Tol Ngawi, Jawa Timur sebagai perbatasan antara kawasan Jawa Timur dengan
kawasan Provinsi Jawa Tengah. Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan bahwasanya pihaknya memberangkatkan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana banjir di Jateng, khususnya di wilayah Demak dan Kudus, dengan prosesi seremoni pemberangkatan tersebut dilakukan di depan gedung Tribrata Mapolda Jatim pada Jumat pagi kemarin. Ia berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat yang tempat tinggalnya terdampak bencana alam banjir di Demak, Kudus, Jawa Tengah. Apalagi menurut informasi yang diperolehnya, bencana tersebut telah terdampak pada 20.000 masyarakat. Kemudian puluhan ribu masyarakat itu kini sudah sedang dalam proses evakuasi yang dikumpulkan dalam 125 titik pengungsian, sehingga proses pengiriman bantuan kemanusiaan dapat terdistribusikan secara terukur. Hingga kini Polda Jateng menurut Imam Sugianto belum memberikan informasi terbaru mengenai adanya potensi perbantuan atau permintaan perbantuan personil penanganan bencana di dua wilayah tersebut. Namun lanjut Imam, pihaknya Polda Jawa Timur tetap akan bersiap untuk menyediakan sumber daya manusia, personil anggota kepolisian manakala memang dibutuhkan membantu penanganan bencana tersebut. Kemudian personil kepolisian yang siap diperbantukan menurut Imam Sugianto kemarin bahwasanya dalam fungsi penanganan kebencanaan tersebut diantaranya adalah dari unit Samapta, Sabara, Satbrimob hingga bidang kedokteran dan kesehatan Bidokes Polda Jawa Timur. Demikian reportase kami, Mei, kembali ke studio. Beredar video ekskavator terbawa arus deras banjir saat menambal tanggul jebol di Dukuh Norowito, Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Peristiwa tersebut terjadi saat ekskavator tersebut menanggulangi tanggul jebol di Sungai Wulan pada Senin, 18 Maret 2024. Camat Karanganyar Ungguh Prakoso mengatakan, peristiwa tersebut biasa terjadi lantaran ekskavator yang digunakan memang khusus di air. Beruntung operator ekskavator selamat atas kejadian ini. Banjir bandang akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan Demak, Jawa Tengah pada 17 Februari 2024 disebut-sebut lebih parah dari sebelumnya. Hal ini ditandai dengan banyak kerusakan di sejumlah ruas jalan dan bangunan-bangunan yang terdampak. Banjir saat ini berangsur surut dan kerusakan infrastruktur mulai terlihat seperti di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar. Lokasi ini menjadi wilayah terparah dengan genangan air mencapai 3 meter. Pada Minggu 24 Maret 2024, sejumlah bangunan tampak rusak dan aspal di jalur Pantura Demak Kudus turut mengelupas, tepatnya di Desa Karanganyar. Aspal yang mengelupas memanjang puluhan meter dan jalan berlubang juga terjadi di sejumlah titik. Dalam Desa Karanganyar, alat berat dan beberapa pekerja tampak memperbaiki jalan yang berlubang dampak banjir. Pengguna sepeda motor asal Kudus, Nian Hadi, mengatakan ruas jalur di Pantura Desa Karanganyar baru diperbaiki selepas banjir Demak pada Februari 2024. Diberitakan banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah kini berangsur surut. Begitu juga di Pantura Demak Kudus Minggu 24 Maret. Kendati demikian, jalur Pantura Demak Kudus masih tutup total dan kendaraan dialihkan melalui jalur alternatif Simpang Trengguli Mijen, Demak Jepara. Banjir sepanjang jalur Pantura Demak Kudus kini surut. Genangan air hanya di area Pantura, Desa Wonorejo, hasil pembuangan dari pompa di pemukiman warga. Sementara para pengguna sepeda motor maupun kendaraan pribadi juga sudah tampak lalu lalang melintas di Pantura Demak Kudus. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Demak AKP Lingga Ramadhani mengatakan sampai saat ini Pantura Demak Kudus masih tutup meskipun banjir surut. Banjir besar yang melanda Kabupaten Demak hingga mengenangi alun-alun dan Kompleks Masjid Agung Demak. Selain itu, Kompleks Makam Sunan Kalijaga yang berada di kawasan Kadilangu juga tidak luput dari genangan banjir. Banjir besar yang melanda Kabupaten Demak ini karena tingginya curah hujan yang mengguyur Demak beberapa hari terakhir. Tingginya curah hujan mengakibatkan sejumlah sungai penuh dan akhirnya melimpas, bahkan ada yang tanggulnya jebol. Hal itu membuat banjir di Demak semakin parah.
Banjir yang terjadi di Kabupaten Demak ini memunculkan sejumlah asumsi dan mitos yang beredar di media sosial. Di antara mitos yang beredar yaitu adanya dua ular besar yang tengah bertapa keluar untuk berkunjung ke makam Sunan Kalijaga. Menanggapi adanya mitos yang beredar, juru kunci makam Sunan Kalijaga, Edi Mursalin, mengaku kalau dirinya secara pribadi kurang begitu paham dengan mitos yang beredar tersebut. Terkait kebenaran akan kabar magis yang beredar itu, Edi tidak bisa memastikan kebenarannya. Sebab katanya dia tidak bisa merasakan secara naluri maupun secara batin. Edi mengatakan genangan banjir hingga mengenangi kompleks makam Sunan Kalijaga di Kadilangu itu terjadi sejak Sabtu 16 Maret 2024 malam. Saat itu hujan terus mengguyur Demak sampai akhirnya kompleks makam Sunan Kalijaga tergenang banjir sampai saat ini. Pertama, banjir besar terjadi sejak 8 Februari 2024 karena ada sejumlah tanggul sungai yang jebol, termasuk tanggul Sungai Wulan yang menenggelamkan Kecamatan Karanganyar. Kemudian pada 17 Maret 2024, tanggul Sungai Wulan kembali jebol dan terjadilah banjir besar yang kembali menenggelamkan Kecamatan Karanganyar. Di saat yang sama, sejumlah wilayah di Kabupaten Demak juga terjadi banjir. Data BPBD Demak mencatat, pada banjir kali ini ada 89 desa yang tersebar di 11 kecamatan yang terdampak banjir. Sebanyak 24.946 jiwa dilaporkan mengungsi. Kondisi banjir di Karanganyar, Demak dilaporkan masih belum surut pada Senin 18 Maret 2024. Bahkan arus air di jalur Pantura Kudus Demak Karanganyar semakin deras. Akibatnya jalur Pantura Kudus Demak di wilayah Karanganyar saat ini lumpuh total. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Muria. Rizanda Akbar, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih Adila. Untuk hari kedua di Banjir Pantura Demak Kudus, turut Kecamatan Karanganyar, ini mencapai kedalaman sekitar 1 hingga 3 meter. Dan saat ini para relawan gabungan masih melakukan evakuasi. Dan untuk para relawan melakukan proses evakuasi dengan memprioritaskan kelompok rentan terlebih dahulu, ya ini seperti orang-orang sakit dan ibu hamil, kemudian orang tua, lansia, dan juga balita. Dan untuk kendala di lapangan bahwa tadi saya sempat mengobrol dengan relawan mengatakan bahwa di sini minim ambulan dan juga kondisi arus saat melakukan evakuasi terbilang deras dan bahkan para Tribuners sendiri bisa melihat seperti apa relawan-relawan berjuang untuk menyelamatkan para korban banjir di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Dan untuk derasnya arus dikarenakan jebolnya tanggul di sungai sekitaran Kecamatan Karanganyar sehingga untuk melakukan proses evakuasi harus memutar terlebih dahulu. Itu dikarenakan arus yang deras, para relawan harus memutar ke area persawahan ataupun area yang minim arus sehingga mereka bisa melakukan penyelamatan terlebih dahulu. Dan juga salah satu relawan mengatakan sebagian warga masih bertahan di lokasi pemukiman. Namun dibandingkan pada banjir pada Februari lalu, dan di tempat yang sama, warga sudah melakukan pengungsian saat terjadi awal-awal banjir dengan intensitas banjir yang tidak terlalu tinggi. Dan David juga mengatakan bahwa beberapa arus banjir terbilang cukup deras sehingga untuk melakukan proses evakuasi memang dibutuhkan waktu dan juga tenaga ekstra. Dan juga dari data BPBD Kabupaten Demak, bahwasanya yang didapat oleh Tribun Jateng bahwasanya saat ini pengungsi di Kabupaten Demak yang dibawa di Kabupaten Kudus, tepatnya di Kecamatan Karanganyar ini berjumlah sekitar 1.480 jiwa. Dan para pengungsi berada di gedung Geraha Mustika Kabupaten Kudus sebanyak 149 jiwa, dan gedung DPRD Kudus sebanyak 206 jiwa, dan gedung CHK Kabupaten Kudus 745 jiwa, Pasar Sairah 300 jiwa. Sedangkan untuk total yang terdampak di Kabupaten Kudus sendiri, jumlah banjirnya mencapai 88 desa dari 11 kecamatan dengan total 93.149 jiwa yang terdampak. Dan juga Adila, saya mau melaporkan bahwasanya alasan ambulan sering terlambat atau minim karena beberapa daerah tepatnya di Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dan sekitar Kabupaten Demak itu juga sedang mengalami musibah banjir, sehingga beberapa fasilitas kesehatan ataupun seperti ambulan dan relawan-relawan harus terpecah dan terbagi-bagi untuk melakukan evakuasi di daerah-daerah
yang masih banjir seperti di Kabupaten Kudus sendiri. Dan saya mau melaporkan bahwa saat ini di lokasi Kabupaten Kudus bahwasanya terdapat kelompok dari BNPB dan juga sekitarnya melakukan evakuasi yang mana di sini mereka sedang datang untuk melakukan evakuasi menggunakan perahu. Jadi seperti itu yang bisa saya kabarkan, Nadila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama dua relawan Basarnas, yakni David dan Agung Triyono. Berikut untuk tayangannya. Urusan bagaimana itu, Mas? Terima kasih dari kami tim SAR gabungan Basarnas dan BPBD Kabupaten yang ada di wilayah Jawa Tengah, kita telah melaksanakan evakuasi satu Manula, kemudian satu lagi Manula Lumbuh, anak-anak, terus kemudian beberapa keluarga dari Dusun Ngemple Wetan, daerah Tugu, Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar. Tadi bagaimana, Mas, bisa ceritakan proses evakuasinya? Ada kesulitan seperti bagaimana sih, Mas? Masjid atau musola. Kita utamakan dulu kita untuk yang lansia, sakit, balita, itu ibu hamil kita upayakan dulu. Nah, untuk kendala saat ini di lapangan perlu kita ceritakan dan kita lihat bersama-sama bahwa ambulan kita masih minim. Perlu kita di sini bareng-bareng kita udah evakuasi bersama tim relawan gabungan bersama Basarnas, tapi sampai sini masih minim ambulan. Kita mengerti bahwa beberapa kota di sekitar Kudus atau Demak juga sedang bencana. Nah, kendala yang kedua bahwa arus untuk posisi kita mengambil korban ada di wilayah ataupun terdampak ini adalah terjangan arus dari jebolan tanggul-tanggul tersebut. Jadi membutuhkan waktu dan juga tenaga. Masih informasi masih cukup banyak yang terjebak atau bisa. Banjir bandang yang melanda wilayah Demak hingga Kudus dan Gerobokan diyakini memiliki kaitan dengan sejarah Selat Muria. Selat Muria dulunya merupakan jalur perdagangan antara Pulau Muria dan juga Pulau Jawa. Namun, endapan fluvial dari sungai-sungai seperti Serang, Tuntang, Juwana, Jeragung, dan Lusi menyebabkan pendangkalan. Pendangkalan ini tentu saja menghambat lalu lintas kapal-kapal besar. Pusat perdagangan kemudian dipindahkan ke Jepara. Sementara itu, pendangkalan semakin memburuk hingga Selat Muria tak lagi dapat dilalui kapal-kapal perdagangan. Lantas, benarkah banjir Demak penanda kemunculan Selat Muria? Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyatakan bahwa banjir yang merendam Demak dan sekitarnya tidak berkaitan dengan kemunculan Selat Muria. Hal ini disampaikan oleh peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Eko Subowo, yang mengatakan bahwa banjir di Demak murni terjadi karena pengaruh alam, yakni cuaca ekstrim yang melanda Demak dan sekitarnya. Selain cuaca ekstrim, kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab seperti pembabatan hutan dan perubahan tata guna lahan juga memicu sedimentasi di sisi selatan Demak. Pengambilan air tanah yang berlebihan di kawasan pesisir pantai utara Jawa juga membuat permukaan tanah mengalami penurunan hingga 5-10 cm per tahunnya. Eko menegaskan, satu hal yang menyebabkan daratan berubah menjadi selat adalah adanya kenaikan permukaan air laut, bukan banjir. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pembenahan tata guna lahan, memperbanyak zona resapan air, dan mengurangi pengambilan air tanah secara berlebihan untuk mengatasi banjir yang kerap terjadi. Banjir di Jawa Tengah mulai surut. Dari sebelumnya terdampak pada 11 kabupaten, kota, saat ini masih tersisa 3 daerah. Untuk wilayah Jateng tinggal 3 kabupaten, yaitu Kudus, Pati, dan Demak, ujar Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi saat menghadiri trauma healing untuk korban banjir Demak di pos pengungsian Desa Ngaluran, Kecamatan Karanganyar, Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024. Kalau kemarin ada 11 kabupaten, surut menjadi 8, hari ini tinggal 3, dan lainnya sudah selesai, imbuhnya. Sementara, untuk jumlah pengungsi di Kabupaten Kudus, Pati, dan Kabupaten Demak masih mencapai 29.000 orang. Di 3 kabupaten ini jumlah pengungsi sekitar 29.000, meskipun 29.000 pengungsi, ada 31 titik, kata Lutfi. Menurutnya, pasca bencana juga menjadi perhatian khusus. Untuk itu, Polri bersama dinas terkait di bawah Badan Penanggulangan Bencana Nasional, BNPB, akan membantu pemulihan.
Tapi, pasca bencana ini perlu, misalnya terkait rumah-rumah penduduk kita yang butuh perbaikan, kemudian sarana prasarana yang rusak, tuturnya. Adapun para pengungsi juga membutuhkan perhatian khusus. Untuk itu, Polri turut hadir memberikan trauma healing bagi para korban banjir. Terutama para pengungsi, jadi pasca bencana ini ada trauma healing, ada posko kesehatan, ada dapur umum. Kita semuanya tergerak untuk masyarakat, ungkapnya. Polda Jatim memberangkatkan 36 truk box berisi 50.789 paket bantuan pangan dan obat untuk masyarakat terdampak bencana banjir di Demak dan Kudus, Jawa Tengah pada Jumat 22 Maret. Puluhan ribu paket bantuan tersebut terdiri dari bantuan obat-obatan hingga bantuan perlengkapan perorangan. Pemberangkatan bantuan tersebut diangkut menggunakan 36 truk. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Luhur Pambudi. Silakan rekan Luhur. Oke, baik Mi. Jadi Polda Jawa Timur kemarin memberangkatkan 36 truk box mengangkut 50.789 paket bantuan pangan, sandang, dan obat-obatan untuk masyarakat terdampak bencana banjir di Demak dan Kudus, Jawa Tengah pada Jumat 22 pagi. Puluhan ribu paket bantuan tersebut terdiri dari bantuan obat-obatan sebanyak 9.000 pak, kemudian bantuan perlengkapan perorangan sejumlah 724 unit yang terdiri dari 4.630 selimut, kemudian 6.147 popok bayi, kemudian 7.016 pembalut wanita, dan 11.842 setel pakaian layak pakai. Kemudian untuk bantuan pangan, yang berupa makanan dan minuman kemasan terdiri dari 2.408 kardus biskuit, kemudian 3.101 kardus mie instan gelas, kemudian 1.930 kardus susu, kemudian 2.487 kardus air mineral, kemudian 905 kardus roti kering, dan 725 kardus makanan cepat saji. Pemberangkatan bantuan tersebut diangkut menggunakan 36 truk, 12 truk diberangkatkan dari Mapolda Jatim secara seremoni, kemudian 24 truk lainnya bersiaga di rest area Tol Ngawi, Jawa Timur sebagai perbatasan antara kawasan Jawa Timur dengan kawasan Provinsi Jawa Tengah. Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan bahwasanya pihaknya memberangkatkan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana banjir di Jateng, khususnya di wilayah Demak dan Kudus, dengan prosesi seremoni pemberangkatan tersebut dilakukan di depan gedung Tribrata Mapolda Jatim pada Jumat pagi kemarin. Ia berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat yang tempat tinggalnya terdampak bencana alam banjir di Demak, Kudus, Jawa Tengah. Apalagi menurut informasi yang diperolehnya, bencana tersebut telah terdampak pada 20.000 masyarakat. Kemudian puluhan ribu masyarakat itu kini sudah sedang dalam proses evakuasi yang dikumpulkan dalam 125 titik pengungsian, sehingga proses pengiriman bantuan kemanusiaan dapat terdistribusikan secara terukur. Hingga kini Polda Jateng menurut Imam Sugianto belum memberikan informasi terbaru mengenai adanya potensi perbantuan atau permintaan perbantuan personil penanganan bencana di dua wilayah tersebut. Namun lanjut Imam, pihaknya Polda Jawa Timur tetap akan bersiap untuk menyediakan sumber daya manusia, personil anggota kepolisian manakala memang dibutuhkan membantu penanganan bencana tersebut. Kemudian personil kepolisian yang siap diperbantukan menurut Imam Sugianto kemarin bahwasanya dalam fungsi penanganan kebencanaan tersebut diantaranya adalah dari unit Samapta, Sabara, Satbrimob, hingga bidang kedokteran dan kesehatan Bidokes Polda Jawa Timur. Demikian reportase kami, Mei, kembali ke studio. Beredar video ekskavator terbawa arus deras banjir saat menambal tanggul jebol di Dukuh Norowito, Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Peristiwa tersebut terjadi saat ekskavator tersebut menanggulangi tanggul jebol di Sungai Wulan pada Senin, 18 Maret 2024. Camat Karanganyar Ungguh Prakoso mengatakan, peristiwa tersebut biasa terjadi lantaran ekskavator yang digunakan memang khusus di air. Beruntung operator ekskavator selamat atas kejadian ini.
Banjir bandang akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan Demak, Jawa Tengah pada 17 Februari 2024 disebut-sebut lebih parah dari sebelumnya. Hal ini ditandai dengan banyak kerusakan di sejumlah ruas jalan dan bangunan-bangunan yang terdampak. Banjir saat ini berangsur surut dan kerusakan infrastruktur mulai terlihat seperti di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar. Lokasi ini menjadi wilayah terparah dengan genangan air mencapai 3 meter. Pada Minggu 24 Maret 2024, sejumlah bangunan tampak rusak dan aspal di jalur Pantura Demak Kudus turut mengelupas, tepatnya di Desa Karanganyar. Aspal yang mengelupas memanjang puluhan meter dan jalan berlubang juga terjadi di sejumlah titik. Dalam Desa Karanganyar, alat berat dan beberapa pekerja tampak memperbaiki jalan yang berlubang dampak banjir. Pengguna sepeda motor asal Kudus, Nian Hadi, mengatakan ruas jalur di Pantura Desa Karanganyar baru diperbaiki selepas banjir Demak pada Februari 2024. Diberitakan banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah kini berangsur surut. Begitu juga di Pantura Demak Kudus Minggu 24 Maret. Kendati demikian, jalur Pantura Demak Kudus masih tutup total dan kendaraan dialihkan melalui jalur alternatif Simpang Trengguli Mijen, Demak Jepara. Banjir sepanjang jalur Pantura Demak Kudus kini surut. Genangan air hanya di area Pantura, Desa Wonorejo, hasil pembuangan dari pompa di pemukiman warga. Sementara para pengguna sepeda motor maupun kendaraan pribadi juga sudah tampak lalu lalang melintas di Pantura Demak Kudus. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Demak AKP Lingga Ramadhani mengatakan sampai saat ini Pantura Demak Kudus masih tutup meskipun banjir surut. Banjir besar yang melanda Kabupaten Demak hingga mengenangi alun-alun dan Kompleks Masjid Agung Demak. Selain itu, Kompleks Makam Sunan Kalijaga yang berada di kawasan Kadilangu juga tidak luput dari genangan banjir. Banjir besar yang melanda Kabupaten Demak ini karena tingginya curah hujan yang mengguyur Demak beberapa hari terakhir. Tingginya curah hujan mengakibatkan sejumlah sungai penuh dan akhirnya melimpas, bahkan ada yang tanggulnya jebol. Hal itu membuat banjir di Demak semakin parah. Banjir yang terjadi di Kabupaten Demak ini memunculkan sejumlah asumsi dan mitos yang beredar di media sosial. Di antara mitos yang beredar yaitu adanya dua ular besar yang tengah bertapa keluar untuk berkunjung ke makam Sunan Kalijaga. Menanggapi adanya mitos yang beredar, juru kunci makam Sunan Kalijaga, Edi Mursalin, mengaku kalau dirinya secara pribadi kurang begitu paham dengan mitos yang beredar tersebut. Terkait kebenaran akan kabar magis yang beredar itu, Edi tidak bisa memastikan kebenarannya. Sebab katanya dia tidak bisa merasakan secara naluri maupun secara batin. Edi mengatakan genangan banjir hingga mengenangi Kompleks Makam Sunan Kalijaga di Kadilangu itu terjadi sejak Sabtu 16 Maret 2024 malam. Saat itu hujan terus mengguyur Demak sampai akhirnya Kompleks Makam Sunan Kalijaga tergenang banjir sampai saat ini. Pertama, banjir besar terjadi sejak 8 Februari 2024 karena ada sejumlah tanggul sungai yang jebol, termasuk tanggul Sungai Wulan yang menenggelamkan Kecamatan Karanganyar. Kemudian pada 17 Maret 2024, tanggul Sungai Wulan kembali jebol dan terjadilah banjir besar yang kembali menenggelamkan Kecamatan Karanganyar. Di saat yang sama, sejumlah wilayah di Kabupaten Demak juga terjadi banjir. Data BPBD Demak mencatat, pada banjir kali ini ada 89 desa yang tersebar di 11 kecamatan yang terdampak banjir. Sebanyak 24.946 jiwa dilaporkan mengungsi. Kondisi banjir di Karanganyar, Demak dilaporkan masih belum surut pada Senin 18 Maret 2024. Bahkan arus air di jalur Pantura Kudus Demak Karanganyar semakin deras. Akibatnya jalur Pantura Kudus Demak di wilayah Karanganyar saat ini lumpuh total. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Muria. Rizanda Akbar, silakan untuk laporan lengkapnya. Iya, terima kasih Adila. Untuk hari kedua di Banjir Pantura Demak Kudus, turut Kecamatan Karanganyar, ini mencapai kedalaman sekitar 1 hingga 3 meter. Dan saat ini para relawan gabungan masih melakukan evakuasi. Dan untuk para relawan melakukan proses evakuasi dengan memprioritaskan kelompok rentan terlebih dahulu, ya ini seperti orang-orang sakit dan ibu hamil, kemudian orang tua, lansia, dan juga balita.
Dan untuk kendala di lapangan bahwa tadi saya sempat mengobrol dengan relawan mengatakan bahwa di sini minim ambulan dan juga kondisi arus saat melakukan evakuasi terbilang deras dan bahkan para Tribuners sendiri bisa melihat seperti apa relawan-relawan berjuang untuk menyelamatkan para korban banjir di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Dan untuk derasnya arus dikarenakan jebolnya tanggul di sungai sekitaran Kecamatan Karanganyar sehingga untuk melakukan proses evakuasi harus memutar terlebih dahulu. Itu dikarenakan arus yang deras, para relawan harus memutar ke area persawahan ataupun area yang minim arus sehingga mereka bisa melakukan penyelamatan terlebih dahulu. Dan juga salah satu relawan mengatakan sebagian warga masih bertahan di lokasi pemukiman. Namun dibandingkan pada banjir pada Februari lalu, dan di tempat yang sama warga sudah melakukan pengungsian saat terjadi awal-awal banjir dengan intensitas banjir yang tidak terlalu tinggi. Dan David juga mengatakan bahwa beberapa arus banjir terbilang cukup deras sehingga untuk melakukan proses evakuasi memang dibutuhkan waktu dan juga tenaga ekstra. Dan juga dari data BPBD Kabupaten Demak, bahwasanya yang didapat oleh Tribun Jateng bahwasanya saat ini pengungsi di Kabupaten Demak yang dibawa di Kabupaten Kudus, tepatnya di Kecamatan Karanganyar ini berjumlah sekitar 1.480 jiwa. Dan para pengungsi berada di gedung Geraha Mustika Kabupaten Kudus sebanyak 149 jiwa, dan gedung DPRD Kudus sebanyak 206 jiwa, dan gedung JHK Kabupaten Kudus 745 jiwa, Pasar Sairah 300 jiwa. Sedangkan untuk total yang terdampak di Kabupaten Kudus sendiri, jumlah banjirnya mencapai 88 desa dari 11 kecamatan dengan total 93.149 jiwa yang terdampak. Dan juga Adila, saya mau melaporkan bahwasanya alasan ambulan sering terlambat atau minim karena beberapa daerah tepatnya di Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dan sekitar Kabupaten Demak itu juga sedang mengalami musibah banjir sehingga beberapa fasilitas kesehatan ataupun seperti ambulan dan relawan-relawan harus terpecah dan terbagi-bagi untuk melakukan evakuasi di daerah-daerah yang masih banjir seperti di Kabupaten Kudus sendiri. Dan saya mau melaporkan bahwa saat ini di lokasi Kabupaten Kudus bahwasanya terdapat kelompok dari BNPB dan juga sekitarnya melakukan evakuasi, yang mana di sini mereka sedang datang untuk melakukan evakuasi menggunakan perahu. Jadi seperti itu yang bisa saya kabarkan, Nadila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama dua relawan Basarnas, yakni David dan Agung Triyono. Berikut untuk tayangannya. Bagaimana itu, Mas? Terima kasih dari kami tim SAR gabungan Basarnas dan BPBD Kabupaten yang ada di wilayah Jawa Tengah. Kita telah melaksanakan evakuasi satu Manula, kemudian satu lagi Manula lumpuh, anak-anak, terus kemudian beberapa keluarga dari Dusun Ngemple Wetan, daerah Tugu, Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar. Tadi bagaimana, Mas, bisa ceritakan proses evakuasinya? Ada kesulitan seperti bagaimana sih, Mas? Masjid atau musola. Kita utamakan dulu kita untuk yang lansia, sakit, balita, itu ibu hamil kita upayakan dulu. Nah, untuk kendala saat ini di lapangan perlu kita ceritakan dan kita lihat bersama-sama bahwa ambulan kita masih minim. Perlu kita di sini bareng-bareng kita udah evakuasi bersama tim relawan gabungan bersama Basarnas, tapi sampai sini masih minim ambulan. Kita mengerti bahwa beberapa kota di sekitar Kudus ataupun Demak juga sedang bencana. Nah, kendala yang kedua bahwa arus untuk posisi kita mengambil korban ada di wilayah ataupun terdampak ini adalah terjangan arus dari jebolan tanggul-tanggul tersebut. Jadi membutuhkan waktu dan juga tenaga. Masih informasi masih cukup banyak yang terjebak atau bisa. Banjir bandang yang melanda wilayah Demak hingga Kudus dan Gerobokan diyakini memiliki kaitan dengan sejarah Selat Muria. Selat Muria dulunya merupakan jalur perdagangan antara Pulau Muria dan juga Pulau Jawa. Namun, endapan fluvial dari sungai-sungai seperti Serang, Tuntang, Juwana, Jeragung, dan Lusi menyebabkan pendangkalan. Pendangkalan ini tentu saja menghambat lalu lintas kapal-kapal besar.
Pusat perdagangan kemudian dipindahkan ke Jepara. Sementara itu, pendangkalan semakin memburuk hingga Selat Muria tak lagi dapat dilalui kapal-kapal perdagangan. Lantas, benarkah banjir Demak penanda kemunculan Selat Muria? Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyatakan bahwa banjir yang merendam Demak dan sekitarnya tidak berkaitan dengan kemunculan Selat Muria. Hal ini disampaikan oleh peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Eko Subowo, yang mengatakan bahwa banjir di Demak murni terjadi karena pengaruh alam, yakni cuaca ekstrim yang melanda Demak dan sekitarnya. Selain cuaca ekstrim, kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab seperti pembabatan hutan dan perubahan tata guna lahan juga memicu sedimentasi di sisi selatan Demak. Pengambilan air tanah yang berlebihan di kawasan pesisir pantai utara Jawa juga membuat permukaan tanah mengalami penurunan hingga 5-10 cm per tahunnya. Eko menegaskan, satu hal yang menyebabkan daratan berubah menjadi selat adalah adanya kenaikan permukaan air laut, bukan banjir. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pembenahan tata guna lahan, memperbanyak zona resapan air, dan mengurangi pengambilan air tanah secara berlebihan untuk mengatasi banjir yang kerap terjadi. Banjir di Jawa Tengah mulai surut. Dari sebelumnya terdampak pada 11 kabupaten, kota, saat ini masih tersisa 3 daerah. Untuk wilayah Jateng tinggal 3 kabupaten, yaitu Kudus, Pati, dan Demak, ujar Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi saat menghadiri trauma healing untuk korban banjir Demak di pos pengungsian Desa Ngaluran, Kecamatan Karanganyar, Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024. Kalau kemarin ada 11 kabupaten, surut menjadi 8, hari ini tinggal 3, dan lainnya sudah selesai, imbuhnya. Sementara, untuk jumlah pengungsi di Kabupaten Kudus, Pati, dan Kabupaten Demak masih mencapai 29.000 orang. Di 3 kabupaten ini jumlah pengungsi sekitar 29.000, meskipun 29.000 pengungsi, ada 31 titik, kata Lutfi. Menurutnya, pasca bencana juga menjadi perhatian khusus. Untuk itu, Polri bersama dinas terkait di bawah Badan Penanggulangan Bencana Nasional, BNPB, akan membantu pemulihan. Tapi, pasca bencana ini perlu, misalnya terkait rumah-rumah penduduk kita yang butuh perbaikan, kemudian sarana prasarana yang rusak, tuturnya. Adapun para pengungsi juga membutuhkan perhatian khusus. Untuk itu, Polri turut hadir memberikan trauma healing bagi para korban banjir. Terutama para pengungsi, jadi pasca bencana ini ada trauma healing, ada posko kesehatan, ada dapur umum. Kita semuanya tergerak untuk masyarakat, ungkapnya. Polda Jatim memberangkatkan 36 truk box berisi 50.789 paket bantuan pangan dan obat untuk masyarakat terdampak bencana banjir di Demak dan Kudus, Jawa Tengah pada Jumat 22 Maret. Puluhan ribu paket bantuan tersebut terdiri dari bantuan obat-obatan hingga bantuan perlengkapan perorangan. Pemberangkatan bantuan tersebut diangkut menggunakan 36 truk. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Luhur Pambudi. Silakan rekan Luhur. Oke, baik Mi. Jadi Polda Jawa Timur kemarin memberangkatkan 36 truk box mengangkut 50.789 paket bantuan pangan, sandang, dan obat-obatan untuk masyarakat terdampak bencana banjir di Demak dan Kudus, Jawa Tengah pada Jumat 22 pagi. Puluhan ribu paket bantuan tersebut terdiri dari bantuan obat-obatan sebanyak 9.000 pak, kemudian bantuan perlengkapan perorangan sejumlah 724 unit yang terdiri dari 4.630 selimut, kemudian 6.147 popok bayi, kemudian 7.016 pembalut wanita, dan 11.842 setel pakaian layak pakai. Kemudian untuk bantuan pangan, yang berupa makanan dan minuman kemasan terdiri dari 2.408 kardus biskuit, kemudian 3.101 kardus mie instan gelas, dan 1.930 kardus susu, kemudian 2.487 kardus air mineral, kemudian 905 kardus roti kering, dan 725 kardus makanan cepat saji. Pemberangkatan bantuan tersebut diangkut menggunakan 36 truk, 12 truk diberangkatkan dari Mapolda Jatim secara seremoni, kemudian 24 truk lainnya bersiaga di rest area Tol Ngawi, Jawa Timur sebagai perbatasan antara kawasan Jawa Timur dengan
kawasan Provinsi Jawa Tengah. Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan bahwasanya pihaknya memberangkatkan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana banjir di Jateng, khususnya di wilayah Demak dan Kudus, dengan prosesi seremoni pemberangkatan tersebut dilakukan di depan gedung Tribrata Mapolda Jatim pada Jumat pagi kemarin. Ia berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat yang tempat tinggalnya terdampak bencana alam banjir di Demak, Kudus, Jawa Tengah. Apalagi menurut informasi yang diperolehnya, bencana tersebut telah terdampak pada 20.000 masyarakat. Kemudian puluhan ribu masyarakat itu kini sudah sedang dalam proses evakuasi yang dikumpulkan dalam 125 titik pengungsian, sehingga proses pengiriman bantuan kemanusiaan dapat terdistribusikan secara terukur. Hingga kini Polda Jateng menurut Imam Sugianto belum memberikan informasi terbaru mengenai adanya potensi perbantuan atau permintaan perbantuan personil penanganan bencana di dua wilayah tersebut. Namun lanjut Imam, pihaknya Polda Jawa Timur tetap akan bersiap untuk menyediakan sumber daya manusia, personil anggota kepolisian manakala memang dibutuhkan membantu penanganan bencana tersebut. Kemudian personil kepolisian yang siap diperbantukan menurut Imam Sugianto kemarin bahwasanya dalam fungsi penanganan kebencanaan tersebut diantaranya adalah dari unit Samapta, Sabara, Satbrimob hingga bidang kedokteran dan kesehatan Bidokes Polda Jawa Timur. Demikian reportase kami, Mei, kembali ke studio. Beredar video ekskavator terbawa arus deras banjir saat menambal tanggul jebol di Dukuh Norowito, Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Peristiwa tersebut terjadi saat ekskavator tersebut menanggulangi tanggul jebol di Sungai Wulan pada Senin, 18 Maret 2024. Camat Karanganyar Ungguh Prakoso mengatakan, peristiwa tersebut biasa terjadi lantaran ekskavator yang digunakan memang khusus di air. Beruntung operator ekskavator selamat atas kejadian ini. Banjir bandang akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan Demak, Jawa Tengah pada 17 Februari 2024 disebut-sebut lebih parah dari sebelumnya. Hal ini ditandai dengan banyak kerusakan di sejumlah ruas jalan dan bangunan-bangunan yang terdampak. Banjir saat ini berangsur surut dan kerusakan infrastruktur mulai terlihat seperti di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar. Lokasi ini menjadi wilayah terparah dengan genangan air mencapai 3 meter. Pada Minggu 24 Maret 2024, sejumlah bangunan tampak rusak dan aspal di jalur Pantura Demak Kudus turut mengelupas, tepatnya di Desa Karanganyar. Aspal yang mengelupas memanjang puluhan meter dan jalan berlubang juga terjadi di sejumlah titik. Dalam Desa Karanganyar, alat berat dan beberapa pekerja tampak memperbaiki jalan yang berlubang dampak banjir. Pengguna sepeda motor asal Kudus, Nian Hadi, mengatakan ruas jalur di Pantura Desa Karanganyar baru diperbaiki selepas banjir Demak pada Februari 2024. Diberitakan banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah kini berangsur surut. Begitu juga di Pantura Demak Kudus Minggu 24 Maret. Kendati demikian, jalur Pantura Demak Kudus masih tutup total dan kendaraan dialihkan melalui jalur alternatif Simpang Trengguli Mijen, Demak Jepara. Banjir sepanjang jalur Pantura Demak Kudus kini surut. Genangan air hanya di area Pantura, Desa Wonorejo, hasil pembuangan dari pompa di pemukiman warga. Sementara para pengguna sepeda motor maupun kendaraan pribadi juga sudah tampak lalu lalang melintas di Pantura Demak Kudus. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Demak AKP Lingga Ramadhani mengatakan sampai saat ini Pantura Demak Kudus masih tutup meskipun banjir surut. Banjir besar yang melanda Kabupaten Demak hingga mengenangi alun-alun dan Kompleks Masjid Agung Demak. Selain itu, Kompleks Makam Sunan Kalijaga yang berada di kawasan Kadilangu juga tidak luput dari genangan banjir. Banjir besar yang melanda Kabupaten Demak ini karena tingginya curah hujan yang mengguyur Demak beberapa hari terakhir. Tingginya curah hujan mengakibatkan sejumlah sungai penuh dan akhirnya melimpas, bahkan ada yang tanggulnya jebol. Hal itu membuat banjir di Demak semakin parah.
Banjir yang terjadi di Kabupaten Demak ini memunculkan sejumlah asumsi dan mitos yang beredar di media sosial. Di antara mitos yang beredar yaitu adanya dua ular besar yang tengah bertapa keluar untuk berkunjung ke makam Sunan Kalijaga. Menanggapi adanya mitos yang beredar, juru kunci makam Sunan Kalijaga, Edi Mursalin, mengaku kalau dirinya secara pribadi kurang begitu paham dengan mitos yang beredar tersebut. Terkait kebenaran akan kabar magis yang beredar itu, Edi tidak bisa memastikan kebenarannya. Sebab katanya dia tidak bisa merasakan secara naluri maupun secara batin. Edi mengatakan genangan banjir hingga mengenangi kompleks makam Sunan Kalijaga di Kadilangu itu terjadi sejak Sabtu 16 Maret 2024 malam. Saat itu hujan terus mengguyur Demak sampai akhirnya kompleks makam Sunan Kalijaga tergenang banjir sampai saat ini. Pertama, banjir besar terjadi sejak 8 Februari 2024 karena ada sejumlah tanggul sungai yang jebol, termasuk tanggul Sungai Wulan yang menenggelamkan Kecamatan Karanganyar. Kemudian pada 17 Maret 2024, tanggul Sungai Wulan kembali jebol dan terjadilah banjir besar yang kembali menenggelamkan Kecamatan Karanganyar. Di saat yang sama, sejumlah wilayah di Kabupaten Demak juga terjadi banjir. Data BPBD Demak mencatat, pada banjir kali ini ada 89 desa yang tersebar di 11 kecamatan yang terdampak banjir. Sebanyak 24.946 jiwa dilaporkan mengungsi. Kondisi banjir di Karanganyar, Demak dilaporkan masih belum surut pada Senin 18 Maret 2024. Bahkan arus air di jalur Pantura Kudus Demak Karanganyar semakin deras. Akibatnya jalur Pantura Kudus Demak di wilayah Karanganyar saat ini lumpuh total. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Muria. Rizanda Akbar, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih Adila. Untuk hari kedua di Banjir Pantura Demak Kudus, turut Kecamatan Karanganyar, ini mencapai kedalaman sekitar 1 hingga 3 meter. Dan saat ini para relawan gabungan masih melakukan evakuasi. Dan untuk para relawan melakukan proses evakuasi dengan memprioritaskan kelompok rentan terlebih dahulu, ya ini seperti orang-orang sakit dan ibu hamil, kemudian orang tua, lansia, dan juga balita. Dan untuk kendala di lapangan bahwa tadi saya sempat mengobrol dengan relawan mengatakan bahwa di sini minim ambulan dan juga kondisi arus saat melakukan evakuasi terbilang deras dan bahkan para tribuners sendiri bisa melihat seperti apa relawan-relawan berjuang untuk menyelamatkan para korban banjir di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Dan untuk derasnya arus dikarenakan jebolnya tanggul di sungai sekitaran Kecamatan Karanganyar sehingga untuk melakukan proses evakuasi harus memutar terlebih dahulu. Itu dikarenakan arus yang deras, para relawan harus memutar ke area persawahan ataupun area yang minim arus sehingga mereka bisa melakukan penyelamatan terlebih dahulu. Dan juga salah satu relawan mengatakan sebagian warga masih bertahan di lokasi pemukiman. Namun dibandingkan pada banjir pada Februari lalu, dan di tempat yang sama, warga sudah melakukan pengungsian saat terjadi awal-awal banjir dengan intensitas banjir yang tidak terlalu tinggi. Dan David juga mengatakan bahwa beberapa arus banjir terbilang cukup deras sehingga untuk melakukan proses evakuasi memang dibutuhkan waktu dan juga tenaga ekstra. Dan juga dari data BPBD Kabupaten Demak, bahwasanya yang didapat oleh Tribun Jateng bahwasanya saat ini pengungsi di Kabupaten Demak yang dibawa di Kabupaten Kudus, tepatnya di Kecamatan Karanganyar ini berjumlah sekitar 1.480 jiwa. Dan para pengungsi berada di gedung Geraha Mustika Kabupaten Kudus sebanyak 149 jiwa, dan gedung DPRD Kudus sebanyak 206 jiwa, dan gedung JHK Kabupaten Kudus 745 jiwa, Pasar Sairah 300 jiwa. Sedangkan untuk total yang terdampak di Kabupaten Kudus sendiri jumlah banjirnya mencapai 88 desa dari 11 kecamatan dengan total 93.149 jiwa yang terdampak. Dan juga Adila, saya mau melaporkan bahwasannya alasan ambulan sering terlambat atau minim karena beberapa daerah tepatnya di Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dan sekitar Kabupaten Demak itu juga sedang mengalami musibah banjir, sehingga beberapa fasilitas kesehatan ataupun seperti ambulan dan relawan-relawan harus terpecah dan terbagi-bagi untuk melakukan evakuasi di daerah-daerah
yang masih banjir seperti di Kabupaten Kudus sendiri. Dan saya mau melaporkan bahwa saat ini di lokasi Kabupaten Kudus bahwasanya terdapat kelompok dari BNPB dan juga sekitarnya melakukan evakuasi, yang mana di sini mereka sedang datang untuk melakukan evakuasi menggunakan perahu. Jadi seperti itu yang bisa saya kabarkan, Nadila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama dua relawan Basarnas, yakni David dan Agung Triyono. Berikut untuk tayangannya. Bagaimana itu, Mas? Terima kasih dari kami tim SAR gabungan Basarnas dan BPBD Kabupaten yang ada di wilayah Jawa Tengah. Kita telah melaksanakan evakuasi satu Manula, kemudian satu lagi Manula Lumpuh, anak-anak, terus kemudian beberapa keluarga dari Dusun Ngemple Wetan, daerah Tugu, Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar. Tadi bagaimana, Mas, bisa ceritakan proses evakuasinya? Ada kesulitan seperti bagaimana sih, Mas? Masjid atau musola. Kita utamakan dulu, kita untuk yang lansia, sakit, balita, itu ibu hamil kita upayakan dulu. Nah, untuk kendala saat ini di lapangan perlu kita ceritakan dan kita lihat bersama-sama bahwa ambulan kita masih minim. Perlu kita di sini bareng-bareng, kita udah evakuasi bersama tim relawan gabungan bersama Basarnas, tapi sampai sini masih minim ambulan. Kita mengerti bahwa beberapa kota di sekitar Kudus ataupun Demak juga sedang bencana. Nah, kendala yang kedua bahwa arus untuk posisi kita mengambil korban ada di wilayah ataupun terdampak ini adalah terjangan arus dari jebolan tanggul-tanggul tersebut. Jadi membutuhkan waktu dan juga tenaga. Masih informasi masih cukup banyak yang terjebak atau bisa. Banjir bandang yang melanda wilayah Demak hingga Kudus dan Gerobokan diyakini memiliki kaitan dengan sejarah Selat Muria. Selat Muria dulunya merupakan jalur perdagangan antara Pulau Muria dan juga Pulau Jawa. Namun, endapan fluvial dari sungai-sungai seperti Serang, Tuntang, Juwana, Jeragung, dan Lusi menyebabkan pendangkalan. Pendangkalan ini tentu saja menghambat lalu lintas kapal-kapal besar. Pusat perdagangan kemudian dipindahkan ke Jepara. Sementara itu, pendangkalan semakin memburuk hingga Selat Muria tak lagi dapat dilalui kapal-kapal perdagangan. Lantas, benarkah banjir Demak penanda kemunculan Selat Muria? Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyatakan bahwa banjir yang merendam Demak dan sekitarnya tidak berkaitan dengan kemunculan Selat Muria. Hal ini disampaikan oleh peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Eko Subowo, yang mengatakan bahwa banjir di Demak murni terjadi karena pengaruh alam, yakni cuaca ekstrim yang melanda Demak dan sekitarnya. Selain cuaca ekstrim, kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab seperti pembabatan hutan dan perubahan tata guna lahan juga memicu sedimentasi di sisi selatan Demak. Pengambilan air tanah yang berlebihan di kawasan pesisir pantai utara Jawa juga membuat permukaan tanah mengalami penurunan hingga 5-10 cm per tahunnya. Eko menegaskan, satu hal yang menyebabkan daratan berubah menjadi selat adalah adanya kenaikan permukaan air laut, bukan banjir. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pembenahan tata guna lahan, memperbanyak zona resapan air, dan mengurangi pengambilan air tanah secara berlebihan untuk mengatasi banjir yang kerap terjadi. Banjir di Jawa Tengah mulai surut. Dari sebelumnya terdampak pada 11 kabupaten, kota, saat ini masih tersisa 3 daerah. Untuk wilayah Jateng tinggal 3 kabupaten, yaitu Kudus, Pati, dan Demak, ujar Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi saat menghadiri trauma healing untuk korban banjir Demak di pos pengungsian Desa Ngaluran, Kecamatan Karanganyar, Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024. Kalau kemarin ada 11 kabupaten, surut menjadi 8, hari ini tinggal 3, dan lainnya sudah selesai, imbuhnya. Sementara, untuk jumlah pengungsi di Kabupaten Kudus, Pati, dan Kabupaten Demak masih mencapai 29.000 orang. Di 3 kabupaten ini jumlah pengungsi sekitar 29.000, meskipun 29.000 pengungsi, ada 31 titik, kata Lutfi. Menurutnya, pasca bencana juga menjadi perhatian khusus. Untuk itu, Polri bersama dinas terkait di bawah Badan Penanggulangan Bencana Nasional, BNPB, akan membantu pemulihan.
Tapi, pasca bencana ini perlu, misalnya terkait rumah-rumah penduduk kita yang butuh perbaikan, kemudian sarana prasarana yang rusak, tuturnya. Adapun para pengungsi juga membutuhkan perhatian khusus. Untuk itu, Polri turut hadir memberikan trauma healing bagi para korban banjir. Terutama para pengungsi, jadi pasca bencana ini ada trauma healing, ada posko kesehatan, ada dapur umum. Kita semuanya tergerak untuk masyarakat, ungkapnya. Polda Jatim memberangkatkan 36 truk box berisi 50.789 paket bantuan pangan dan obat untuk masyarakat terdampak bencana banjir di Demak dan Kudus, Jawa Tengah pada Jumat 22 Maret. Puluhan ribu paket bantuan tersebut terdiri dari bantuan obat-obatan hingga bantuan perlengkapan perorangan. Pemberangkatan bantuan tersebut diangkut menggunakan 36 truk. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Luhur Pambudi. Silakan rekan Luhur. Oke, baik Mei. Jadi Polda Jawa Timur kemarin memberangkatkan 36 truk box mengangkut 50.789 paket bantuan pangan, sandang, dan obat-obatan untuk masyarakat terdampak bencana banjir di Demak dan Kudus, Jawa Tengah pada Jumat 22 pagi. Puluhan ribu paket bantuan tersebut terdiri dari bantuan obat-obatan sebanyak 9.000 pak, kemudian bantuan perlengkapan perorangan sejumlah 724 unit yang terdiri dari 4.630 selimut, kemudian 6.147 popok bayi, kemudian 7.016 pembalut wanita, dan 11.842 setel pakaian layak pakai. Kemudian untuk bantuan pangan, yang berupa makanan dan minuman kemasan terdiri dari 2.408 kardus biskuit, kemudian 3.101 kardus mie instan gelas, dan 1.930 kardus susu, kemudian 2.487 kardus air mineral, kemudian 905 kardus roti kering, dan 725 kardus makanan cepat saji. Pemberangkatan bantuan tersebut diangkut menggunakan 36 truk, 12 truk diberangkatkan dari Mapolda Jatim secara seremoni, kemudian 24 truk lainnya bersiaga di rest area Tol Ngawi, Jawa Timur sebagai perbatasan antara kawasan Jawa Timur dengan kawasan Provinsi Jawa Tengah. Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan bahwasanya pihaknya memberangkatkan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana banjir di Jateng, khususnya di wilayah Demak dan Kudus, dengan prosesi seremoni pemberangkatan tersebut dilakukan di depan gedung Tribrata Mapolda Jatim pada Jumat pagi kemarin. Ia berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat yang tempat tinggalnya terdampak bencana alam banjir di Demak, Kudus, Jawa Tengah. Apalagi menurut informasi yang diperolehnya, bencana tersebut telah terdampak pada 20.000 masyarakat. Kemudian puluhan ribu masyarakat itu kini sudah sedang dalam proses evakuasi yang dikumpulkan dalam 125 titik pengungsian, sehingga proses pengiriman bantuan kemanusiaan dapat terdistribusikan secara terukur. Hingga kini Polda Jateng menurut Imam Sugianto belum memberikan informasi terbaru mengenai adanya potensi perbantuan atau permintaan perbantuan personil penanganan bencana di dua wilayah tersebut. Namun lanjut Imam, pihaknya Polda Jawa Timur tetap akan bersiap untuk menyediakan sumber daya manusia, personil anggota kepolisian manakala memang dibutuhkan membantu penanganan bencana tersebut. Kemudian personil kepolisian yang siap diperbantukan menurut Imam Sugianto kemarin bahwasanya dalam fungsi penanganan kebencanaan tersebut diantaranya adalah dari unit Samapta, Sabara, Satbrimob, hingga bidang kedokteran dan kesehatan Bidokes Polda Jawa Timur. Demikian reportase kami, Mei, kembali ke studio. Beredar video ekskavator terbawa arus deras banjir saat menambal tanggul jebol di Dukuh Norowito, Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Peristiwa tersebut terjadi saat ekskavator tersebut menanggulangi tanggul jebol di Sungai Wulan pada Senin, 18 Maret 2024. Camat Karanganyar Ungguh Prakoso mengatakan, peristiwa tersebut biasa terjadi lantaran ekskavator yang digunakan memang khusus di air. Beruntung operator ekskavator selamat atas kejadian ini.
Banjir bandang akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan Demak, Jawa Tengah pada 17 Februari 2024 disebut-sebut lebih parah dari sebelumnya. Hal ini ditandai dengan banyak kerusakan di sejumlah ruas jalan dan bangunan-bangunan yang terdampak. Banjir saat ini berangsur surut dan kerusakan infrastruktur mulai terlihat seperti di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar. Lokasi ini menjadi wilayah terparah dengan genangan air mencapai 3 meter. Pada Minggu 24 Maret 2024, sejumlah bangunan tampak rusak dan aspal di jalur Pantura Demak Kudus turut mengelupas, tepatnya di Desa Karanganyar. Aspal yang mengelupas memanjang puluhan meter dan jalan berlubang juga terjadi di sejumlah titik. Dalam Desa Karanganyar, alat berat dan beberapa pekerja tampak memperbaiki jalan yang berlubang dampak banjir. Pengguna sepeda motor asal Kudus, Nian Hadi, mengatakan ruas jalur di Pantura Desa Karanganyar baru diperbaiki selepas banjir Demak pada Februari 2024. Diberitakan banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah kini berangsur surut. Begitu juga di Pantura Demak Kudus Minggu 24 Maret. Kendati demikian, jalur Pantura Demak Kudus masih tutup total dan kendaraan dialihkan melalui jalur alternatif Simpang Trengguli Mijen, Demak Jepara. Banjir sepanjang jalur Pantura Demak Kudus kini surut. Genangan air hanya di area Pantura, Desa Wonorejo, hasil pembuangan dari pompa di pemukiman warga. Sementara para pengguna sepeda motor maupun kendaraan pribadi juga sudah tampak lalu lalang melintas di Pantura Demak Kudus. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Demak AKP Lingga Ramadhani mengatakan sampai saat ini Pantura Demak Kudus masih tutup meskipun banjir surut. Banjir besar yang melanda Kabupaten Demak hingga mengenangi alun-alun dan Kompleks Masjid Agung Demak. Selain itu, Kompleks Makam Sunan Kalijaga yang berada di kawasan Kadilangu juga tidak luput dari genangan banjir. Banjir besar yang melanda Kabupaten Demak ini karena tingginya curah hujan yang mengguyur Demak beberapa hari terakhir. Tingginya curah hujan mengakibatkan sejumlah sungai penuh dan akhirnya melimpas, bahkan ada yang tanggulnya jebol. Hal itu membuat banjir di Demak semakin parah. Banjir yang terjadi di Kabupaten Demak ini memunculkan sejumlah asumsi dan mitos yang beredar di media sosial. Di antara mitos yang beredar yaitu adanya dua ular besar yang tengah bertapa keluar untuk berkunjung ke makam Sunan Kalijaga. Menanggapi adanya mitos yang beredar, juru kunci makam Sunan Kalijaga, Edi Mursalin, mengaku kalau dirinya secara pribadi kurang begitu paham dengan mitos yang beredar tersebut. Terkait kebenaran akan kabar magis yang beredar itu, Edi tidak bisa memastikan kebenarannya. Sebab katanya dia tidak bisa merasakan secara naluri maupun secara batin. Edi mengatakan genangan banjir hingga mengenangi Kompleks Makam Sunan Kalijaga di Kadilangu itu terjadi sejak Sabtu 16 Maret 2024 malam. Saat itu hujan terus mengguyur Demak sampai akhirnya Kompleks Makam Sunan Kalijaga tergenang banjir sampai saat ini. Pertama, banjir besar terjadi sejak 8 Februari 2024 karena ada sejumlah tanggul sungai yang jebol, termasuk tanggul Sungai Wulan yang menenggelamkan Kecamatan Karanganyar. Kemudian pada 17 Maret 2024, tanggul Sungai Wulan kembali jebol dan terjadilah banjir besar yang kembali menenggelamkan Kecamatan Karanganyar. Di saat yang sama, sejumlah wilayah di Kabupaten Demak juga terjadi banjir. Data BPBD Demak mencatat, pada banjir kali ini ada 89 desa yang tersebar di 11 kecamatan yang terdampak banjir. Sebanyak 24.946 jiwa dilaporkan mengungsi. Kondisi banjir di Karanganyar, Demak dilaporkan masih belum surut pada Senin 18 Maret 2024. Bahkan arus air di jalur Pantura Kudus Demak Karanganyar semakin deras. Akibatnya jalur Pantura Kudus Demak di wilayah Karanganyar saat ini lumpuh total. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Muria. Rizanda Akbar, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih Adila. Untuk hari kedua di Banjir Pantura Demak Kudus, turut Kecamatan Karanganyar, ini mencapai kedalaman sekitar 1 hingga 3 meter. Dan saat ini para relawan gabungan masih melakukan evakuasi. Dan untuk para relawan melakukan proses evakuasi dengan memprioritaskan kelompok rentan terlebih dahulu, ya ini seperti orang-orang sakit dan ibu hamil, kemudian orang tua, lansia, dan juga balita.
Dan untuk kendala di lapangan bahwa tadi saya sempat mengobrol dengan relawan mengatakan bahwa di sini minim ambulan dan juga kondisi arus saat melakukan evakuasi terbilang deras dan bahkan para Tribuners sendiri bisa melihat seperti apa relawan-relawan berjuang untuk menyelamatkan para korban banjir di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Dan untuk derasnya arus dikarenakan jebolnya tanggul di sungai sekitaran Kecamatan Karanganyar sehingga untuk melakukan proses evakuasi harus memutar terlebih dahulu. Itu dikarenakan arus yang deras, para relawan harus memutar ke area persawahan ataupun area yang minim arus sehingga mereka bisa melakukan penyelamatan terlebih dahulu. Dan juga salah satu relawan mengatakan sebagian warga masih bertahan di lokasi pemukiman. Namun dibandingkan pada banjir pada Februari lalu, dan di tempat yang sama warga sudah melakukan pengungsian saat terjadi awal-awal banjir dengan intensitas banjir yang tidak terlalu tinggi. Dan David juga mengatakan bahwa beberapa arus banjir terbilang cukup deras sehingga untuk melakukan proses evakuasi memang dibutuhkan waktu dan juga tenaga ekstra. Dan juga dari data BPBD Kabupaten Demak, bahwasanya yang didapat oleh Tribun Jateng bahwasanya saat ini pengungsi di Kabupaten Demak yang dibawa di Kabupaten Kudus, tepatnya di Kecamatan Karanganyar ini berjumlah sekitar 1.480 jiwa. Dan para pengungsi berada di gedung Geraha Mustika Kabupaten Kudus sebanyak 149 jiwa, dan gedung DPRD Kudus sebanyak 206 jiwa, dan gedung CHK Kabupaten Kudus 745 jiwa, Pasar Sairah 300 jiwa. Sedangkan untuk total yang terdampak di Kabupaten Kudus sendiri, jumlah banjirnya mencapai 88 desa dari 11 kecamatan dengan total 93.149 jiwa yang terdampak. Dan juga Adila, saya mau melaporkan bahwasanya alasan ambulan sering terlambat atau minim karena beberapa daerah tepatnya di Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dan sekitar Kabupaten Demak itu juga sedang mengalami musibah banjir sehingga beberapa fasilitas kesehatan ataupun seperti ambulan dan relawan-relawan harus terpecah dan terbagi-bagi untuk melakukan evakuasi di daerah-daerah yang masih banjir seperti di Kabupaten Kudus sendiri. Dan saya mau melaporkan bahwa saat ini di lokasi Kabupaten Kudus bahwasanya terdapat kelompok dari BNPB dan juga sekitarnya melakukan evakuasi, yang mana di sini mereka sedang datang untuk melakukan evakuasi menggunakan perahu. Jadi seperti itu yang bisa saya kabarkan, Nadila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama dua relawan Basarnas, yakni David dan Agung Triyono. Berikut untuk tayangannya. Bagaimana itu, Mas? Terima kasih dari kami tim SAR gabungan Basarnas dan BPBD Kabupaten yang ada di wilayah Jawa Tengah. Kita telah melaksanakan evakuasi satu Manula, kemudian satu lagi Manula Lumpuh, anak-anak, terus kemudian beberapa keluarga dari Dusun Ngemple Wetan, daerah Tugu, Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar. Tadi bagaimana, Mas, bisa ceritakan proses evakuasinya? Ada kesulitan seperti bagaimana sih, Mas? Masjid atau musola. Kita utamakan dulu kita untuk yang lansia, sakit, balita, itu ibu hamil kita upayakan dulu. Nah, untuk kendala saat ini di lapangan perlu kita ceritakan dan kita lihat bersama-sama bahwa ambulan kita masih minim. Perlu kita di sini bareng-bareng kita udah evakuasi bersama tim relawan gabungan bersama Basarnas, tapi sampai sini masih minim ambulan. Kita mengerti bahwa beberapa kota di sekitar Kudus ataupun Demak juga sedang bencana. Nah, kendala yang kedua bahwa arus untuk posisi kita mengambil korban ada di wilayah ataupun terdampak ini adalah terjangan arus dari jebolan tanggul-tanggul tersebut. Jadi membutuhkan waktu dan juga tenaga. Masih informasi masih cukup banyak yang terjebak atau bisa. Banjir bandang yang melanda wilayah Demak hingga Kudus dan Gerobokan diyakini memiliki kaitan dengan sejarah Selat Muria. Selat Muria dulunya merupakan jalur perdagangan antara Pulau Muria dan juga Pulau Jawa. Namun, endapan fluvial dari sungai-sungai seperti Serang, Tuntang, Juwana, Jeragung, dan Lusi menyebabkan pendangkalan. Pendangkalan ini tentu saja menghambat lalu lintas kapal-kapal besar.
Pusat perdagangan kemudian dipindahkan ke Jepara. Sementara itu, pendangkalan semakin memburuk hingga Selat Muria tak lagi dapat dilalui kapal-kapal perdagangan. Lantas, benarkah banjir Demak penanda kemunculan Selat Muria? Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyatakan bahwa banjir yang merendam Demak dan sekitarnya tidak berkaitan dengan kemunculan Selat Muria. Hal ini disampaikan oleh peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Eko Subowo, yang mengatakan bahwa banjir di Demak murni terjadi karena pengaruh alam, yakni cuaca ekstrim yang melanda Demak dan sekitarnya. Selain cuaca ekstrim, kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab seperti pembabatan hutan dan perubahan tata guna lahan juga memicu sedimentasi di sisi selatan Demak. Pengambilan air tanah yang berlebihan di kawasan pesisir pantai utara Jawa juga membuat permukaan tanah mengalami penurunan hingga 5-10 cm per tahunnya. Eko menegaskan, satu hal yang menyebabkan daratan berubah menjadi selat adalah adanya kenaikan permukaan air laut, bukan banjir. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pembenahan tata guna lahan, memperbanyak zona resapan air, dan mengurangi pengambilan air tanah secara berlebihan untuk mengatasi banjir yang kerap terjadi. Banjir di Jawa Tengah mulai surut. Dari sebelumnya terdampak pada 11 kabupaten, kota, saat ini masih tersisa 3 daerah. Untuk wilayah Jateng tinggal 3 kabupaten, yaitu Kudus, Pati, dan Demak, ujar Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi saat menghadiri trauma healing untuk korban banjir Demak di pos pengungsian Desa Ngaluran, Kecamatan Karanganyar, Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024. Kalau kemarin ada 11 kabupaten, surut menjadi 8, hari ini tinggal 3, dan lainnya sudah selesai, imbuhnya. Sementara, untuk jumlah pengungsi di Kabupaten Kudus, Pati, dan Kabupaten Demak masih mencapai 29.000 orang. Di 3 kabupaten ini jumlah pengungsi sekitar 29.000, meskipun 29.000 pengungsi, ada 31 titik, kata Lutfi. Menurutnya, pasca bencana juga menjadi perhatian khusus. Untuk itu, Polri bersama dinas terkait di bawah Badan Penanggulangan Bencana Nasional, BNPB, akan membantu pemulihan. Tapi, pasca bencana ini perlu, misalnya terkait rumah-rumah penduduk kita yang butuh perbaikan, kemudian sarana prasarana yang rusak, tuturnya. Adapun para pengungsi juga membutuhkan perhatian khusus. Untuk itu, Polri turut hadir